Iya. Berikan penjelasan kepada saya definisi roh, jiwa, apa perbedaannya antara roh dan jiwa, itu apa perbedaannya dan apa persamaannya? Wah, roh dan jiwa itu tidak bisa dilihat, Bang. Tapi tubuh bisa dilihat, itu ada perbedaannya. Roh itu nggak kelihatan, jiwa itu nggak kelihatan, tapi tubuh kelihatan. Jadi Enggak, definisikan saja apa itu roh, makna secara bahasa, apa itu jiwa. Kalau memang roh dan Roh jiwa itu sama-sama tidak terlihat, nah berikan definisikan apa sih roh itu, maknanya apa, jiwa itu maknanya apa. Kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa Arab, roh itu ar-ruh, itu definisinya ini. Jiwa itu an-nafs, itu definisinya ini. Ada masing-masing itu. Nah, apa makna jiwa, Nah, jadi begini, apa Bang. makna ruh? jiwa, roh itu adalah kehidupan, nefes, napas, hidup. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dalam kejadian, diciptakannya dari tanah dan debu, itu kata Alkitab. Lalu dihembuskannya ruah, roh. Ya. Jadi roh inilah yang membuat manusia hidup, bergerak. Ya. Ketika Allah mengembuskan rohnya kepada manusia, maka manusia bergerak dan hidup. Jadi roh itu adalah kehidupan. Iya. Kalau jiwa itu tidak bisa juga dilihat, tapi bisa didefinisikan. Namanya jiwa itu berhubungan Apa itu, dengan Bang? apa? Pemikiran, rasio, kejiwaan. Makanya ada istilah apa? Sakit jiwa. Jadi ketika kita manusia pertama kali bangun tidur, maka jiwa kita yang akan berpikir, apa nanti yang aku kerjakan? Oh, aku janji sama orang jam sekian. Oh, aku akan pergi ke sana. Oh, aku mengerjakan ini. Nah, itulah jiwa, Bang. Berpikir Itu. itu Kalau bukannya roh itu ranahnya juga. otak, Bang? Berpikir bukan ranahnya Kenapa? otak. Boleh Bukankah saya tanggapin, berpikir? Bang? Boleh saya Silakan, tanggapin, silakan. Bang? Saya tanya, Silakan, Bang. pernahkah jiwa, roh, dan manusia, tubuh itu berpisah? Anda akan membedakan atau menjabarkan satu tubuh manusia itu terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Karena dia tidak terpisah, dia satu. Sedangkan Tuhanmu Iya, satu. tiga, kau jadikan satu. Jadi itu terbalik, nggak bisa kamu ambil perbandingan seperti itu. Karena jiwa dan roh manusia itu tidak terpisah, dia tetap di dalam tubuhnya. Sedangkan Tuhanmu itu ada di bawah, ada di langit, dan ada burung yang terbang, itu terpisah. Oke. Bagaimana mungkin kamu Bisa saya membandingkan jawab? itu dengan tubuh manusia? Oke, bisa saya jawab gantian? Boleh saya jawab? Iya, coba silakan. Oke. Di mute nih, Bang, biar kondusif. Jadi jangan saya ngomong, Anda ngomong. Tadi Anda ngomong, saya beri kesempatan supaya diskusinya mantap gitu. Ngomong aja lah, Nah, jadi nggak usah berdekat. Jangan kesurupan, santai. Jadi begini, kawan. Ya. Jadi Allah punya roh, Allah punya firman. Jadi Alkitab mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 kesaksian di sorga. Yang pertama Bapa, yang kedua firman, yang ketiga roh. Jadi Bapa, firman, dan roh satu kesatuan dalam dirinya. Cuman apa bedanya? Tadi dari manusia. Kalau manusia tadi punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Allah punya firman, Bapa, Allah, firman, dan roh. Bedanya manusia dengan Allah, kalau kau tidak bisa mengutus dirimu, atau mengutus rohmu, atau mengutus jiwamu, atau salah satu dari dirimu, karena kau manusia terbatas, kau ciptaan. Itu dulu kau pahami. Oke? Kalau Allah itu, Berarti nggak bisa kamu bandingkan kalau kayak gitu. Kamu nggak dulu, bisa Bang. membandingkan Nah, itu. Kamu nggak bisa diskusi kamu. Kalau kau bilang tidak Tunggu terpisah, saya terpisah selesai. dengan Kau akan tadi bisa ngomong, hidup. saya diam. Kau tadi ngomong, saya diam. Tunggu saya selesai baru nangkapi. Itu diskusi. Kau kamu. tadi menyela Oke? di sini pas saya ngomong, kamu menyela Tunggu juga. Belum selesai Tunggu, saya. tunggu. Dulu. Ku kasih pertanyaan. Mulai nggak kondusif saling. Belajar. Kau juga menyela dari tadi, bodoh. Belajarlah kondusif. Host,
Udah Bang Ah, Fai, ini sabar emosi. sabar Bang Fai, sabar. Ini Iya, dia jangan menyela debat. juga. Cuman kau bisa kasar, Aku, Iya, kau iya. tadi Kasar, ngomong, kau nanti. aku ngomong kau nyela, cuman aku diam aja. Kapan Iya, kau bisa nanti, ngomong? Kau biar- tadi ngomong diam. biar saya pantau. Bisa kondusif Ya, enggak, silakan. host? Ya sudah Tolong Bang, gini, lanjutkan gini. Bang. Oke. Ya sudah. Nah, kalau Allah, ya Allah kita, ya dia Allah, dia Firman, dia Roh. Jadi tiga-tiganya yang ada dalam dirinya adalah satu kesatuan. Esa. Jadi bukan tiga Tuhan. Ketiganya satu kesatuan sama dengan kau. Ada tubuhmu, ada jiwamu, ada roh. Bukan kau tiga. Kau satu dalam kemanusiaanmu berdiri tiga unsur ini. Begitu juga Bapa berdiri tiga unsur itu. Roh, Bapa dan Firman. Jadi tanpa Firman Bapa tidak bisa menciptakan. Dia dengan Firman itu satu kesatuan. Jadilah bumi, bumi jadi. Jadilah matahari. Jadi ada Firman. Di dalam Ya, diri ya, kalau sudah, nggak ada sudah, Firman, nggak cukup. bisa dia mencipta. Cukup. Tunggu Ceritamu dulu. itu tuh udah nggak Tunggu ada, dulu. nggak bisa Jangan dilogikakan. kesurupan kau, weh. Jangan Kamu kesurupan bilang kau. Tunggu Bapak dulu. itu Nanti ada di kesu- langit. Kutanya Ya, Allahmu, kamu kita Kutanya baptislah Allahmu, kita kan? dengan Nanti tiga kamu bisa jawab. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya dikondisikan, Itu tiga host. tempat Sebentar. yang berbeda. Host, Kamu sebentar. membicarakan Bang tiga Fai, Bisa menjadi satu. dikondisikan, Debater. host. Saya belum Iya. selesai loh. Bang Kamu- Fai, sebentar. Sebentar Bang Yuk. Fai, sebentar. Nggak, dia Bang berkeras Debater. dengan argumen yang terbalik. Dia membandingkan Ya. roh tiga mereka, Saya tiga itu belum terpisah. selesai loh, Ada di teman-teman. bumi satu, ada di Baik, langit sebentar, satu, Bang Fai. ada Tolonglah, seperti burung yang satu. punya Ini Ya, tiga sebentar, Bang jadikan Fai, satu. sebentar. Sedangkan Sebentar, manusia Bang Fai. diargumenkan Kita ini itu kan satu seri. menjadi tiga. Bang Debater. Kamu terbalik. Baik. Kau dengar Biar- saya? biar kondusif. Kamu terbalik. Sebentar, memberikan itu nggak bisa. Izinkan saya Kan- bicara. Sebentar. Izinkan saya bicara dulu. Izinkan saya bicara. Silakan, Bang. ya. Silakan. Baik, Bang Fai. Nah, oke, Bang Devater, saya kasih waktu untuk menjawab 2 menit ya. Oke, silakan. Pergunakan waktunya itu. Nah, Oke. Bang Fai tahan dulu sampai 2 menit. Silakan. Oke, Lanjut. silakan. Oke, begini abangku ya. Kalau Bapa memiliki Firman, memiliki Roh, Allah itu tidak terbatas, kawan. Maka dia mengutus Firman, kalimatullah, kalam Allah. Itu yang disebut Yesus. Seperti Al-Qur'anmu, Isa Al-Masih adalah kalam Allah, kalimatullah, firman Allah yang jadi manusia. Kenapa dia mengutus? Karena dia Allah. Jadi kau nggak mungkin kau mengutus rohmu, kau apa manusia terbatas. Jangan samakan dirimu dengan Allah. Ngono loh kawan. Itu kau berpikir jernih sedikit. Lalu apa lagi? Nah, kalau Allah itu tidak terbatas, unlimited, maha kuasa, bisa melakukan semua perbuatan apapun. Dia bisa jadi apapun. Beda dengan kau punya Tuhan. Tuhan bukan nggak bisa jadi apapun. Dan nggak bisa menunjukkan dirinya. Kalau Allah kami bisa menunjukkan dirinya, dia nyatakan dirinya kepada Abraham ketika umur 75, disuruh keluar dari Ur-Kasdim. Dia menyatakan dirinya kepada Musa. Ya. Jadi artinya Allah kami ini bisa menunjukkan dirinya kepada para nabi-nabi, dan dia bisa berbicara kepada siapapun, bisa lewat malaikat. Bahkan bisa pernah ditegur satu nabi di Alkitab itu, ya, karena keras kepala. Sampai kuda pun bicara. Kuda bicara bahasa manusia menegur nabi. Semua Tuhan bisa lakukan. Gitu loh. Nah, itu aja mungkin ya. Jadi Bapa, Firman, Roh Kudus adalah Allah satu kesatuan. Sama dengan dirimu, tubuh, jiwa, rohmu satu kesatuan. Kalau ternyata tubuhmu, rohmu tidak ada, berarti apa? Tubuhmu ada, itu namanya mayat. Gitu loh. Ya, Bang Fai. Jadi kalau Bang Debater cukup rohmu ada, cukup. tubuh Bang nggak Debater ada. sudah 2 menit. Oke, silakan. Bang Fai. Nah, sudah putar aja kau dari tadi, berputar aja dari tadi. Ada Gurunda. Selamat pagi Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam. Lanjut. Sebentar Gurunda. Silakan. Enggak, saya sebentar aja Gurunda ini yang segan saya kalau dari Gurunda. Enggak, lanjut Jadi aja Bang. nggak kalau apa-apa. Tuhan bisa jadi apa, termasuk bisa jadi iblis ya. Itu poin ya. Termasuk jadi iblis kan Tuhanmu bisa toh. Iya kan? Dan Gurunda, aku standby dulu Gurunda. Ini Baik. waktunya sudah mulai nih, Bang. Iya.
Kalau Jadi waktu udah mulai saya mute saya nggak ngomong. mohon izin teman-teman sekalian. Mohon izin ya. Silakan. Bang Zuma, Baik. silakan. Jadi Tuhan itu berada pada posisi sebagai pencipta. Di luar Tuhan itu ciptaan. Tuhan itu khalik. Dia bukan makhluk. Jadi lebih masuk di akal Tuhan menciptakan Yesus daripada Tuhan menjadi Yesus. Itu yang perlu dipahami dulu. Makanya Yesus perintahkan mengasihi Tuhan dengan akal, bukan akal-akalan. Nah, saudara saya tadi berbicara mengenai Tuhan itu akal-akalan itu. Tuhan punya tubuh katanya. Tuhan punya tubuh karena melantik manusia yang hidup di abad pertama sebagai tubuhnya. Padahal itu doktrin, itu nggak ada dalil. Mau dikejar sampai kapanpun tak ada dalilnya. Pencipta langit dan bumi hanya menyatakan keberadaannya, bukan menciptakan keadaan dirinya. Jadi Al-Quran menarasikan Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq. Pencipta langit dan bumi menyatakan keberadaannya dengan menciptakan. Menciptakan lantas kemudian memberi tanda-tanda kebesarannya dari segenap penjuru. Termasuk adanya Yesus, bukti Tuhan itu ada. Bukan berarti Tuhan nuzul mengambil tubuh manusia, itu ajaran pagan. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan Tuhan itu terdiri dari 3 pribadi, itu konsep dari Yunani yang diambil kemudian dari India kuno, di mana mereka percaya bahwa Tuhan mereka, dewa mereka turun ke bumi mengambil daging manusia. Nah itu. Data bang, Lalu data. Jangan congor kau Juma, datamu mana? datanya Data dong. kisah para Kau congor rasul, lu panjang, tapi datamu nggak ada. kisah para Kamu suka rasul. congor Sabar, makanan. Bang Debater. Sabar, Loh, sabar. pakai Bang data Debater. dong, pakai data. Saya pakai Saya data. baru mau Ya. sebut. Saya akan tunjukkan data Ya, siapa sama. lam sebenarnya adalah batu. Saya Beritahu baru kau. Ya, sebentar. sebutkan data. Aduh, sabar bang, sabar. Kisah Enggak, para kamu bernarasi tanpa data. Itu namanya congor. Kau kan Kisah sering kali pa- bercongor Ya. kau, nggak ada datamu. Sebentar, Bang Debater. Izinkan Datamu, dulu. oke. Bang Cuma berbicara. Dengarkan, simak. Silakan, Bang. Kisah para Rasul 17 nomor 20, 21, 23, endingnya di 23. Pada saat Paulus ke Athena, dia melihat orang-orang Athena menyembah dewa-dewa. Lantas apa kata Paulus? Aku melihat kalian menyembah kepada dewa yang tidak kalian kenal. Apa yang kalian sembah selama ini, yaitu dewa yang tidak kalian kenal, inilah yang kuajarkan kepada kalian. Apa yang diajarkan Paulus kepada mereka? Yang tadinya menyembah dewa, sekarang ketika Paulus datang, Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Bahwa Yesus ini adalah dewanya orang Athena yang mengganti nama menjadi Yesus. Itu satu. Yang kedua, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di Theos, mana Yesus jadi dewa? Juma, buka dong datamu dong. itu dalilnya kisah para Jangan, rasul. kalau diskusi baik-baik, buka data. Jangan congor. KPR. Kau kan suka congor. KPR 2 Mana? Ayo, 17 saya nomor tunjukkan 20. di mana dia Yesus dewa. Pak. KPR 2 Oke, KPR ini sudah 17. selesai waktunya nggak? Oh sini 2 menit, udah lebih 2 menit ini. Biar saya jawab ini. KPR 17 nomor 23. Silakan. Halo host, gimana ini? Ini Silakan, udah lebih silakan. dari 2 menit ini. Sekarang giliran saya ini host. Silakan. Oke. Bahas dalil saya, Bang ya. Ya, kisah Rasul mana? Kita buka Alkitab. Kamu suka bercongor kamu. Oh, baru mau Mulutmu itu belajar. kotor kali. Baru mau belajar. Ya, saya ajarin kau, Oh, saya ajarin. siap, Kau kan siap. nggak tahu ini, Al-Quran kau nggak tahu. Silakan Saya baca ajarin kau. KPR 17 Di mana? nomor 23. Kisah Kita Rasul dengarkan 17. ya, teman-teman. Mereka dia Oke, yang baca. 23. Ya. Silakan. 23 ya. Iya. Nih, buka data gitu dong. Jangan banyak congor. Kau kan suka bercongor di komalmu. Dengan dayang-dayangmu. Ilmu ini nggak ada isinya otakmu itu. Cuma Tolong main-main jangan. aja kau. Silakan, Bang. Ini. Saya buka data ini. Supaya nggak ada Iya. dusta di antara kita. Tolong Iya. judulmu ini, Bang. Judul tadi bawah. Taruh bawah. Ini Baca, ya. Bang. Sebab
Oke. Nih. Dari sini, Bang. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Nah, orang Athena ini menyembah dewa betul. Tapi ketika Paulus memperkenalkan Yesus, makanya dikatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru, ajaran baru. Ajaran apa yang baru? Ajaran Yesus yang diperkenalkan oleh Paulus. Jadi beda. Mereka Nomor menyembah 23-nya dewa, boleh Paulus dibaca. menyembah Yesus. Tunggu dulu, kau tadi nggak kupotong. Kau dengar saya dulu. Anda minta dalil, saya kasih Paulus. dalil, Anda bahas yang lain. Paulus. Ya, ini. Gangguan jiwa Cuma ini. botol ini. Kamu Nah, itu baca. botol kamu. Makanya kau Baca nggak berani. 23. Kau nggak berani Baca kan 23. sama aku. Ini Baca Paulus. 23. Iya, saya baca. Iya. Tutup mulutmu dulu. Mulutmu. Kau tadi ngomong. Saya nggak ngomong. Kau kira kau kesurupan kau. Kejang-kejang kau. Paulus pergi berdiri di atas area bagus. Dan berkata. Perhatikan. Hai orang-orang Athena. Aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada siapa? Dewa-dewa yang disembah orang Athena. Perhatikan 23. Pakai otakmu sedikit cuma ya. Kau gak tahu bahasa Indonesia kau. Sebab ketika aku berjalan-jalan, kata Paulus, di kotamu dan lihat barang-barang pujaanmu. Perhatikan, aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan. Nah, ini tulisan di patung mereka itu, di mesbah mereka. Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya gini, orang Athena ini menyembah dewa-dewa, ya, sedangkan Paulus menyembah Yesus. Yesus yang tidak dikenal orang Athena. Maka si Paulus memperkenalkan tentang Yesus kepada orang Athena, maka sehingga mereka orang Athena ini menjadi menerima Yesus. Cuma botol. Jangan kau balik-balik Alkitab. Kau pintar Islam itu, pintar balik-balik Alkitab. Apalagi kau congormu panjang. Justru Paulus ini percaya kepada Yesus, memperkenalkan Yesus Allah yang tidak mereka tahu, tidak mereka sembah. Itulah yang diperkenalkan oleh Paulus. Itu maksud dari kalimat ini. Diperkenalkan Yesus itu kepada orang Athena, maka orang Athena ini adalah orang Korintus, penyembahan berhala yang lebih terbesar saat itu. Lihat. Maka ada surat Paulus di Korintus dan di Efesus, sehingga orang Efesus dan Paulus mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan Injil ini di ayat 23 ini. Cuma begitu loh. Oke, silakan. Oke, baik. Selesai. Baik, saya buka kamera ya untuk memperlihatkan bagaimana trik seorang Kristiani menipu diri mereka sendiri, bukan menipu kita ya, karena kita kan berakal tuh. Yang mereka tipu diri mereka sendiri. Nih, kita lihat. Apa yang diterangkan di Kisah Para Rasul 17 nomor 22. Paulus berdiri di tengah Areopagos, lalu berkata-kata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Nih, dewa-dewa ya. Kita lihat original Ya, teksnya. betul. Kita lihat kata dewa-dewa ini dalam bahasa Yunani yang sebelum dirubah oleh lembaga Bible. Ini kata dewa-dewa ada pada angka 1174. Kita klik. Arena itu bukan dewa itu. Yang benar kau, jangan itu. Coba dewa yang kau klik bukan Athena. Nih ya. Oh, kau klik yang lain kamu, pembohong kamu cuma. Kok saya jadi Kamu pembohong? klik dewa. Loh, kamu klik kata dewa bukan Athena. Dewa-dewa Itu dewa kan? itu. Dia kan Ah, dewa-dewa. dewa, jangan yang lain kau klik. Kan Coba klik dewa-dewa. dewa-dewa. Coba. Nih. Iya, coba dewa-dewa. klik yang lain kau klik. Nih. Kok beribadah. Nih, dewa, dewa ini. Dewa Kau ini. klik dewa. Pembohong kau cuma, pembohong, penipu kau. Saya ulang lagi. Yang kau Nih, klik yang lain. Ini saya lihat dewa-dewa kau dari ini. sini. Kepada Itu dewa-dewa. dewa itu shoppingnya sebelah kanan itu. Nah, Tuh, dewa-dewa Dewa itu. angkanya berapa? oke, Angkanya berapa? klik sekarang. Ya, klik sekarang. Nih, tuh. Dewa-dewa nih kita klik nih. Tuh. Ini ya. Sangat beribadah kepada dewa-dewa ya. Oke, dewa-dewa. Nah, ketika kita
Masuk ke Kisah Para Rasul 23-nya. Sebab aku berkata, aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah, katanya situ ya. Kepada Elohim. Kita klik, apakah betul kepada Elohim? Kita klik kepada Elohim. Nih. kepada Elohim. Nih, kata nih. Allah di situ, dengarin dulu. Kita jumpai yang dulu, dimaksud tuh. Allah di sini. Kita klik. Dengarin dulu, itu dewa yang disebut istilah Allah sama mereka orang itu Athena. Bukan Theos ya. Allah Elohim atau SWT. Theos ya. Itu Theos ya. mereka menyebut kata Allah di situ di dalam tulisannya Theos di ya. Athena. Theos betul? Ini Theos, dewa kan? Nah, artinya bahwa ketika diterangkan di sini dalilnya kepada Theos yang tidak dikenal, kepada dewa yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu, yaitu Yesus. Apa yang kamu sembah? Keliru kau. Jangan suka kau Apa yang training. kamu Oke, saya jawab sembah? kau. Habis Diam itu. dulu, diam, jangan Baca bawahnya, bawahnya jangan baca. Bawahnya panas, baca. jangan Bawahnya baca. jangan panas, jangan panas, jangan panas, jangan panas, Oh, ya bang ya, suka training. jangan panas. Jadi turunkan, dengarkan, udah. dengarkan Giliran saya, sekarang. dengarkan, Saya jawab kau. dengarkan, saya belum jawab kau. menjelaskan, Saya jawab kau. Baca saya bawahnya. belum menjelaskan, saya belum Dijelaskan bawahnya, baca. menjelaskan. Saya belum menjelaskan, abangku yang ganteng. Ya, dengarkan. Paulus datang ke Athena menjelaskan bahwa apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuajarkan, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apa yang kamu sembah, gantian. apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal, ya dewa-dewa. Nah, itulah yang kuberitakan kepadamu. Siapa? Yesus. Berarti dengarin. dewa Sudah? yang selama ini disembah oleh orang Athena yang mereka tidak kenal ternyata Yesus. Berarti gantian. Sudah. berarti sembahan Sudah. orang Athena itu tetap aja disembah oleh mereka, cuman ganti nama doang, yaitu nama Yesus. Tapi yang mereka sembah tetap aja dewanya. Paham ya? Silakan. Gimana kata Yesus di situ? Oke, gantian. Yang kan yang diperkenalkan Gantian. Paulus kan Oke. Yesus, bukan Oke, bohong. gantian. Silakan. Kau kan suka mulutmu mempraining. Oke, sekarang giliran saya. Miuk mulutmu itu. Kau si jago training kau. Al-Quran kau nggak tahu isinya. Ditanya Al-Quran mencret kau. Yang dewa, yang penyembah dewa itu saya beritahu kau. Fokus menanggapi aja, besarin Bang. saya. Jangan kemana-mana. Besarin saya. Fokus menanggapi aja. Saya jawab kau. Besarin. Nih, lihat. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, ya, di kota Athena maksudnya, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, perhatikan, aku berjumpa juga sebuah mesbah. Paulus melihat mesbah yang apa, bertulisan apa? Kepada Allah yang tidak dikenal, ya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya Paulus menyembah Yesus yang dimana orang Athena tidak kenal. Itulah yang diberitakan. Apa yang kamu sembah itu tanpa mengenalnya, itulah yang diberitakan, yang kuberitakan kepadamu. Ayat ini bawahnya, kau lihat. Nah, Allah yang telah menjadikan apa? Ini yang diberitakan Paulus. Bukan Allah yang si dewa tadi. Si Boleh dewa saya Hubal bertanya? Itu, alam itu. Boleh saya Allah, bertanya? tunggu dulu. Kau tadi kamu panjang lebar, kamu saya diam. Sekarang giliran saya mau jawab, kamu kejang-kejang. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, itu yang disembah Paulus. Ia adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus atas langit dan bumi, tidak diam di kuil-kuil buatan tangan manusia, tidak diam di sini di tulisan kuil ini. Itulah Tuhan yang disembah si Paulus, diperkenalkan kepada orang Athena, ya, dan juga ya ini tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang akan memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Sehingga dari penginjilan Paulus mengenalkan Tuhan Yesus, maka mereka orang Korintus ini menjadi percaya kepada Yesus. Sekarang kita mau masuk, siapa yang sebenarnya yang menyembah dewa Hubal nih? Quraisy 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan
Perhatikan, tidak ada Muhammad menyembah Allah SWT, menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Hanamal 91. Aku Muhammad, perhatikan, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Siapa Tuhan Ka'bah, Tuhan Mekah? Ka'bah itu punya Quraisy, dibangun oleh bangsa Quraisy. Yang disembah di Ka'bah itu adalah Dewa Hubal. Dewa Hubal ini adalah dewa Quraisy, ya, dewa tertinggi yang ada di Mekah dan di Ka'bah. Gelarnya Al-Illah. Maka itulah sebabnya kau apa? Al-Illah ini dirubah Muhammad menjadi kata Allah SWT. Jadi siapa Allah SWT? Allah SWT adalah dewa Hubal. Allah SWT adalah dewa tertinggi. Maka dua muncul ayat ini. Disuruh menyembah Tuhannya Ka'bah dan Tuhan Mekah. Perhatikan. Ini Bang. Sirah Naubawiyah, tunggu gantian. Sirah Naubawiyah nih ini dalil. Ini dalil baru, bukan kayak Cokro si Juma nih, suka pering ini. Dah cukup. Lanjut Bang Juma. Fair. Ya, baik. Kenapa kejam-kejam? Disuruh kalian itu yang Biar dia baca dulu, Dinda. Biarkan dia baca, biarkan. iyalah. Perbesarkan. Jadi Perbesarkan. saya dengar. Perbesarkan Oh, dia. Islam. Perbesarkan Tunggu dulu. dia. Kenapa kalian kalau dibaca Al-Qurannya marah? Silakan. Dengan demikian, Quran surah 91 atau nama 91 dan Quraisy 3, perhatikan, adalah perintah untuk menyembah Dewa Hubal. Allah sesembahan Bani Quraisy sejak zaman jahiliyah. Nih, perhatikan, bukankah Itu kitabnya apa? Judul kitabnya apa, Bang? Ka'bah itu masih tempat pemujaan kepada Dewa Hubal, Allah, Bukunya itu Al-Huja, apa? Al-Malak. Inilah yang disembah Itu Muhammad. apa yang Anda baca? Ini Yang pula Anda yang disebut. baca. Sekarang pertanyaan saya untuk Yang kau Anda jawab. baca Pertanyaan, itu saya buku udah selesai apa? baca. Pertanyaan, iya nanti ku kasih tahu. Pertanyaan Itu untuk kau buku jawab. apa yang Anda baca? Udah, ini Al-Quran loh. Itu Al-Quran, karangan internal Al-Quran, kalian karangan, sendiri. lihat. Kalian yang bikin Cuma sendiri. kalau tidak mampu dibilang karangan Al-Quran. Saudara, Al-Quran Allahu katanya karangan. Akbar. Quraisy 3. Enamal 91 karangannya Cuma ini. Itu karangan. analisa Ini karangan. orang kafir. Loh, ini karangan. Itu bukumu buku Muhammad ini apa? mengarang, Itu bukumu ya. buku apa? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Iya, Tuhan kalau negeri itu Ka'bah iya dan betul. Mekah. Kalau itu betul. Berarti terus kenapa kau ingkari? itu Siapa coba Tuhan Ka'bah? kitabmu itu apa? Dewa Kitabmu itu Hubal, yang kau dewa tunjuk-tunjuk tertinggi sekarang itu yang kitab ada di apa Ka'bah. namanya? Dewa Hubal. Ini kitabmu. Kitab apa namanya itu? Kau tidak tahu kau Kitab kitabmu, apa itu makanya kau tidak namanya? tahu. Kau jadi Islam Udah tidak tahu nama selesai, kitabmu. udah selesai. Ditutup Kau dia. tidak tahu Al-Quran. Ku ajar kau Al-Quran. Bang debater, tunggu Bang debater. Ketika kawan bicara Anda bertanya, Jangan diturunkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang turunin? Dari nurunkan Bang, dari nurunkan turun sendiri dia Bang. Dari nurunkan. Iya. Jadi teman, Saya enggak nurunin. Silakan aja, Bang. iya. Jadi itu bukan Al-Quran yang ditunjukkan itu teman-teman, bukan tafsir. Itu catatan dia sendiri. Memang itu dibagikan untuk para misionaris, para penghujat. Sedangkan ayat yang dia bawa tadi itu, yang dia tunjukkan kepada kita, falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, kan gitu, pemilik Ka'bah maksudnya. Nah, pemilik Ka'bah itu siapa? Bukan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Jadi penyembah negeri Mekah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Sayangnya mereka memang sudah terlatih. Jadi kalau orang-orang terlatih seperti ini, yang kita harus duduk sama-sama dan kita bongkar file-file mereka itu. Itu catatan yang dibagikan memang untuk mereka gunakan untuk menyerang Islam. Makanya dia potong-potong, dia penggal-penggal, dia gabung-gabungkan apa yang ada di dalam pemikiran mereka untuk menjatuhkan Islam, itulah yang mereka gunakan. Tapi bagi kita itu sesuatu mainan, bukan sesuatu yang bisa membuat iman kita goyah. Karena jangankan catatan-catatan seperti itu mereka bisa edit. Anak orang, bahkan makhluk yang keluar dari kubur pun mereka bisa edit jadi Tuhan mereka sendiri. Nah, kita kembali kepada data yang tadi. Dia kan bertanya di mana kami orang Kristen menyembah berhala.
Data yang dia sajikan itu Kisah Para Pewarta 17 yang tadi. Di situ Paulus mengaku bahwa apa yang kalian orang-orang Athena sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Terus dia bawa data. Datanya itu diambil di data 24 dan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Tuh katanya kan. Dia loncat ke 24-nya. Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang Athena menyembah juga kepada apa yang mereka katakan sebagai pencipta. Mereka juga menyembah dewa-dewa itu dengan Pada betul sabar, ditanggapi dulu sebentar baru Orang- kamu gitu. orang- Kita tadi sudah menjelaskan orang Athena. Santai. Giliran saya itu. Orang Athena itu juga mengakui Sudah kau zaman 23 24. orang Baca Athena. dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Athena juga mengakui bahwa dewa yang mereka sembah itu ya. Jadi orang Athena juga percaya bahwa dewa-dewa mereka adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Di Makanya mana dewa-dewa menciptakan langit dan bumi? Makanya- Botol kau cuma. makanya Kamu di suka situ pemberani. Paulus menyatakan maka Paulus mengajarkan dialah bahwasanya pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, bukan Itu- dewa. Goblok kau itu- itu, cuma tolol kau. itu Congor imannya itu penipu kau. itu Jangan ikut imannya penipu ini. itu imannya orang Kalau kau Athena. debat jangan satu arah. Mereka Dua arah menyembah dong. kepada dewa mereka. Orang-orang Athena itu penyembah Oke, dewa. saya buka sekali lagi. Saya buka. Aku tanya dulu begini, supaya kita mengerucutkan Saya buka dialog ini. Alkitab. Dengar, Supaya- dengar saya bang, dengar saya. Supaya tidak. Dengarkan saya, buka boleh ya. Alkitab. Sekarang Jangan, congormu nggak perlu didengar. sebelum Besari. Paulus, Ini Alkitab sebelum ini. Paulus, Jangan sebelum fitnah Paulus kau. Jangan datang, fitnah kau cuma. sebelum Paulus Jangan datang fitnah ke kau. Athena, orang-orang Athena menyembah siapa? Menyembah dewa atau menyembah Tuhannya Yahudi? Jawab. Menyembah dewa. Orang itu Ya, kan menyembah tak percaya dewa. Tuhan Yahudi, dewa. Oke, Dewa. di-mute teman-teman. Dia sudah akui bahwa orang-orang Athena itu penyembah dewa. Paulus datang mengatakan apa? Apa yang kau sembah? Justru- Diam dulu, Bang. Diam Sekarang dulu. pakai kitab, Diam pakai dulu. dalil dong. Diam dulu. Ini saya diam buka dulu. dalil, weh. Diam Islam. dulu, diam dulu. Nanti saya please, framing please. Al-Quranmu. Diam Yang dewa dulu, itu. please. Enggak peduli. Anda mau framing Al-Quran, Anda enggak tahu Quran. Sekarang masalahnya adalah Anda sudah mengakui bahwa orang-orang Athena sebelum Paulus datang itu penyembah dewa. Nah, Paulus ketika datang menjelaskan apa yang kamu tidak kenal, yang kau sembah selama ini, itulah yang kuperkenalkan, inilah yang kuberitakan kepadamu. Siapa itu? Yesus. Berarti selama ini mereka itu memang menyembah dewa yang mereka tidak kenal, tapi Paulus datang memperkenalkan nama dewa itu Yesus. Maka mereka menyembah dewa mereka dalam nama Yesus, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Bukan Tuhannya Yahudi yang mereka sembah, tapi Tuhannya nenek moyang mereka yang mereka sembah dalam nama Yesus. Anda harus akui itu. Oke? Sedangkan kalau Anda berbicara tentang Islam, tolong tunjukkan dong. Itu nama kitabnya apa biar ku beli. Itu kan modul, itu kan makalah yang kau bikin. Makalah yang kau bikin sendiri. Ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan Kisah Para Rasul 17, orang-orang Kristen itu menyembah dewa Athena. Habis ini saya buktikan dengan data yang lebih akurat terkait dengan Filipi 2. Silakan. Oke, gantian. Besari saya host.
Kenapa kalian itu kejang-kejang? Saya loh satu oten kok kejang-kejang semua kalian Islam itu. Besarin dong. Besarin dong. Nanti nama kitabnya disebutkan Besarin. ya Bang. Iya, saya kasih tahu kitabnya, Bang. Iya, Dengarin. silakan. Ini Quran surah 106 namanya Quraisy 3. Oke. Ini ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Perhatikan. Baginda tidak pernah menyembah Allah SWT. Allah SWT adalah karangan Muhammad. Dia menyembah Tuhannya siapa? Tuhannya Ka'bah. Siapa Ka'bah? Ka'bah itu sesembahan pagan. An-Naml 91. Aku Muhammad, perhatikan. Dia menyebut namanya, aku Muhammad. Hanya berarti tidak ada yang lain yang disembah. Diperintahkan menyembah siapa? Tuhan, bukan SWT. Tuhan negeri siapa? Mekah. Siapa itu Tuhan negeri Mekah nih? Allah SWT yang kalian sembah, yang kalian katakan adalah namanya Dewa Hukum. Dibikin sendiri, dibaca sendiri, diedit sendiri. Kami bukan umat gereja, kami bukan umatnya Paulus, Bang. Kami bukan umatnya Paulus. Anda bikin edit-edit sendiri kayak gitu, memalukan. Ini Bibelmu sendiri yang mengatakan, yang tadi itu kau buatan tanganmu sendiri, tuyul. Sedangkan yang kami baca jelas, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal itu apa? Kau jawab sendiri, dewa. Itulah yang kuperkenalkan sekarang, bernama Yesus. Memang kalau saudara mau berbicara mengenai data Bible, Anda ingin bantah di situ, pasti kamu itu akan ambayen Anda itu nantinya. Untuk mengalahkan umat Islam di dalam berdebat, memang kalian wajib punya buku-buku editan kayak seperti itu. Karena kalau tidak, nggak bisa kalian itu. Mau menunjukkan kesalahan dalam Al-Quran itu nggak bisa. Kalian harus bikin editan-editan. Kalian bikin sendiri, kalian tunjukkan sendiri, kalian baca sendiri. Di hadapan umat Islam lagi. Memalukan. Sementara kamu menunjukkan kitabmu sendiri kan? Apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal, yaitu agnostos theos, dewa yang kamu tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan kepadamu. Apakah orang-orang Athena sebelum Paulus datang menyembah Tuhannya Yahudi? Tidak. Siapa yang Athena sembah? Dewa-dewa. Nah, mereka menyembah dan tidak mengenal dewa tersebut. Yes, itulah yang Paulus ajarkan dengan nama Yesus. Itu fakta. Baca Wahyu 12 nomor 9. Iblis alias setan diutus Tuhan turun kemana? Ke wilayah Athena, Aikomene. Jadi iblis yang datang, yang diperkenalkan itu dalam nama Yesus. Lihat Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Bintang timur itu iblis. Jadi Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka iblis yang dalam nama Mesias ini menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus yang adalah penyesat ini? Kristen. Itu fakta, itu real. Makanya antara Yahudi dan Kristen itu dua agama yang berbeda. Satu pengikut Tuhan, satu pengikut hantu. Itu fakta. Silakan. Sama kuat. Bang Eno suaranya mendem itu, suaranya mendem. Oh ya. Apa yang disampaikan oleh debaters itu kan berdasar Quran semua kan. Akulah pemilik rumah Ka'bah, tentang Tuhan negeri Mekah kan. Lalu dia mengambil kesimpulan berarti Allah adalah dewa Hubal. Itu juga bisa jadi karena kesimpulan akan sampai ke situ kan. Ini juga aja Bang. Justru adanya perintah kepada Nabi Muhammad, hendak aku menyembah pemilik negeri ini. Kenapa? Asbabul nuzulnya ayat itu dibaca dong. Orang-orang Arab jahiliyah Quraisy, mereka menyembah dewa-dewa. Satu kabilah satu dewa, satu kabilah beda dewa. Masing-masing mereka menjagokan dewa-dewa mereka, sehingga dewa-dewa mereka ini mereka patungkan. Maka setelah mereka patungkan, mereka simpan di Ka'bah.
Gitu. Kemudian Nabi Muhammad datang menghancurkan itu semua dan mengatakan, aku datang diseru hanya menyembah kepada Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini siapa? Tuhan negeri Indonesia siapa? Tuhan negeri Malaysia siapa? Tuhan negeri Amerika siapa? Rabbus samawati wal ard. Itulah yang kami sembah. Gitu saudaraku. Asbabun nuzul ayat itu harus jelas dulu. Kalau yang hubal itu yang meminta darah manusia sebagai pendamai. Itulah yang kemudian orang Yahudi sebut dengan dewa Molok. Itu dewa Molok atau Yahweh di Mesir. Ketika di tengah-tengah Bani Israel disebut Molok. Ketika di tengah bangsa Ismail, keturunan Ismail, itulah Hubal. Nah, yang kalian sembah hari ini siapa? Yesus. Siapa Yesus ini? Dewa Athena. Yang orang-orang Athena sembah, tapi mereka tidak kenal. Nah, Paulus datang memperkenalkan, dewa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal itu adalah Yesus, pencipta langit dan bumi. Maka orang Athena meninggalkan kemudian penyembahan lama menuju kepada penyembahan yang baru, tetapi oknum sama, cuman nama beda. Yang tadinya mereka menyembah Atis, menyembah kemudian Hermes, Zeus, Hercules. Begitu Paulus datang, sembahan-sembahan kepada Hercules, Zeus ini mereka rubah menjadi Yesus. Makanya kalian ibadah Minggu, ngerti nggak? Minggu itu dalam bahasa Yunani. Minggu dalam bahasa Yunani itu Kyriaki. Apa arti Kyriaki? Hari dewa matahari. Makanya kalian menyembah di hari Minggu, kenapa? Karena menyembah dewa matahari. Itulah yang kalian peringati setiap tanggal 25 Desember. Bukan kelahiran Yesus, tapi kelahiran dewa matahari. Jadi saudara harus yakini, kenapa orang-orang Roma begitu getol, begitu kenceng menerima pengajaran Paulus? Karena mereka sadar kalau mereka sembah selama ini nenek moyang mereka tetap aja yang kita sembah, tapi namanya saja yang berubah. Dan itu sinkron dengan pengakuan Yesus di tanah Israel. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu jelas itu. Lalu Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan sampai ke Roma, menyeberangi lautan sampai ke Athena. Untuk apa? Untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Mereka bertobat dari menyembah dewa-dewa, lalu setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka. Kenapa? Karena kau juga perintahkan menyembah kepada Yesus sama doang, dan mereka akibatnya 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itulah agama yang disesatkan kemudian oleh Paulus, namanya Kristen. Makanya Paulus itu memenuhi takaran nubuatan Yesus tentang sang pembinasa keji, takaran nubuatan tentang antikristus. Jadi antikristus itu adalah Paulus dan pengikutnya disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus yang adalah Paulus. Jadi Kristus yang diikuti oleh saudara kita ini seperti Pastor Suat ini, Kristus yang diikutinya itu adalah Kristus Paulus, karena Paulus itu mengaku kalau dirinya adalah Kristus. Silakan teman-teman. Jangan emosi tapi ya, jangan emosi, santai Santai relax. bang, aku orangnya paling santai loh. Tanya Pak Hos, Bang Juma. Jadi Iya. di situ kan Allah yang berkata ya, kalau Al-Quran adalah apa kata-kata Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi Allah berkata bahwa Tuhan negeri ini. Jadi pada kesempatan itu Allah nggak tahu ada negeri Indonesia, nggak ada tahu bahwa ada Korea Utara yang ateis, nggak ada agama di Korea Utara, sehingga dia menyatakan Tuhan negeri ini. Dia mungkin Allahnya hanya tahu sebatas Mekah ya. Sama Jadi, berarti sabarlah Bang Juma, sabarlah. Enggak, Apa sabar di Bang Juma? dulu. Berarti sama. Anda kalau berdiskusi tanpa ilmu, untuk apa saya dengarkan? Berarti sama ketika dikatakan Eloah Abraham, ilah Abraham. Berarti ilah hanya untuk Abraham berarti. Ya kan ya?
dikatakan Allah Israel, berarti Allah cuman Israel untuk Israel saja. Iya, Ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kan. Oh, berarti itu cuman Tuhan untuk mereka saja gitu maksudnya. Iya, iya. Oh, kodo kamasihan. Berarti Allah yang Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub karena pada zamannya pada yang zamannya mempercayai Tuhan itu, mempercayai tiba-tiba Tuhan yang berubah benar itu menjadi hanya mulai dari Allah untuk Abraham kan. seluruh alam gitu. Iya, Yang dia pencipta alam semesta kan. Oh, bisa begitu. Padahal disebutkan di situ Allah Israel. Kenapa bisa jadi Allah pencipta? Iya, Allah Israel kan. Allah Kenapa Israel, bisa kan. menjadi Allah pencipta, Bang? Hah? Allah Israel karena hanya Israel yang menjadi umat pilihan kan. Masalah generasi. Iya. Berarti Kristen tidak dipilih dong. Hah? Enggak. Kristen tidak dipilih dong. Hah? Ketika Yesus datang ke dunia, firman yang menjadi manusia, Tuhan menyatakan bahwa segala bumi dan alam semesta adalah ciptaannya. Dia memberkati Di segala mana bangsa-bangsa Yesus di situ. mengatakan itu? Di mana Yesus yang adalah dewanya orang Romawi Athena itu di mana? Di mana dia mengatakan? Iya, dia menyatakan baptislah di mana? seluruh bangsa, Oh, baptislah seluruh bangsa itu. menjadi muridku, begitu kan? Itu bukan dewanya orang Roma yang itu. Kalau itu iblis yang Oh, yang keluar dari kubur sebagai Oh, tanda untuk orang-orang jahat. Iya, Bang. Kata Yesus yang keluar dari kubur itu iblis. Tapi Itu, Allah Bang. juga janjikan kebangkitan kan? Allah janjikan orang keluar dari kubur dan tapi nggak bisa nanti dibuktikan dengan pada Allah. hari kiamat, Ada ayatnya loh. Pada hari Oh. kiamat semua orang akan Ada dibangkitkan. hari kiamat. Oh, Iya. Saat ini nggak bisa dibuat oleh Allah ya. Nabi Nanti nunggu. Isa membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Tuh, Al-Quran menerangkan itu, Abang. Jadi Dengan izin poin- Allah. poin Isa nggak kenal kita- Allah loh. poin apa? Gimana? Isa nggak kenal. Atas izin aku bang. Kalau cuma klaim bisa lah. Kalau Allah klaim Ya, Nabi Isa pencipta membangkitkan langit orang dan mati. bumi itu memang aku harus- pun bisa klaim. Aku Eno pun bisa klaim bahwa Nabi Isa silakan. membangkitkan orang mati karena kehendakku kan. Aku bisa klaim kayak gitu bang. Ya silakan, tapi kan faktanya kamu manusia. Faktanya kamu manusia. Bagaimana ceritanya? Mau sampai robek mulutmu mengklaim faktanya kamu manusia penyembah makhluk kuburan. Aku pakai nama lain. Aku pakai nama lain. Ilah aja ilah. Ilah. Ya memang ilah, Nabi Isa. ilah yang kemudian Yesus sembah itulah Allah. Kan Isa menyembah. Yesus menyembah. Yesus itu bukan Tuhan, dia menyembah, dia itu hamba. Hanya kalian yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Iya, Yesus hamba, betul bang. Yesus hamba. Tuhan yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Tuhan yang kamu sembah atas nama Yesus itu dewanya orang Athena. Itu fakta. Betul bang Yesus- Jumba. Yesus itu Yesus- hamba itu betul. Karena setiap hari aku berdoa minta-minta sama dia terus dikabulkan sama dia. Nah, Hamba kayak itu pembantuku. klaim kan? Itu klaim. Kayak pembantuku bang Juma. Aku minta-minta sama dia Itu klaim. Bang Itu Juma kan klaim punya wajar. pembantu di rumah kan. Ambilin aku air. Kayak Tuhan. Itu klaim. Tuhan kasih aku Host duit. yang gitu begini kan. nggak usah diajak diskusi dengan saya, please. Hostnya diturunkan aja. Nggak ada ilmu dia, cuman congor yang dipertahankan. Kalau masih ada Saya yang boleh tanggapi. ya silakan. Tanggapi sedikit. Nah, jadi gini. Jadi saudara Juma ini sebenarnya gini, ada miss terhadap pemahaman ontologis dan epistemologi. Bahasa gereja Jadi, pakai nipu biar sok pintar, seakan-akan pintar. oke, Oh, saya jelaskan. kamu dengarkan dulu, saudaraku. Apa yang kamu sembah, yang kamu tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan. Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang-orang Athena itu siapa sebelum Paulus datang? Yang mereka tidak kenal. Oke. Nah, itu pendekatan ontologis. Oke. Pendekatan ontologis itu paham dah pendekatan ontologis. Nggak usah Jadi pakai ontologis. jurus. Tidak usah. dasar gini. Tidak usah kau Dalam pakai ilmu jurus-jurus dialektika, yang seperti bukan jurus. itu. Nah, itu kamu Saudara Zuma ini melakukan kesalahan kategorial. Itu Kategorial. senjata Kenapa? pastor atau pendeta kalau ditanya jemaat. Ingat, Bukan kamu tidak senjata, sedang itu ilmu. kamu Kami sedang datang tidak dengan berhadapan ilmu, dengan bukan datang jemaatmu. dengan Pertanyaan saya jelas. Kejam. Apa yang kamu Kejam. sembah? Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal selama ini?
Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang itu siapa? Jawab. Ontologis. Itu ya pendekatan ontologis. Apa yang disembah orang Athena sebelum Paulus Nah, datang sekarang yang mereka begini. tidak kenal? Sekarang. Baik. Inilah pendeta. Sekarang saya tanya, apa perbedaan bertanya. ontologis dan Inilah pendeta. Saya bukan jemaatmu yang harus berbicara kategori tentang error? ontologis. Nah, kamu tentang kategori filsafat. error gini. Kamu tidak. Saya bertanya langsung, gak Bukan usah uji filsafat, tidak. keilmuan Ini saya. pendekatan dialektika. Ontologis itu Jadi berbicara kalau mengenai kamu cabang datang dengan filsafat, bukan pemikiran- dialek. Hei, kau belajar dari mana? Ketika kita berbicara mengenai ontologis, itu bukan dialek. Itu kita berbicara sedang hakikat keberadaan berdasarkan dengan ilmu filsafat. Iya, itu dialektika. Kau belajar di mana, Ketika Gemu? saudara ingin memahami Sudahlah, memahami sesuatu. jangan sok sekarang hebat. Ini bukan makanya kamu cuma- melakukan kesalahan secara kategorial. Saya hanya Secara bertanya kategorial kamu sederhana, melakukan kesalahan. saudaraku pendeta Karena begini, Suat. penekanan Rasul Paulus dalam teks itu secara ontologis bahwa Allah yang menciptakan semua manusia itu sama. Kamu datang dengan pendekatan epistemologi. Ya, epistemologi. Apa Iya. yang kamu sembah selama Epistemologi ini yang ya jelas kamu setiap. abang, Oke. Ketika Paulus berkata itu bukan apa berkata yang kepada kamu sembah? Apa yang agama kamu tertentu. sembah? Dia tidak berkata kepada agama tertentu, tetapi dia berkata Memang kepada pintar, memang teruji, manusia yang berada di Yunani. teruji, Nah, memang. manusia yang berada di Yunani. Teruji Semua memang, manusia teruji. itu punya Tuhan yang sama. teruji. Semua memang. manusia punya Tuhan yang sama karena Tuhan yang sama itu Teruji yang memang. menciptakan alam semesta. Kalau Tuhan Gitu. semuanya Tuhan orang itu Dalam sama, konteks ngapain itu Paulus Rasul Paulus mengajarkan tidak bicara lagi? terhadap keyakinan tertentu. Padahal Rasul datanya- Paulus tidak berkata datanya Allah yang jelas. disembah oleh Aku melihat keyakinan kamu Stoa. begitu Kamu beribadah di situ kepada siapa? dewa-dewa. Nah, kamu di situ siapa? Orang Athena. Iya, bukan agama Pertanyaan tertentu. pertanyaan saya kepada saudara. Orang-orang Athena sebelum Paulus datang mengajarkan, memperkenalkan Yesus, mereka menyembah Tuhannya Yahudi atau dewa nenek moyang mereka. Oh, mayorit itu plural. Kalau orang Athena itu plural. Ada yang menyembah Mulai. Enggak, seperti Timotius. Timotius itu orang Yunani. Mulai. Ibunya Saya seorang ulang. Yahudi. Saya ulang pertanyaannya. Ah. Sebelum Paulus Kalau orang datang, seperti gini, orang Athena menyembah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Musa, atau Tuhannya nenek moyang mereka atau dewa-dewa mereka. ini makanya itu plural seperti kamu tanya. Orang Indonesia ini menyembah siapa? Plural, di Indonesia ada 5 agama. Makanya konteks ontologis kamu tidak masuk. Kamu melakukan kategori error. Tidak kategori error. Itu kan Pertanyaan orang saya. Athena merujuk kepada bangsa. Di dalam Orang-orang bangsa itu Athena ada pada banyak saat keyakinan. itu sebelum Makanya Rasul Paulus datang datang, dengan pendekatan ontologis. Sedangkan kamu Sebelum mendefinisikan dengan Paulus pendekatan datang, epistemologi. Jadi masalah. sebelum kamu Paulus masalah. datang, Paulus itu orang-orang Athena itu menyembah dewa-dewa, betul? Betul? Banyak keyakinan pada waktu itu. Mayoritas. Mulai ngaco. Mulai Mayoritas kaku bukan. mulutnya. Mayoritas. Oke. Kamu selalu Nah, saya menghalang-halangi jelaskan orang kamu untuk secara menuju historis, pada karena gini. kebenaran. Justru ini Saya historis. tunjukkan ke kamu Orang gini. Athena Kalau itu Paulus- menyembah Ya, kalau Tuhannya historisnya gini. Yahudi kah? Menyembah Tuhannya Yahudi kah? Atau menyembah dewa-dewa Ketika bicara dari nenek tentang moyang orang mereka? Athena, itu sama seperti gini. Hai orang-orang Indonesia. Oke, di Indonesia ada 5 mulai agama. ngaco. Sebelum Harus dengar, kamu dengar. punya perbandingan. Sekarang saya tanya sama saudara, Hai apakah orang orang-orang Indonesia. Athena apakah orang Athena menyembah Elohim? Oh, ada. Siapa namanya? Salah Orang satunya Athena nyembah Timotius. Elohim. Keluarga Itu setelah Timotius. Paulus, itu anak angkatnya Paulus. Saya tidak tanya itu. Sebelum. Iya, kemudian Saya Timotius jadi tidak tanya. Kristen. Saya tidak tanya anak angkat Paulus. Yang Iya. saya tanya, Ini gimana? orang Athena Bahkan sebelum Paulus. Alkitab Perjanjian Lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lihatlah Jauh teman-teman. sebelum. Lihatlah teman-teman. Nah, saya kan Seorang saya bilang gini. pendeta. Kamu gini, Seorang saudaraku, saudara pendeta. gini.
Kamu harus memahami Seorang pendeta. apa itu ontologis, apa itu Alamak, epistemologi. Kamu itu datang lagi. dengan memaksakan konsep epistemologi, padahal Rasul Paulus sedang berbicara dengan pendekatan ontologis. Parah. Makanya dia tidak Terlepas bicara pada daripada agama itu, tertentu. terlepas daripada itu semua, saya bertanya dengan dasar pijakan pengetahuan kamu. Apakah orang Athena menyembah Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya itu plural. Orang Athena yang mana? Iya, seperti itu Di pertanyaan kitab- gini. Orang di Indonesia, kitabmu sekarang sendiri. saya tanya kamu. Nah, Di sekarang saya tanya, kitabmu sendiri. apakah orang Indonesia, sebentar, apakah orang Indonesia menyembah Yesus? Kan tidak, tidak semua kalau orang Indonesia. Kamu itu mau Nah, sok sekarang cantik, gini. sok paten. Bukan so cantik, tidak. Saya hanya meluruskan cara berpikirmu yang agak keliru. Apa yang kamu Nah, kamu luruskan? melakukan kategori error. Apa yang kamu Makanya saya lihat ini. luruskan? Pengajaran Sekarang saya- dengar. Pengajaran para nabi yang dikhususkan kepada bangsa pilihan itu nggak diberikan kepada bangsa lain. Orang Athena itu menyembah dewa-dewa mereka. Makanya Paulus Salah. sendiri mengatakan, Salah. Paulus pergi Orang berdiri di Israel. atas Areopagos dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Itu masih kurang. Kurang data itu. Kurang. Hah? Iya. Tapi kemudian Kurang Paulus data itu. menjabarkan bahwa apa yang mereka yakini ketika mereka menyembah dewa-dewa itu dengan konsep mereka, itu mereka melakukan penyembahan yang salah. Jadi mereka Di mana harus Paulus mengikuti mengatakan penyembahan apa yang salah? diajarkan Dengar. Paulus. Di mana Paulus mengatakan itu penyembahan salah? Di mana? Tarik Baca di dalilnya. dalam Kisah Rasul pasal 17. Kemudian banyak orang menjadi percaya kepada Paulus, pindah keyakinan. Tadinya mereka yakin terhadap sesuatu yang Pindah salah. keyakinan apanya? Mereka pindah pindah keyakinan. menyembah, Makanya kamu penyembahan nggak mereka paham itu pindah epistemologi nama. dan ontologis. Jadi kamu agak mulai ngawur ngaco dia. gitu. Susah Mulai saya. ngaco. Nggak, Mulai ngaco. tahu. Kalau Mulai sama kan ngaco. Paulus tidak perlu. Nah, kalau sama Iya. sistem ibadahnya sama, Paulus tidak perlu Ya, memang menyuarakan sama. supaya mereka Sama. berpindah Cara dari keyakinan ibadahnya. mereka. Cara berpindah dari ibadahnya keyakinan orang mereka Athena mengikuti dengan orang apa Kristen yang disampaikan sama. oleh Rasul Sama. Paulus. Jadi keyakinan Mereka- Rasul Paulus. Cara ibadah Logikamu mereka nggak jalan, sama. Bung Juma. Logikamu nggak jalan, Bung. Kamu yang logikanya nggak Kalau sehat. gini, kalau logikanya jalan, kalau logika kamu jalan, Bung Juma, Saudara Juma, kamu harusnya lihat kalau itu sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya mereka pindah keyakinan, Mana ada pindah keyakinan? pindah keyakinan. Lah, mereka kan Masa? di situ banyak keyakinan. Keyakinan saudara, terhadap dewa-dewa, saudara, keyakinan kalau terhadap konsep filsafat. nggak Di mau situ mendengar ada dia. filsafat Stoa, ada sendiri aja filsafat pindah keyakinan. Jadi kalau logika di dalam berlogika bisa jalan, itu kan bisa nanggap. Kalau sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya nggak ada mereka yang bisa berbalik? kutipu di sini. Ini bukan gereja, aku bilang. Enggak nipu, cuma meluruskan cara Percuma kau nipu. berpikir yang salah. Kalau saudara mengatakan bahwa mereka orang-orang Athena tidak berpindah atau berpindah, endingnya ketika menjadi pengikut Paulus tidak menjadi Yudaism. Titik. Mereka berpindah dari dewa-dewa mereka yang mereka sembah. Oh, dan tidak mereka semua, kenal. tidak dewa-dewa. Sabar dulu. Kamu lihat ayat yang sabar ke-18 itu. Sabar Dalam ayat 18 itu ada Sabar dulu. Epikorus, ada Stoa. Sabar dulu. Nah, saya kasih Sabar. saya Sabar kasih dulu. pandangan ke kamu bahwa Sabar dulu. ketika Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 17 itu dia menjelaskan dalam pendekatan ontologis. Maka kelompok orang yang berkumpul di situ, kelompok Hari orang yang ini berkumpul di kami situ ada melihat kelompok Kristen. Hari ada ini kami kelompok melihat Stoa, Kristen. ada kelompok Epikorus, Percuma. Hari ini kami melihat Kristen ibadah di hari Kiriaki, nyembah dewa. Percuma. Kalian memperingati Natal 25 Desember. Kalian ibadah Minggu. Percuma. Nampak hari bukan ini. hanya Minggu.
Bukan hanya minggu. Mulai ngaco. Minggu. Jadi jelas setiap sekali. hari dalam Kisah Rasul pasal 2 itu setiap hari. Faktanya di Minggu. Indonesia kalian hari Minggu nggak usah berbohong. Minggu itu pada dipilih kacau ini. karena minggu itu hari libur. Hari Kiryaki, Dan hari mengingat Dewa. Hari Dewa itu hari murid-murid Dewa. pergi ke kubur. Hari Dewa. Paulus pergi nggak mau berdiri dengar, di atas tanya salah. Areopagos dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat Oke, bahwa dalam orang-orang segala Athena di hal situ. kamu sangat Oke. beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah, sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Apa yang diberitakan Paulus? Yesus. Ayat 24-nya. 24. 23-nya. 24-nya itu Yesus yang Allah kamu yang sembah. Allah yang telah Dengar, menjadikan bumi dan dengar. segala isinya. Ia Itulah adalah Yesus. Tuhan atas langit dan bumi. Itulah Yesus kan? Itulah Yesus kan? Yang adalah dewamu sendiri yang selama ini kau sembah tanpa kau mengenalnya. Sama doang. Ayat 24-nya itu penjelasan ontologis, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya 24 itu Karim. penjelasan ontologisnya. Permasalahannya bukan di situ. Nah, sekarang kamu stop di ayat 23. Permasalahannya. Ayat 24 saya bacakan. Dengar Saya ya. Ayat baca 24. tadi, aku sudah baca tadi, bahkan sampai data coba 25 baca, pun saya aku bacakan. baca. Aku sudah Allah baca yang itu. telah, sebentar, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Theos di situ, Ia Theos. adalah Tuhan atas langit dan Theos bumi. di situ Theos. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Itu Di situ pendekatan Theos. ontologis. Di situ Jadi, Theos, bukan di Allah, satu di situ sisi Theos. Rasul Paulus Theos. ingin menjelaskan pendekatan Theos. ontologis. Semua Theos di situ, semua Theos. manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Theos Tetapi di secara sana. epistemologi Theos ada hanya orang kelompok-kelompok yang punya hanya orang keyakinan bodong, bahwa hanya Tuhan orang itu yang tinggal di dalam kemudian tidak kuil-kuil. berilmu yang Ini bisa kau dijelaskan Rasul Paulus tipu. bahwa ini salah. Dengarkan Makanya saya. kamu tidak paham apa itu Jangankan di ontologis, zaman apa itu di zaman epistemologi. Paulus ke Athena, jangankan di zaman Paulus di Athena, hari ini kami menemukan kalian menyembah dewanya Athena dalam nama Yesus. Hari ini kami temukan itu. Bukan hanya zaman Paulus. Hari ini kalian tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Hari ini kalian menyembah dewa Athena dalam nama Yesus Kristus. Titik. Jangankan Tuhannya Yahudi, kalian juga tidak menyembah anak Maria. Kalian menyembah dewa Athena yang keluar dari kubur. Titik. Jadi jangan Anda mau lari kemana? Kalau kalian menyembah Tuhan Yahudi, kalian Yahudi. Faktanya kalian Kristen. Kristen itu ajaran Paulus di Antioquia, di Athena. Itu ajaran Paulus yang kalian amalkan, yang kalian lakukan hari ini gitu loh. Dinda, Dad, turunkan saya dulu deh, nanti habis itu saya naik lagi. Saya kena pembatasan gara-gara dewa Athena. Oke. Siap. Oke, saya turunkan ya. Yuk. Oke, Bang. Oke. Ya, ini yang Kristen sampai Biksu Tong ini Kristen atau Islam ini? Biksu Tong monitor. Kristen, dia Kristen Bang Ded. Oke. Biksu Tong monitor. Bang Zuma. Naik lagi Bang Zuma, kalau mau naik Bang Zuma. Mana Bang Zuma? itu udah di bawah. Ini keren. Oh, ini ada naik lagi. Tak kasih urutan sih. Kena pembatasan Dinda. Saya ganti akun dulu. Kena Oke, lagi saya. Oke, Iya. saya turunkan lagi ya. Oke ya. Seorang Bang Zuma aja berani saya turunkan, kawan-kawan ya. Berani saya menurunkan. Lagi free ya. Ya, orang yang minta. Sesuai karena permintaan. Ya, ini ada Big Sutong. Selamat sore, selamat siang Big Sutong. Ada yang mau disampaikan? Big Sutong, Bang Cengek. Bang Cangek. Cangek ini kayaknya Kristen, aku lupa ingat pernah naik kesini kok dia.
Saya tadi ketiduran loh. Bang Zuma tuh bisa naik tuh sampai naikkan. Berarti Bang Abu. Saya yang naikin. Jambak di jambak. Iya, enggak. Beliau minta permintaan. Langsung saya naikin. Saya pikir cuma lewat doang kan. Katanya dia minta langsung. Ya Bang Zuma lagi ganti akun, teman-teman sabar. Silakan Biksu Tong, Bang Cepek, Bang Cengek. Ini ada Bang. Balik lagi Bang sini. Ya. Mana beliau? Oh ini saya. Bang Cepek. Apa itu? Bisa ke monitor, jangan naik ke atas cuma numpang tidur aja. Jadi rekan-rekan sekalian, Sama yang lain lah berdebat si Juma ini, bingung dia nanti pas sama aku. saudara-saudara Kristen, harusnya kalian itu menyadari kenapa kalian berbeda dengan Yahudi, kenapa kalian tidak ibadah seperti Yahudi. Kalau kalian murni pengikut Yesus, kalian akan menjadi Yahudi, Yudaism. Ya, Gimana gini bang, mau ibadah cara Yahudi gimana? Kiblatnya aja udah runtuh, udah tinggal tembok itu, tinggal batu-batu yang nggak jelas. orang Yahudi kan punya agama, orang Yahudi punya agama, orang Yahudi punya Iya, kitab, makanya mereka orang Yahudi berkiblat ke punya Tuhan. bait suci, ke arah Yerusalem. Bait sucinya pun udah hancur, mau gimana? Nah, kalau begitu, kalau Yahudi aja sudah gitu keadaannya, apalagi Kristen. Ya kenapa tadi disebut tidak mengikuti cara ibadah Yahudi? Yahudi aja udah bingung beribadahnya, udah diantuk-antukkan jidatnya itu ke tembok. Itu dia makanya. Kalau kalian hanya mendapatkan remah-remah dari Yahudi, sementara Yahudi yang punya roti aja udah hancur kayak begitu, gimana kalian yang cuma remah-remah? Itu loh. Ya Tapi makanya, bukan berarti itu, nggak bukan sisi. bermanfaat, nggak esensi itu ketika beribadah mengantukkan jidat ke tembok itu nggak esensi. Lah itu ajaran Yesus, mau gimana? Itu kan ajaran Nggak pernah Yesus Yesus itu. mengajarkan itu Matius Bukan Yesus mengajarkan 26 itu, makanya nomor pengajaran 39 Yesus itu menyentuhkan Yesus jidat mengajarkan kepada seperti itu. tembok, kepada lantai, itu jelas itu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu sudah mengalami kesalahan atau kelemahan di dalam beribadah, nah sedangkan di dalam data mereka jelas ada perintah jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Itu kan fakta real, tertulis dalam kitabnya mereka. Nah sedangkan buku Petrus menceritakan bahwa sebagaimana dulu di tengah-tengah umat Elohim ada nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah kamu akan ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan, yang membinasakan. Nah sekarang kalau kita lihat nih dari kacamata netral, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? Kan Kristen. masukkan gimana? Lah, Masukkan pengajaran asing ke dalam kitab Yahudi, gimana itu? iya. Yahudi aja pun nggak diterapkan. Kitabnya itu Yahudi perjanjian itu kan baru itu. Kitabnya Yahudi kan bukan perjanjian baru. Perjanjian baru itu masuk ke dalam kitab mereka. Yang masukkan siapa ya? Kalian. Itulah pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan yang masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Ada nggak kemudian agama lain mengambil terjemahan kitabnya Yahudi habis itu menempelkan dengan kitab mereka? Nggak ada selain Kristen. Berarti yang menggenapi pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan itu ya kalian. Makanya setelah menjadi Kristen beda jadinya. Yang tadinya mereka masih ori, menyembahnya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu ada Kristen menyembah juga kepada yang bernama Kristus itu. Kenapa bisa demikian? Karena masuknya pengajaran yang membinasakan itu. Coba Anda baca 2 Petrus 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jelas kok. Bagaimana dikatakan bahwa di tengah-tengah Bani Israel akan ada pengajar-pengajar palsu yang akan membinasakan dengan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam ajaran Yahudi. Nah, Anda harus akui itu kelakuan Kristen tuh. Itu bukan kelakuan bangsa lain. Makanya tadi ajaran Yahudi itu nggak terpakai lagi. Mau menghadap kiblat pun, kiblatnya pun sudah hancur, tinggal tembok.
Mau beribadah di bait sucinya pun udah rubuh, nggak ada lagi. Kan nggak terpakai itu cara ibadahnya tuh. Iya, maksud saya gini, ketika orang-orang Yahudi diberi jaminan keselamatan dari Tuhan mereka, lantas kemudian mereka sendiri yang menghancurkan ajaran mereka sendiri, artinya sudah tak ada harapan kan? Lalu Kristen ini dari mana? Kalau sumbernya aja sudah hancur, lalu Kristen ini dari mana? Ya dari Paulus. Pauluslah yang menciptakan, yang membuat agama baru. Makanya tertulis di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, Paulus ini adalah sekte, tokoh dari sekte Nasorios. Dialah yang kemudian memperdaya orang-orang Yahudi di luar Israel. Coba Anda baca, Paulus inilah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah pendiri agama, atau dia adalah tokoh dari Nasorios. Itu saudaraku. Jadi bukan lagi para nabi yang mengajarkan agama Kristen, tapi Paulus yang mendirikan agama saudara itu. Paulus kemudian melakukan sinkretisme, penggabungan antara ajaran Yahudi dan ajaran Athena Romawi, penyembah kepada dewa-dewa Romawi. Dia gabungkan, lahirlah agama saudara. Begitu kawanku, Anda harus akui itu. Jangan gengsi untuk mengakui kebenaran. Itu real. Makanya hari ini kami umat Islam memandang, kok ada agama katanya dari Yahudi, tapi kok nggak diakui sama Yahudi. Katanya pengikut Yesus, tapi kok tidak sama ajarannya dengan Yesus. Katanya umat Tuhannya Israel, tapi kok berbeda. Nah itu, makanya Islam datang untuk kemudian mengajak kembali orang-orang Yahudi, baik dari kelompok kelompok Yudaism maupun dari Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Begitu saudara. Silakan diambil alih dulu, ada telepon. Ya, silakan. Mana Bang Abu? Loh, si turun si tuyul itu ternyata. Bang Abu? Gimana Dinda, gimana? Ada orang NTT? Gimana? NTT mau syahadat di komal saya ini. KTP-nya udah di kakinya, Bang. Oh, baik. Saya izin dulu sama Dinda Dedi, bentar ya. Oh iya, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Dinda, saya izin, boleh ya? Iya, siap Bu. Bang Zuma, siap. Oke, tetaplah eksis buka komal pagi-pagi. Insyaallah kita akan sering-sering kesini. Mohon maaf teman-teman kalau saya mengganggu materi kalian luar biasa gitu ya. Masya Allah. Salut buat teman-teman muslim yang ada di komal ini. Apikal tim, kalian semua luar biasa ya. Maaf kalau saya mengganggu. Saya nyimak kok dari tadi. Cuman si debater itu memang penghujat. Dia itu misionaris yang membagi-bagikan buku-buku. Itu juga buku yang mereka buat, yang dulu Edis pernah bagi-bagikan, sama buku itu. Yang mereka buat, mereka perbanyak, lalu mereka sebarkan kepada Islam yang awam, yang tidak ngerti tentang perbandingan agama. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Saya izin untuk pindah sejenak. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zuma. Sama-sama Dinda, semangat puasanya. Lanjut. Aman Bang. Yuk pasien berikutnya nih, Oten mana? Mana Bang Abu? Bang Abu. Aduh, mikirin hukuman lagi Bang Abu. Ini si Bik Sutong ini gimana nih Bik Sutong? Bang Abu gimana? Aduh. OTW bilang, udah yang mau ngejar Bang Zuma silakan ke sana. Ada yang mau mualaf di sana katanya. Udah di calling Bang Zuma. Dia mau mualaf. Mikirin saya kumat bro.
Bang Abu. Bang Abu. Oh, Bang Abu-abu. Bang Abu-abu. Terus ngapain lagi sudah kita nih? Tiada Tuhan selain daripada Allah sebelum diikrarkan. Kita harus mantapkan dulu dalam diri kakak ini, tiada Tuhan selain daripada Allah sebelum diikrarkan. Makanya kita tanya, saat ini kakak Delvin, apakah kakak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Kakak Delvin, ngelek dia. Jaringanku Ngelek dia. Ya, ini udah mulai bagus jaringannya. Kak Delvin bisa dengar saya? Bisa dengar Kak, cuma jaringanku kadang jelek jadi agak putus-putus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah datang guru kita, Kak Delvin. Saya serahkan ke Bang Zuma ya, biar nanti Bang Zuma yang ngobrol-ngobrol ke Kak Delvinnya ya. Saya dikecil aja Dinda. Antum yang bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Enda, nggak apa-apa Bang Enda. Masya Allah, luar biasa. Ya, assalamualaikum Ibu Delvin. Waalaikumsalam warahmatullahi Jaringanku wabarakatuh. jelek sekali. Ya, dari sekte mana Dinda ini? Beliau ini Katolik? Wah. Ya, dari KTP-nya saya lihat Katolik. Mama minta tolong Dari bantu Katolik. hotspot sebentar dulu deh. Oh, dari Katolik ya. Katolik, KTP-nya Katolik Bang Enda. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah diundang Ustadz kita yang mau mendoakan beliau. Ini lagi proses Bang Enda. Oh gitu. Ibu boleh nanya? Iya. Dari Katolik sebelumnya ya Bu ya? Boleh. Iya. Ya. Ini sekarang mau syahadat. Boleh nggak tahu latar belakangnya kenapa mau masuk Islam? Coba diulangi lagi Pak. Apa yang menyebabkan ibu mau masuk Islam? Astagfirullahaladzim, jaringanku jelek sekali. Yang membuat aku tertarik masuk Islam itu ya aku senang mendengarkan ceramah. Terus keduanya aku itu kalau perasaanku lagi tidak nyaman, lagi tidak tenang. Jaringanku jelek sekali ya. Perasaan kami dengar Ibu. Merasa merasa tidak nyaman, tidak tenang, emosiku selalu meledak-ledak. Tapi di saat aku mendengarkan azan maghrib, azan jam 12 atau subuh, itu hatiku jadi kayak tenang, damai. Apa yang membuat aku tadinya emosi meledak itu, aku langsung pas dengar suara azan itu aku langsung bilang astagfirullahaladzim. Kayak damai, tenang tiba-tiba gitu. Jadi yang bikin aku emosi itu reda, lalu aku bisa berpikir kembali secara tenang, secara logika. Oh ya, mungkin jalan keluarnya seperti ini, jadi bisa diselesaikan dengan damai gitu. Allahu Akbar. Ibu di mana rupanya? Di Kupang atau di NTT atau di mana? Posisi ibu di mana? Di Flores? Di Kupang? Oh, di Medan. Ngelek dia Bang Anda. Oh iya. Tadi katanya di NTT Bang Anda. NTT. KTP-nya pun NTT nih. Nusa Tenggara Timur KTP-nya. Oh, kecelongan si RK berarti. Allah.
Ibu sudah punya suami, Ibu? Ibu sudah menikah? Ibu sudah menikah, Ibu? Ya Allah, jaringanku jelek sekali. Beliau pasti ya. Ya Allah, astagfirullah. Udah pasti dia. Jaringannya Bang Anda, jaringannya kurang bagus. Iya. Lebih parah jaringanku di hotspot. Ya, Kak Delvin. Kakak Delvin. Iya. Iya. Ini bisa dengar suara Bang Faruk? Bisa. Iya, saat ini kakak tinggalnya di mana? Tinggalnya di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten. Nusa Tenggara Timur, Bang Anda. Ya, Ustadz kita sudah hadir ini Bang Anda, Ustadz Hendra di bawah ini yang siap. Insya Allah doakan beliau. Assalamualaikum Bang Dewa, Ustadz Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sumang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Ustadzku, Masya Allah, luar biasa nih. Berkumpul dengan orang-orang baik. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini kerja Rodinya. Adinda Faruk ini yang kerja Rodi nih sampai siarnya itu dengar sampai NTT sana. Allah karim. Takbir, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Banyak yang curhat di Komalku kadang. Sakit hati mereka dengarkan si Faruk katanya. Aku paling nggak suka dengan si Faruk itu. Paling benci sama dia itu. Kenapa kau benci rupanya? Dia bahas terus agamaku. Harusnya kau sayang beliau, panjang umur, doakan beliau sehat selalu supaya bisa mendidik kalian. Tambah marah di Komal ketemu, tambah ngamuk mereka dibilang gitu. Artinya bahwa pesan yang disampaikan oleh beliau ini udah sampai ke mimbar gereja ya. Sampai mimbar gereja udah bergetar itu. Udah bergetar. Jemaat terhambur keluar sampai masuk ke sini bersyahadat. Allahu Akbar. Allah karim. Masya Allah. Jadi mungkin kita langsung proses syahadat ya. Gimana Dinda Faruk? Ada yang kita tunggu? Ya, cocok Bang Anda, cocok. Oke. Ibu, suara saya kedengaran? Ya, Ustadz kita dibesarin aja, Dinda kita dibawa beliau Ustadz kita. Ibu, kedengaran suara saya, Ibu? Ya, kedengaran. Masya Allah. Loh, yang sadar di atas. Yang sadar di atas. Nah, Allahu Akbar. Ibu kedengaran suara saya baik kan ya? Suara saya kedengaran? Ibu? Cek. Putus-putus. Ya, jaringanku jelek sekali. Lagi mendung buat jaringannya. Kami di sini jaringan kami sangatlah terjangkau, sangatlah susah. Gimana Dina Faruk? Ini jelas kok. Ini udah jelas ini Bang Anda. Ini sudah jelas, mungkin di talkin aja syahadatnya. Insya Allah beliau dengar kok. Menangis aku. Ya. Oke. Silakan Bang Anda. Ibu dengar suara saya kan ya? Suara saya kedengaran? Iya, sudah dengar. Ya, ikuti saya Ibu. Tenangkan hati, hadirkan keadaan sadar, menyadari bahwa kita sedang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Tenangkan pikiran, konsentrasi, ikuti perkataan saya. Bismillah. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim.
Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Asyhadu 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 Allah Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu Nge-lag beliau Bang Anda. iya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau turun. Jaringan beliau ini Ya, berat kali. Ya, jadi teman-teman ya, Iwan Fillah ya, mungkin teman-teman ada tapping di bawah, beliau itu Islam dari VT-nya Islam. Tapi kita ada cek datanya teman-teman. Ya, ini beliau itu seorang Katolik. Kita sudah mengantongi KTP-nya. Ini nama beliau itu Delvina Deram. Ya, kelahirannya itu di Malaysia tanggal 9 bulan 9 93 ya. Ini KTP-nya udah ada kita Pak, gitu loh. Beliau itu Katolik. Di KTP-nya memang fotonya sama, Dinda. Sama Bang Anda. Bisa diperlihatkan Sama, foto persis. di KTP? Oke, siap Bang Anda. Ya, dibesarin aja deh, gak apa-apa. Fotonya tok dengan agamanya. Ini Bang Anda. Siap. Sama kan? Sama. Katolik, oke, sip. Kita tunggu Ya beliau. mungkin Bang Dewa bisa sedikit bercerita tentang beliau itu, karena sebenarnya beliau itu rujukan dari Bang Dewa itu Bang Zuma. Oh. Bang Dewa mungkin bisa sedikit cerita. Silakan Bang Dewa. Bang Dewa. Iya. Jadi begini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Tadi malam ada yang WA ke Dewa. Dia ingin yang namanya mualaf karena sudah menerima yang namanya kebenaran di dalam Islam. Nah, kata Dewa, silahkan masuk ke roomnya Bang Faruk saja, jangan naik di room Dewa. Kalau di room Dewa nggak akan kuat, percuma nanti yang ada rungkat. Naik di room Bang Faruk, Dewa kasih nomor Bang Faruk, ayo sahadatlah sekarang. Terus beliau mengatakan, kalau besok bagaimana Bang Dewa? Boleh, kalau besok pun enggak apa-apa. Akhirnya sekarang Bang Juma, begitu Bang ceritanya Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia pun sudah mengirimkan yang namanya KTP ke Dewa, dan betul Katolik. Kalau piti-pitinya Islam, memang dia mengagumi yang namanya Islam. Karena fitrahnya seorang manusia itu, baik agama apapun juga, ketika dia mengatakan astagfirullahaladzim, itu artinya fitrahnya adalah seorang Muslim dia itu. Ya. Nah, jadi lanjut aja, udah kita tunggu dia dulu. Nanti Dewa bicara sama dia. Lanjut Bang. Apa aja yang dipertanyakan sama beliau saat diskusi? Gak ada Bang Zuma. Dia gitu, belum ada Bang. diskusi. Tidak diskusi Bang. Dia nggak ada Dengan Dewa diskusi. pun. Jadi sebenarnya saya tadi kan sebelumnya udah ngobrol sama beliau.
Beliau itu dari jauh-jauh hari sudah ada ketertarikannya terhadap Islam, Bang Zuma. Oh ya. Masya Allah. Karena apa? Dia udah nyaman dengar dakwahnya Ustadz Dasar Latif. Dia nyaman dengar dakwah gitu loh. Jadi ketika dengar Ustadz itu berdakwah, dia dapat ketenangan di situ. Ya mungkin ya kalau dari saya pelajari, mungkin dari pelajaran kisah hidupnya kepada mantan suaminya dulu gitu loh. Ketika dia mendapatkan keterpurukan, nah keterpurukannya ini diisi gitu loh. Iya. Syukran Pak Haji, diisi. Dengan dakwah dari ustadz kita, sehingga dia kembali move on dalam hidup dia kan. Jadi perhatian dia tertuju kepada Islam dan ingin mengkaji-kaji tentang Islam. Dia dengar-dengar adzan, dia dengar pengajaran-pengajaran dari guru-guru kita, ustadz kita, hingga dia yakin untuk Islam. Dari kemarin katanya dia mau syahadat, cuman yang jadi beban dia itu mamaknya. Mamak dia itu kan masih Katolik, mamaknya sedang ini sakit, dia lagi ngurus mamaknya sakit. Tadi dia bilang memang kalau boleh jangan kalau boleh mamaknya jangan tahu kalau dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takut dia kalau mamanya kenapa-kenapa gitu loh, Bang. Iya ya, takut tiba-tiba mamanya kena shock gitu ya. Iyalah, kita tunggu beliau. Nah ini dia. Ya, assalamualaikum Bang Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh lawan diskusi saya ini, Ibu Melki. Bu Melki, itu teman diskusi saya kali yang biasa kutanya ini perempuan apa laki-laki. Dibilangnya, aku laki-laki, memang suaraku begitu. Dinda pernah jumpa sama orangnya si Melki ini? Enggak pernah jumpa. Kalau ketemu lucu dia. Dia jatuh cinta sama Dewa. Dia kejar Dewa tapi Bang Dewa tolak cintanya katanya. Lucu orangnya, lucu. Netizen pasti tahu itu Bu Melki. Lucu. Netizen pasti tahu Bu Melki. Ya, apa dia pun nggak aktif ini Bang Zuma. WA beliau pun nggak aktif juga, centeng 1. Saya telepon dari tadi nggak berderi, saya WA ke beliau masih centeng 1. Memang dari awal gabung tadi akun dia goyang gitu loh, nge-lag aja. Mungkin di pedalaman sana nggak ada sinyal Bang Zuma ya. Iya, betul. Banyak teman kita pengusaha di sana mensurvei ada usaha tapi nggak ada sinyal di sana. Masih banyak wilayah tanpa sinyal. Betul itu. Ya sudah, sementara kita tunggu. Silakan dinaikkan kalau ada Melki lain. Ya boleh, silakan. Barakallahu fikum Pak Haji. Ya silakan buat adik Kristen yang mau berdiskusi atau sekedar bertanya ke Bang Zumanya, silakan sembari kita menunggu ya Kak Delvinya ya untuk naik kembali bersyahadat teman-teman. Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah ya dengan beliau. Kemarin itu Bang Nathan itu Bang Zuma kan gitu sampai naik ke gunung mereka kan, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya sering pun dia naik ke gunung mereka. Allahu Akbar. Udah berapa kali Bang Nathan sahadatin orang, selamanya ke gunung karena jaringan di sana. Masya Allah. Iya. Gimana kondisi Medan, Dek? Aman? Terus bulan puasa? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Syukurlah. Kondisi lawan diskusi selama puasa gimana mereka? Oh, kalau saya batasin ya Bang Anda.
Selama gitu. bulan puasa sebisa mungkin dibatasin. Kalau sudah mengarah kepada penghujat, saya turunkan aja lah udah. Bahkan saya pilih-pilih aja lawan diskusinya. Kalau lawan diskusinya ini memang gak ada niatnya untuk berdiskusi akademis, sebaiknya diturunkan saja. Tadi PTR Stuart itu saya tolak tadi dia ngajak diskusi, tadi saya tolak. Karena gitu-gitu juga nggak nyambung. Pantasan aja naik di tempatku dan diturunkan juga karena gak nyambung, betul. yang dia ini udah Bukan berapa apa, hari? Bang Anda kan? Nanti awak yang puasa, awak yang kerasukan dibikin dia nggak nyambung dia. Itu selalu ontologis, itu aja terus. Kalau bukan itu epistemologis, itu aja terus. Dipikirnya kita ini jemaat. Dibikinnya kita ini kayak jemaat. Kan ya dia bahasanya kan Bang Jemaah kan? Bahasanya tinggi-tinggikannya, tapi ketika kita tarik dia kepada topik, nggak sanggup akalnya. Allahu Akbar. Aku bilang kan tadi itu apa? Oh tadi naik ke Kamal Bang Zuma juga dia? Naik tadi aku bilang kisah para pewarta 17 itu, di situ Paulus mengatakan apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, itulah yang aku ajarkan kepadamu, yang kukabarkan, kuberitakan, agnostos theos itu. Nah, seketika saya tanya apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang, apakah Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang orang Athena? Apa jawabannya? Itu plural katanya. Banyak sembahan-sembahan saat itu. Yang kutanya, apakah mereka menyembah Tuhannya Yahudi? Enggak, itu plural. Jangan bodoh, kata dia gitu. Ini orang ini. Orang bertanya. Karena Paulus menekankan di data 23-nya, apa yang kalian sembah selama ini, itulah yang kuberitakan, yaitu Yesus. Dewa pencipta langit dan bumi. Marah dia, ngamuk dia. Itu aja terus. Kamu tidak ngerti apa itu. Kamu memahami ayat itu dengan dasar epistemologi. Kamu tidak mengerti ontologinya kayak apa. Apanya orang ini? Dia yang bawa data, dia sendiri yang kesurupan gitu. Dikasih jelas malah dibengkokkan. Ya itulah susahnya. Begitu keadaannya Dinda. Itu pastor kan dia tuh? Iya, pastor. Beliau pastor. Bahkan beliau itu, kemarin saya pernah dengar dia ngomong kalau beliau itu abangnya si RK katanya. Wih. Iya, dia termasuk pembimbing RK. Dialah yang sedikit banyaknya memberikan ilmu pemahaman tentang Katolik kepada RK kata dia. Itulah awal perkenalan saya ke beliau Bang Zuma. Jadi saya pikir wah ini keren, betul. Ini ilmunya berarti keren. Ternyata sama juga Bang Zuma. Sama juga. Sama Bang Nandar kan udah kena blacklist juga sama Bang Nandar. Saya lucunya awal diskusi sama Bang Nandar dibilang Bang Nandar, oh saya baru temukan ini satu pendeta yang kayak gini, jujur gitu loh, mau ngomong apa adanya. Setelah itu diskusi pertama, respect Bang Nandar sama dia kan, saya nonton di bawah. Ini Bang Nandar belum kena, kau berikutnya nih kena, kau kerasukan kau nih Bang Nandar. Aku pun begitu. Iya, juga gitu juga Bang Nandar kan? Iya, kupikir berisi orang ini. Kupikir berisi, wah bagus ini santun. Ujung-ujungnya bodoh-bodohin, goblok-goblokin orang. Gila. Allahu Akbar. Terakhir di blacklist Bang Nandar dia, Bang Nandar nggak mau diskusi lagi sama dia, nggak nyambung kau kata Bang Nandar. Nggak nyambung kau katanya, nggak mau ngawak Bang Nandar jadi. Ke saya dulu dia itu, awalnya kenanya ke saya dulu dia itu, saya ngajak dia debat karena saya dengar dia ngomong kalau dia itu gurunya RK. Berarti mantep ini. Saya aja diskusi, ternyata begitu juga modelnya. Sama Bang Nandar udah di blacklist dia itu. Gak mau lagi diskusi Bang Nandar sama dia. Jujur pembohong kata Bang Nandar. Oke, Mawasil. Bang Dewanya mana nih? Mawasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ada Bang Juma apa kabar?
Baik, baik. Masya Baik, Allah, hidup Ibu. idolaku yang pertama kali ini Bang Juma. Masya Allah. Nggak pergi ke gunung Bang Juma. Cuman hari ini saya rasa-rasa nggak seperti hari-hari biasa, Ibu. Saya kelihatannya agak lapar sedikit. Suaranya Bang Juma seperti suara bandnya siapa itu ya? Soneta. Mas bukan Soneta, siapa grupnya band Dewa ya? Itu kasetnya ada dijual ya Bang Juma? Dewa. Iya. Bang Parok, apa kabar Bang Parok? Ya Alhamdulillah, sehat Bunda. Masya Allah Bunda. Bang Juma ini idolaku pertama kali saya dengar orang debat ini Bang Juma. Pertama kali. Sama siapa Debat tuh yang dengan meninggal itu? pendeta, dengan pastor Bukan, Suat, yang bukan? meninggal itu Bang Juma. Yang meninggal itu, Bu siapa itu yang meninggal yang perempuan itu? Oh, ibu Uti Weta, Uti Iya, yang memang- injak Al-Quran itu. Iya. Masya Allah aku jumpa sama Bang Juma. Dulu saya pesan itu baju siapa tuh, baju yang bilangnya nenek Muciper itu kok tidak dikirim-kirim Bang Juma ya. Aku udah bilang sama siapa tuh Mbak Ibu Nora. Oh, Baju coba kaos. ke Akang. Iya, ke Akang Satria. Oh gitu ya. Oke, sehat-sehat Bang Juma ya. Bang Iya, Farok. Ibu, sehat-sehat. Masa Allah darat kepeng Bang Juma. Darah gepeng. Itu Bang Juma itu bahasa Lombok ya Bang Juma itu yang kata darat kepeng itu ya. Iya, betul. Ya saya orang Lombok makanya aku bilang kok darat kepeng, darat kepeng. Darah gepeng. Ciper kata. 24 jam Bang Juma itu selalu ada di telinga saya sambil kerja. Saya kan aku kerja di Taiwan. Oh, Sambil iya. kerja. Jadi saya sering telepon Bang Juma. Masya Allah. Semua aku dengar. Siap. Oke, sehat-sehat Bang Juma ya, Bang Farok. Iya, Ibu, salam kenal, sehat selalu, Ibu. Masya Allah Bang Panjang Juma, umur. alhamdulillah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa aku sama Bang Juma. Ya, Melkin, ini si Melkinnya mungkin Bang Anda. Melkin. Bukan. Halo. Iya bang, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Selamat kenal bang. Silakan Bang Melkin. Bang Juma. Ada yang mau disampaikan Bang Melkin? Iya. Salam kenal juga. Silakan Bang Melkin, ada yang mau disampaikan Bang? Tidak ada Ji bang. Nggak ada, Ji. Orang Sulawesi Saya rupanya. juga suka nonton bang komarnya bang Juma ini. Oh iya, makasih. Sehat-sehat, Ki. Ada yang nulis di bawah Melki. Assalamualaikum. Melki itu suaranya beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Melki Dinda kalau kamu dengar belum bicara juga kamu sudah ketawa. Orangnya lucu. Kayak ini, kayak tikus habis masuk salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda, saya dari Sulawesi juga. Iya. Begini buat teman, ya begini ya, buat teman-teman di bawah, saya nggak kemanasan, saya Islam, saya cuman nggak suka orang Kristen itu datang di sini bohong mualaf sebentar nantinya. Gini Bang Suma, banyak Kristen kan yang kemarin-kemarin itu kan termasuk David sama siapa lagi tuh yang kembali murtad, gitu kan? Bezi. Iya banyak. Nah itu yang saya nggak suka. Saya mohon kalau memang Islam bilang Islam, jangan pura-pura naik di sini terus syahadat. Terus kalau memang mau mualaf silahkan mualaf. Kita alhamdulillah, saya alhamdulillah banget bang. Kalau ada orang yang mau mualaf, tapi janganlah tipu-tipu. Jangan di sini datang di sini syahadat mualaf sebentar di sana Islam di framing, aku nggak suka kayak gitu. Minta donasi sana sini, giliran tidak dikasih bang. Kalau tidak dikasih tuh donasi, kenapa Dan jelek-jelek kami Islam di sana. Iya. Itu sama dengan Ada itu 3 besi akun saya siapa tompak Nopan kemarin ya? bang. Ada 3 akun saya tompak kemarin. Di sini Iya. ngomong seperti ini, di sana Islam itu seperti ini, Muhammad itu begini, Al Tuhan itu begini. Saya tidak suka bang semua kayak gitu. Iya. Kita semua tidak suka hal seperti itu.
Biarkanlah mereka Iya, iya. berurusan dengan Allah, kan gitu. Ya bahasa cuman kalau memang Islam bilang lah saya Islam, kalau Kristen ya alhamdulillah, kalau mualaf kita juga senang di sini. Iya, betul. Ya udah Bang Suma, saya izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus jaringannya. Bang Faruk, Bang Suma, mohon maaf jaringanku jelek sekali. Ini saya naik di atas bukit di gedung balai desa. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Kayak Bang Nathan lagi nih, Bang Suma. Naik bukit. Iya, betul. Ya, silakan Bang Anda, silakan. Nanti kalau ada yang mau syahadat ikut ibu, naik aja ke sini lagi ya kan ya? Di atas gedung ya. Iya. Tapi di sini juga banyak mayoritas yang Islam juga. Mungkin mereka sudah terlahir dari agama Islam. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ibu, kembali kita ini Ustadz kita dipanggil lagi, Dek. Oh, ada beliau ya. Di samping itu Bang Anda. Masya Allah, Masya Allah. Baik Bu Delin, Bu Delif, kembali Delvin, kembali kita syahadat. Hadirkan kembali kita khusyuk, ingatan kita hanya kepada pencipta langit dan bumi. Kita hadirkan bahwa kita ini adalah makhluk lemah yang butuh Tuhan, butuh Allah. Kita bukan siapa-siapa, untuk itulah kita butuh Allah dalam hidup kita ini. Kita mempersaksikan bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia. Baik, bisa dengar suara saya kan? Bisa. Oke, ikuti saya Ibu. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Ya, beliau ya, menurut informasi tadi masuk Islam itu karena mendengarkan suara azan, tenang hati beliau ketika mendengarkan azan. Masya Allah. Nah sekarang kalau misalnya nanti dengarkan azan, itu berarti kode untuk ibadah sholat, kan ya? Nanti Ustadz kita akan memberikan sedikit masukan tentang ilmu keislaman, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslimah yang baik. Selanjutnya kita minta Ustadz kita yang mulia untuk mendoakan saudara kita. Silakan Ustadz. Naikkan beliau di ya, Masya Allah. Ya, tafadhol Ustaz.
Dibuka mute-nya, Ustaz. Ya, baik. Ya. Baik. Alhamdulillah, Ibunda Delvin, hari ini status ibu sama seperti kita, ya. Sama seperti kita, yakni seorang muslim dan di mata Allah sama. Dan kemuliaan ibu nih ya, pada hari ini istimewanya, ibu lebih istimewa daripada kita ini. Istimewanya itu ibu, kalau kita ini banyak dosa-dosa yang kita tidak tahu ibu, ya, yang masih mungkin terkerjakan secara tidak sengaja. Tetapi hari ini ibu seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah SWT, gitu ya. Dan insya Allah nanti ke depannya ibu terus belajar, mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Baik, kita sekarang berdoa bu ya, untuk memohon kepada Allah agar Allah teguhkan keimanan ibu dan tentunya agar diistiqomahkan dan diwafatkan dalam keadaan beriman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya arhamar rahimin. Di hari yang mulia ini ya Allah, Engkau ya Allah menjadi saksi Allah atas keislaman ya Allah saudari kami ya Allah. Teguhkan keimanannya ya Allah, teguhkan keimanannya ya Allah di atas ketaatan kepadamu ya Rabb. Teguhkan keimanannya ya Allah di atas agamamu ya Allah. Duhai Allah, janganlah ya Allah hati kami, hatinya ya Allah Karim secara khususnya ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah ya Allah, Engkau palingkan lagi Allah kepada penyimpangan, kepada kekafiran ya Allah. Teguhkanlah ya Rabb, teguhkanlah ya Allah keimanan kami, keimanan khususnya saudari kami ya Allah di atas agamamu ini ya Rabb. Duhai Allah, kami ya Allah bermunajat kepadamu ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah untuk senantiasa mencintaimu ya Rabb, untuk senantiasa patuh kepadamu ya Allah, untuk senantiasa tersadar lisan kami ya Allah mengingat ya Allah perintah-perintahmu dan mengingat keagunganmu ya Rabb. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Banyak pinta ya Rabb, banyak pinta yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi Engkau Maha mengetahui ya Rahman, Engkau Maha mengetahui ya Karim. Kabulkanlah ya Allah permohonan kami ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Ibu semangat ya, Ibu tidak sendiri insyaallah, kami semua bersama Ibu insyaallah. Terima kasih semoga yang membalas. Ya mungkin Ustaz, ya, disampaikan ke ibunya setelah ini hal-hal apa yang harus dilakukan Ustaz. Oke, baik. Yang mandi besarnya mungkin. Baik, Ibunda, orang yang baru masuk Islam itu Ibunda disebut dengan mu'allaf, begitu Bu? Ya, mu'allaf ini Ibunda dalam bahasa Arab, ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Ibunda, itu maknanya adalah orang yang dilembutkan, gitu ya, apanya? Hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ambil perumpamaan, mohon maaf nih Bu, ini kan pena nih, ya, ini kan keras, gitu Bu ya. Nah, kalau keras kan tidak bisa dibentuk Bu ya, tidak bisa diapa-apain, begitu. Nah, kalau lembut maka kita akan mudah untuk apa? Membentuknya. Maksudnya apa? Ibu hari ini menjadi orang pilihan Allah, dipilih Allah, dilembutkan hatinya, dibentuk oleh Allah, nanti akan diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah SWT. Nah, Ibunda, maka dari itu nanti setelah Ibu mu'allaf ini, nanti Ibu boleh mandi. Dia mandi besar, ya. Nanti mandi besar niatnya gampang. Niatnya sengaja aku mandi besar untuk mensucikan diriku karena Allah Ta'ala. Gitu aja Bu. Oh ya, sengaja aku
mandi besar untuk mensucikan diriku semata karena Allah Ta'ala. Mandi. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu, ibu perlu mempelajari hukum-hukum Islam dasar. Contohnya, ya, persoalan-persoalan terkait dengan bersuci. Ya, jadi dalam Islam ini, Masya Allah, Bu, agama yang sangat mulia, yang sangat memperhatikan dari hal-hal yang kecil, gitu ya, diajarkan kita untuk memperhatikannya. Nah, nanti ibu belajar, insya Allah, belajar toharoh namanya, ya. Nanti boleh datangin guru-guru yang ada di sekitar tempat ibu, atau mungkin nanti ada direkomendasikan kawan-kawan di sini. Ibu boleh datangi, boleh dengarkan kajian-kajian beliau terkait dengan masalah toharoh, ya. Kemudian nanti belajar tata cara berwudu, begitu ibu, ya. Kemudian nanti ibu pelan-pelan, mulai saat ini pelan-pelan ibu sudah dapat kewajiban sholat. Udah pernah sholat, Bu? Udah pernah. Oh, Masya Allah. Ibu udah bisa baca Al-Fatihah? Belum? Kalau dihafalkan belum, tapi kalau dituntun bisa. Oh, Masya Allah, udah mantap, Bu. Kalaupun ibu nggak bisa nih baca Al-Fatihah, saya kasih bacaan mau? Mau, Bu? Ibu bisa baca Subhanallah? Subhanallah. Bisa ya? Bisa. Coba sekali lagi, Bu. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah, bisa. Sekali lagi. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ibu, nanti kalau masuk waktu sholat, ibu tahu gerakan sholat, tahu? Sudah belajar. Sudah belajar. Masya Allah. Ibu, nanti ibu bacanya cukup Subhanallah saja. Untuk saat ini ya. Saat ini ibu baca gitu aja dulu. Waktu takbir. Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Gitu aja, Bu. Masya Allah. Kemudian ibu boleh ruku. Baca Subhanallah juga. Gitu ya. Baca Subhanallah juga. Bangkit lagi. Baca Subhanallah. Iya, baca Subhanallah juga nggak apa-apa. Tapi nanti setelah selesai semuanya, seiring waktu berjalan, ibu belajar ya. Iya. Nah, ini mudahnya Islam, Bu. Islam itu tidak mau buat ribet, tidak mau buat susah umatnya, gitu ya. Allah itu Maha tahu, ya. Allah itu Maha tahu kalau hambanya sedang belajar, baru saja ditakdirkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Allah Maha tahu. Jadi Allah berikan kemudahan. Nah, nanti pelan-pelan belajar tentang sholat ya, Bu. Dan juga nanti harapannya untuk lebih kokoh keimanannya, lebih kuat keimanannya kepada Allah, ibu ikut kajian-kajian keislaman. Begitu. Ya, Bu ya? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nggak ada, Bang, teman-teman di sana, Bang, yang mungkin bisa membimbing ibu ini, Bang. Biar nanti kita berikan metode, Bang, metode cara cepat membaca Al-Quran itu, Bang, kita ajarkan gitu, Bang. Yang nggak ada koneksi, Pak. Kalau NTT-nya ada. Belum ada ya, Bang, ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti ada ini ya. Ada teman-teman. Mungkin itu, Bu, untuk tahap awal itu dulu insya Allah. Ya, sebari nanti pelan-pelan ibu terus ikut bimbingan-bimbingan keislaman ya, Bu ya. Iya, terima kasih, Bang. Ya, Masya Allah. Oke, Bang Dewa, ada yang mau disampaikan, Bang Dewa? Lanjut aja, Bang Dewa. Lanjut aja. Ya, Bang Julius, Ko Julius. Oke, aku nanti beresin dulu. Nanti aku mau nanya-nanya aja. Oke. Berarti aku dulu ini Bang Julius ya. Kalau boleh tahu nih Kak Delvi, ini kegiatan di sana apa nih Kak Delvi? Kegiatan sehari-harinya apa? Saya sehari-hari cuma seorang petani biasa di rumah, bantu orang tua, itu saja. Petani gitu maksudnya? Iya. Bertani apa ini? Bertani jagung. Wow.
Jadi gini kakak Delvia, nanti pas adzan maghrib di sana, kakak sudah boleh memperkenalkan diri kakak ke masjid. Saya tadi baru syahadat gitu loh. Nanti kalau mau rekamannya kita kasih rekamannya di TikTok sama Bang Zuma. Nah, nanti ikut berkumpul kepada mereka, kepada muslimah di sana. Nanti kan melalui pembicaraan kecil, perbincangan kecil. Ya mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang kakak dapatkan di situ, ada keberkahan juga kakak dapatkan di situ. Karena kalau di masjid-masjid itu kan ada kegiatan buka bersama nih. Ya, biasanya ibu-ibu tuh yang nyiapkan bukaannya, atau ada kumpulan dari ibu-ibu juga di situ setelah maghrib atau sebelum sholat maghrib. Ya, jadi maksudnya begini, intinya begini kakak Delvin ya, disambung silaturahimnya ke masjid-masjid dan ke musola-musola. Siarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka ya iman dan Islam yang barusan kakak Delvin peluk saat ini. Jatuh dia. Sinyalnya nggak beres memang teman-teman. Sinyalnya kurang bagus sinyal dia. Ya mungkin paketnya yang habis atau gimana mungkin. Ya Ustadz, ya silakan Bang Julius. Ya, enggak. Takutnya ini ya signalnya atau enggak sih orangnya pula nanti jatuh kan, karena di atas dia. Aduh, aku lagi hebat ngomong. Gimana? Nggak, lagi hemat ngomong karena puasa. Ini ibu tuh dihubungi lagi atau enggak nih? Ya, ini kita suruh naik lagi dia. Siap. Aku boleh ini nggak? Boleh nanya-nanya nggak, Bang Faruk? Ke ibu tadi? Iya. Ya boleh. Siap. Go. Susah dia, cari sinyalnya susah dia loh. Di pedalaman mana NTT? NTT. Enggak, NTT kan provinsi, kabupaten ya. Ini di mana ya? Ada paket dia berarti itu. Centeng satu lagi dia Bang Julius. Siap. Dia di Wa'uwala. Hah? Wa'uwala. Ile Ape. Ya karena di NTT itu memang banyak yang udah pada mualaf, lantaran mereka melihat orang-orang yang udah mualaf itu hidupnya lebih tertib, lebih teratur, lebih jadi orang lah. Itulah sekarang misionaris itu lagi pusing gitu. Mereka sibuk ke Pulau Jawa, sedangkan kantong-kantong Kristen pada jadi mualaf. Itu NTT itu lagi paling kencang loh. Bahkan sekarang di NTT itu lagi gencar-gencarnya tuh gimana cara mencegah orang jadi mualaf. Karena banyak ini orang-orang yang udah ke Jawa ya, orang-orang anak-anak muda NTT yang ke Jawa kerja, pulang-pulang kan mualaf gitu. Pulang-pulang mualaf jadi lebih bersih, lebih rapi, lebih teratur lah orangnya gitu. Jadi banyak orang-orang lihat sana, loh kok bisa gitu kan? Kok berubah sih kawan ini gitu? Rupanya karena Islam. Jadi banyak yang tertarik juga. Jadi memang kalau kita bilang NTT ini kan daerahnya tuh agak ini teman-teman, agak beda dengan provinsi lain. Entah kenapa di situ tanahnya kurang subur gitu. Tanahnya tuh agak beda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, apalagi kalau Sumatera ya. Aku aja baru tahu Bang Faruk. Rupanya di Jawa tuh banyak daerah nggak subur juga gitu, yang cuman bisa nanam kentang doang gitu. Kalau nanam buah itu nggak bisa berbuah. Kalau kita kan di Medan itu perasaan lempar apapun jadi itu kan. Iya jadi. Iya karena mungkin Sumatera pohon gunung berapi yang aktifnya banyak gitu, jadi tanahnya subur. Kayak di Jawa Timur sama Jawa Tengah tuh ada beberapa daerah gersang gitu. Aku sampai ini Jawa perasaan kecil kok gersang gitu. Begitu ke NTT lebih parah lagi gitu. Nanam buah tuh nggak bisa berbuah. Jadi memang banyak mereka tuh pada merantau. Alhamdulillah setelah merantau untuk mengubah nasib, dan di Islam itu ya kita nggak pungkiri lah gitu kan. Banyak juga yang karena mualaf, ya udah kita kasihan, kita bantuin, kasih tempat tinggal, terakhir jadi orang semua. Ini ada yang tulis di mana kantong oten pasti gersang tanahnya, ya enggak lah. Papua itu kan subur. Di tanah Batak juga subur kok.
masang kayunya udah bang, nunggu ready atapnya bang. Kalau masang kayunya udah selesai semalam, tinggal nunggu atapnya ready. Atapnya ready katanya udah berapa tahun lagi. Loh, Bang Faruk pasang atap? Itu kan minyakin, minyak oli motor. Tanam burung di mana aja pasti jadi. Astagfirullah. Pacitan Jawa Timur Gersang, iya. Jadi memang ada beberapa daerah tuh karena mungkin nggak ada gunung berapi sih. Nah ini dia naik lagi dia, Bang Julius. Boleh ditanya-tanya lah, Bang. Gedein aja. Halo, assalamualaikum Bu Delvi. Belum duduk. Waduh, masih jongkok. Uploading jaringannya, Bang. Oke, kirain masih jongkok. Belum duduk. Ini nggak kuat jaringan ini. Nah, dia takutnya jatuh nih. Belum duduk, masih loading. Ditampung bang, jangan sampai jatuh bang. Oke, yang duduk dulu kita sapa ya. Ini Kak Heni. Halo Kak Heni. Kakak Heni. Belum duduk bang. Belum duduk teman-teman. Ah jatuh kan? Jatuh. Dia dari tadi pun gitu loh. Itu jauh itu kalau kita mau kirim hadiah sama beliau mau kena atau apapun jauh itu. Malah ongkos kirimnya tuh. Oh iya, saya pernah kirim itu ke NTT tuh, Bang Julius, 180.000 per kilonya itu. Tapi lebih ngeri lagi Papua, Bang. Iya, 300. Aku pernah kirim madu ke Papua, enggak Bang, hampir 600.000. 500 lebih pernah aku mau kirim madu ke situ. Jadi ada saudara muslim kita kan waktu jual madu kan, belilah dia 2 botol gitu loh. Jadi ku antar ku kurir, memang kurir ya bang, ini ongkirnya dia bang udah hampir 600.000 bang katanya. Ah betul, ku bilang tahan dulu jangan kirim dulu, ku telepon lah dia. Bang kirim aja lah nomor rekeningmu bang, kita batalkan aja lah ini ku bilang. Nggak cocok juga lah kalau sampai abang bayar ongkir kayak gini ku bilang. Hampir 600.000. Lebih mahal lagi kirim ke Papua bang Julius daripada kirim ke Malaysia sama Singapura. Kok bisa gitu ya? Iya, karena memang Indonesia ini apa ya, logistiknya itu kan masih berantakan ya. Sedangkan kayak kita liburan aja ke misalnya ke inilah, ke Maluku sama ke Papua, itu lebih murah kita ke Jepang sekalian. Itulah kenapa pariwisata di Indonesia ini kan agak berat, Bang. Jangan kan itu ya, kayak ke Jakarta ke Singapura, itu tiket pesawat cuma 800-900. Jakarta Medan 1.300.000. Jadi memang kemahalan kita punya ini, transportasi kita tuh kemahalan. Dan kayak sekarang lah, barang Cina tuh kan banyak. Kenapa? Barang Cina, dari Cina sampai ke Medan, itu kontainer 20 feet, cuma 3.600.000. Sedangkan dari Medan ke Jakarta bisa 5-6 juta. Lebih mahal Medan ke Jakarta daripada Cina sampai ke Medan. Ada-ada aja. Itulah kenapa buah-buahan, sayur itu bisa dari Cina datang, karena terlalu murah logistiknya. Itu kalau dibiarin mati tuh Indonesia, UMKM-nya dilibas barang luar semua itu. Kalau beli di TikTok ini kayak mana nih Bang Julius? Andai kan ini contoh nih, kita kan beli barang nih di TikTok, kita sudah bayar tunai ini, tapi barangnya nggak nyampe gitu loh. Ya komplain, kan bisa komplain. Lah kan gini Bang, kalau yang online ini, ya kalau online ini kan kalau barangnya nggak nyampe, nggak mungkin ini bisa cair uangnya ke penjual gitu, karena kan antara aplikasi sama kurir itu nge-link dia Bang. Kayak misalnya JNE, JNT itu nge-link, selama belum finish di JNT sama JNE-nya ya uangnya nggak akan dicairin. Lebih aman pakai online. Kayak contoh aku nih ya,
aku jual madu kan sekarang kan, yang di Jeffrey sini aku jual. Itu sampai Papua tuh ongkos kirimnya cuma nanti 8.000 doang. Jadi memang apa ya, sekarang ini semua pakai aplikasi bang, nggak bisa lagi manual. Kalau kirim manual mati kita mantaunya, ngecek ongkos kirimnya gitu. Nanti kejadian kayak Bang Paru kemarin kan, nggak jadi dikirim karena ongkos kirimnya lebih mahal. Iya, pengembalian dananya itu bisa kita ajukan itu bang. Pengembalian dananya itu lama ya, pengembalian dana itu kalau kita beli online. Kalau tunggu, kalau abang-abang beli online, ini kasusnya nggak terima barang atau barang yang nyampe nggak sesuai? Nggak terima barang, saya nggak terima barangnya karena barangnya nyampe nggak sesuai. Karena kurirnya kan telepon saya ini, dia bilang bang ini barang yang abang maksud sama barang yang sampai ke kami nggak sesuai ini bang, kata dia. Oh gini bang, ini resi kosong ini, kata dia. Iya, langsung dikomplainin aja bang. Kalau resi kosong itu langsung komplainin ke CS aja, atau enggak dibikin video. Waktu barangnya nyampe bikin video aja, kan nampak resinya, nampak barangnya nggak sesuai. Nggak dikirim barangnya ke aku, ya, karena kurir juga lah. Oke, kalau kurirnya nggak itu suruh kembalikan ke penjual, otomatis uang cair kok setelah nyampe barangnya ke si penjual. Barang nyampe ke penjual plus 2 hari uangnya balik ke abang. Tapi udah sampai sekarang belum kembali uangku. Kan ada customer service bang, komplain lah ke customer service-nya, kan bisa chat. Customer service-nya berapa di TikTok ini bang nomornya? Kalau di TikTok nanti dia nge-link ke Tokopedia itu bang. Iya, Tokopedia. Nanti kan ada customer service. Cuman dia pertama ngomong sama robot. Cuman abang tulisin, saya mau ngomong sama customer service orang. Ya nih. Nih, pantesan banyak buah-buahan murah. Ya iya, sekarang Cina tuh gila loh. Barangnya terlalu murah nyampe Indonesia. Itulah kenapa garmen, terus barang-barang kita tuh bentar lagi UMKM kita mampu semua, apalagi kalau nggak di ini ya ada regulasi, karena memang nggak imbang. Di tempat aku aja tuh ruko-ruko tuh lantai 1 gudang barang, lantai 2 perempuan untuk nge-live, lantai 3 kamar mereka. Jadi semua yang live di TikTok itu bosnya Chinese semua itu, bukan Chinese ya, orang Cina main live. Barang-barang dari luar semua itu gitu. Barang-barang Cina sekarang bang, yang abang beli di TikTok tuh kan barang Cina semua itu. Iya ya. Iya, terlalu murah udah. Di Tanah Abangnya semua juga sama. Sekarang anak-anak muda dari Cina tuh umur 20 tahun udah merantau ke Indonesia, mereka jualan. Barang dari sana terlalu murah, jadi kalau dibiarin mati nih nanti yang lokal-lokal kita. Orang Indonesia merantau ke Cina untuk kerja ya kan? Iya. Mereka ke sini balik ya. Abang bayangin aja lah kayak tambak udang ya. Kita buka 10 hektar tuh udah mati loh bang. Modalnya tuh gede banget. Cina itu nanti sekali buka, tahu berapa hektar bang? 2.000 hektar, 3.000 hektar tambak loh, bukan sawit ya, tambak loh. Sawit aja abang buka 1.000 hektar udah kaya bang, udah modalnya tuh udah gede banget gitu. Ini tambak udang loh, 1.000 hektar sekali buka, jadi laut tuh semua jadi punya dia lah. Bibir pantai itu diambil semua sama mereka. Itu bentar lagi nelayan-nelayannya menjerit-menjerit tuh. Ya pemerintah kita kadang yang penting investasi. Sama kayak bencana alam ini bang. Ini bencana alam ini akan jadi agenda rutin kok. Indonesia ini setiap tahun akan kena bencana alam. Lantaran inilah hasil dari 5-10 tahun terakhir ini. Kita kan nambang, main asal nambang aja. Ya udah, buminya kan bolong-bolong tuh, tanah itu udah bolong-bolong ya, longsor lah di mana-mana, banjir lah di mana-mana. Dan itu akan sulit diperbaiki. Di Cina itu tambang udah ditutup semua, karena dulu Cina pun sama, mereka sering kena bencana alam gitu kan. Terakhir mereka untuk memulihkan alamnya semua ditutup. Gara-gara di Cina ditutup, ya udah mereka buka di luar negeri semua. Mereka buka di Indonesia apalagi gitu. Indonesia ini kan orang kalau mau buka tambang, pemerintah senang sekali gitu, welcome gitu kan, karena investasi besar. Cuman pemerintahnya nggak mikir ini dampak ke lingkungannya gimana. Dengan topeng investasi gitulah bang ya. Iya investasi, ya benar sih investasi, tapi ya mikir-mikir lah. Kalau di Indonesia ini kan semua dikasih gitu. Jadi kalau dibilang, oh ini bencana Sumatera, ya siap-siap nanti berapa tahun lagi bencana lagi tuh.
Jadi kita nggak nyelesaikan masalah, cuman orang kena bencana bantu. Sumber bencananya nggak diberesin. Dan mulihkan alam itu lama loh, nggak gampang gitu. Ya aku nunggu aja bang, hemat ngomong. Siap. Kak Sylvia. Iya. Kak Sylvia. Ya, assalamualaikum. Ya, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Sylvia yang sampaikan. Ini bahas apa ya bang? Ya bebas, kakak mau bahas apa silakan. Iya, teringat yang tadi ya bang. Ini saya dari Sumatera juga. Jadi kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan bang? Apa pemerintahnya ya? Itulah pentingnya memilih seorang pemimpin yang berilmu ya bang ya. Karena kita juga yang ngalami banjir kemarin, Masya Allah kali ya kan. Sekilas tadi mendengar cerita abang-abang tadi ini mengenai regulasi tentang, ya saya kebetulan saya bekerja ya sebagai ini juga. Cuma memang saya sudah bekerja aja saya merasa macam mana ya berusaha gitu memang agak sulit gitu ya bang ya. Ya silakan Ko, lanjut Ko, ditanggapi Ko. Salah siapa? Ya nggak tahu lah, salah Bang Faruk lagi. Salah Bang Faruk lagi, mana nih jadi? Iya. Kakak, kalau aku ditanya ini salah siapa, aku selalu konsisten. Ini salah si Gondrong, Kak. Apa si Gondrong ini salah ini? Kasihan kali lah si Gondrong nih, jadi tempat pelampiasan Bang Faruk nih. Iya, aku gitu Bang Jol. Apapun persoalannya, ya ketika ditanyakan sama aku solusinya atau siapa kambing hitamnya, si Gondrong semua yang salah ini. Gondrong itu siapa bang? Hah? Gondrong itu siapa kalau boleh tahu? Temenku yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Ini mirip dengan ini Bang Faruk, mirip sama Blender kemarin ya, waktu kebanjiran kan dia buat ingat nggak yang dia buat video dia salahinnya si Gondrong. Dia kena banjir yang disalahkan si Gondrong. Aduh. Bang Dewa lah tuh, Bang Dewa kan Gondrong tuh. Bang Faruk. Boy, ya Kak Sylvia. Macam mana cara menasehati orang yang susah diajak sholat, susah diajak puasa, gimana itu ya bang? Guyur pakai air. Comberan bang. Aku ambil contoh ya, ini kayak contoh Jumatan kemarin. Ini kalau nggak aku bangunin nggak bangun si Daman ya. Itu kemarin ku gedor-gedor loh sampai ku matikan istrinya baru bangun dia. Iya ya. Karena kalau udah disuruh sholat bahasanya itu syariat, marifat, apalah saya nggak ngerti ya kan. Ya sekarang gini aja Kak, kalau saya ditanya bagaimana mengingatkan orang untuk sholat, yang perlu saya kaji yang pertama ya, sebesar apa tanggung jawab dia untuk saya dunia dan akhirat. Itu saja. Apakah saya bertanggung jawab terhadap dunia dan akhirat dia secara utuh gitu loh. Kalau secara utuh ya kita berikan kepada dia nasihat itu bertingkat-tingkat. Diingatkan dulu dengan baik, naikkan lagi taraf tingkatannya, lalu tegaskan. Tapi kalau tidak bertanggung jawabnya aku terhadap dunia dan dunia dan akhiratnya, maka aku mengutip apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Kau tidak tugasmu hanya menyampaikan saja kepada dia. Kau tidak menjadi penanggung jawab mereka. Kau tidak menjadi pembimbing mereka. Enggak. Kalau nggak bertanggung jawabnya kakak terhadap dunia dan akhirat, dia cukup katakan saja, sampaikan aja sama dia, sholat kau. Nggak mau dia sholat, ya sudah. Berarti kan kita udah menyampaikan. Berarti nggak ke ini lah bang, nggak ke jannah bersama-sama. Maksudnya, makanya saya bilang siapa ini kakak?
Yang kakak nasihatkan itu siapa? Iya, kan ujungnya kumpul semua, walaupun nanti Bang Faruk celup-celup dulu dia. Kalau Oten bilang dicuci dulu kan. Terkadang kita gini Kak Sylvia, ya, apalagi seorang perempuan ya. Seorang wanita itu tidak bertanggung jawab terhadap suaminya. Tidak bertanggung jawab terhadap suaminya, maka terkadang baper kalian gitu loh. Maupun suami kalian itu Fir'aun, kalian kasih dia air minum, berbakti kalian kepada dia, tetap kalian dapat pahala. Meskipun kalian memandang dia Fir'aun ataupun Namruz gitu loh. Beda sama kami. Beda sama laki-laki gitu loh. Sehebat apapun amal ibadah dia, setinggi apapun ilmu dia, gitu loh. Kalau istrinya itu dan anak-anaknya tidak berupaya dibimbing dia ke jalannya Allah, kami kena. Setidak-tidaknya kami dimintai pertanggungjawaban. Gitu loh. Apakah kamu sudah menyampaikan? Kalau kita sudah menyampaikan ternyata mereka tetap lebih memilih kekufuran, bahkan kekafiran daripada iman, ya udah selesai, tugas kami cuma menyampaikan saja. Tidak memastikan gitu loh. Yang penting dipastikan udah disampaikan atau belum. Terkadang perempuan tuh gitu Kak. Enggak, sebenarnya suami itu bukan tanggung jawab kalian. Nah, sebagai seorang istri, kalau memang suaminya tidak sholat, boleh kalian adukan kepada wali. Laporkan ke wali kalian. Bahwasanya pasangan kalian tidak sholat. Nanti wali mengingatkan sama dia. Dikasih dia lah apa kan peringatan. Wali yang menyampaikan dia, bukan racun aja sih Bang Devan. Jangan diracun lah Bang. Nanti wali yang menyampaikan. Kalau juga dia tidak merubah amal ibadah dia, ya udah kasih keputusan. Kalau memang kakak ya gak tahan lagi, ya udah, gitu loh. Jangan baper. Gini Kak Sylvia, kadang orang itu masih nggak menunaikan syariat itu lantaran merasa hidupnya masih lama, merasa bahwa nanti aja lah tobat, udah tua gitu kan, udah tua baru tobat. Ya udah kayak dibilang itu racunin tipis-tipis aja biar dia ingat mati Bang. Biar dia rasain gitu kan, kalau udah sakit-sakit kan gitu. Orang kalau udah sakit tuh baru ingat mati. Enggak, terkadang Bang, terkadang dia selalu bilang nggak lama lagi nyawa di dunia ini. Gitu-gitu tapi dia bilang udah ngertinya nggak lama lagi, tapi kok nggak bertaubat. Ya kakak jawabnya gini, ya nggak lama lagi, nanti lamanya tuh di neraka gitu karena nggak sholat gitu kan. Iya. Kasih penjelasan aja. Enggak, jangan dilawan, yang gituan jangan dilawan. Yang penting dikasih tahu aja, karena memang banyak yang kayak gitu Kak. Karena apa ya, anggap remeh gitu. Orang kalau belum tua, belum sakit Ya, anggap gini remeh. Bang, apa dia tuh yang penting kita berbuat baik, tidak pernah jahat sama orang, tidak merugikan orang. Nah kalau Nggak bisa. Itu Buddha bilang. Itu agama Buddha yang kayak gitu. Pindahlah kau ke Buddha. itu ya dibilangnya sholat itu nggak harus nunggu-nunggu katanya. Kita diam pun udah sholat katanya. Tapi tadi ada yang sebentar Bang, sedikit Bang, ada yang menarik tadi yang waktu Ibu Ni bilang ketika diajak bicara terkait keislaman, itu suaminya bilang syariat, terkait dengan syariat, kemudian ma'rifat, hakikat gitu Pak ya? Ya benar. Nah, jadi Ibu begini, sedikit mungkin saya tambahkan, suami Ibu itu ikut kepada pemahaman thariqah yang perlu diluruskan, begitu Bu. Jadi mereka Saya nggak paham. iya. Nah, nanti begini Bu, begini. Memang sih agak sedikit susah kalau itu sudah mendarah daging di suami Ibu, gitu ya. Atau mohon maaf nih, saya langsung tembak langsung. Yang mungkin pokoknya yang Ibu maksud lah, gitu ya, orang Ibu maksud, begitu. Tapi kalau misalkan dia baru belajar, pelan-pelan saja. Nanti kan contoh dia bilang begini, sholat itu apa, gitu ya? Kan ingat katanya gitu Pak ya. Ya cukup dengan ingat saja, ya sudah sholat, gitu ya. Atau nanti dia Apa tadi? gimana Bu? Pengajian apa tadi namanya? Biasanya itu ikut pengajian thariqah yang perlu diluruskan, gitu Bu. Thariqah ya? Iya, ya biasa saya juga di Sumatera, biasa sebutannya itu thariqat, gitu lah Bu. Ikut ya? Iya, karena Iya, tapi thariqahnya ini yang perlu diluruskan, gitu. Artinya memang nanti ada juga thariqah itu yang memang baik, begitu Bu. Iya, karena saya nggak sholat. Jawabannya gini, kau merasa udah benar wudhunya, udah benar ini mau, malah kamu ini. Iya. Ya tinggal begini, jawabannya tenang saja Bu.
Justru karena belum benar saya sholat, gitu. Bagaimana bisa benar tindakan perbuatan kita atau apa yang dimaksudnya kalau kita nggak sholat, gitu aja Ibu. Mereka itu lebih mengedepankan akal juga sih sebenarnya Ibu, gitu. Gitu ya Bang ya. Iya. Ya, saya kadang suka berdebatnya di situ. Ya, begitu Ibu. Enggak, ini yang kita ceritakan ini Bu Salvia, ini sih yang kita ceritakan siapa ini? Cair dong diberkati Bang Beri Putih. Yang diceritakan siapa ini Kak Sylvia? Suami kakak atau suami tetangga? Kak Sylvia? Kasih. Iya, halo. Yang kakak bahas ini siapa ini? Suami kakak gitu? Iya, suami saya. Oh, umur berapa suaminya Kak? 46. Oh, suruh masuk MMA aja kalau enggak Kak. Hah? Apa itu MM? MMA? Apa itu Bang? Fighter itu di TV One. Apa Bang? Nggak tahu saya. Tinju fight, Smackdown. Walah. Biar disegerakan Kak. Wah, Bang Faruk. Ya terkadang benar ya. Terkadang benar ya. Saya lihat sendiri memang orang-orang yang ikut kajian toriko seperti yang disampaikan Ustadz Hendra itu ada yang seperti itu. Bahkan mereka bisa bahkan terkesan mereka itu mengubah syariat Islam. Sholat itu bukan rukun. Ada lagi yang begitu. Sholat itu bukan rukun. Dalam kondisi duduk pun kau terdiam seperti itu. Bahkan kondisi ngerokok pun kau udah lagi sholat itu katanya. Jadi sholat kami itu bukan sholatnya syariat. Kalian sholat pakai rukun itu sholatnya syariat. Bukan sholatnya makrifat katanya. Saya pernah sampai itu di kajian kayak gitu itu. Saya tinggal itu. Karena apa? Dalil saya sederhana. Dalil saya kuat gitu. Surah Al-Adab 21. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri toladan yang baik bagimu untuk kamu tiru, yang bagi kami ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Ya kan? Nabi aja nggak pernah ngomong kayak gitu, sahabat aja nggak pernah ngomong kayak gitu, Nabi aja nggak pernah ngajarin kayak gitu, sahabat aja nggak pernah ngajarin kayak gini. Lah kau si bagus sih ngajarin kayak gitu. Gitu. Oke, Ustadz Hendra. Ya, assalamualaikum Sam. Waalaikumsalam Bang Faruk, lama nggak Banyak kali orang ngomongkan basreng kenapa? Dabling Ustadz Hendra. Mungkin Ustadz Hendra bisa paparkan ke kita di sini satu kacamata memandang program-program dari Rumah Tafiz Bang Faruk ya, terkhusus binaan para mu'alaf selama bulan Ramadan ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Faruk, alhamdulillah Pondok Pesantren Bang Faruk di bulan Ramadan ini punya beberapa program unggulan yang sengaja kita selenggarakan khusus di bulan Ramadan. Pertama, Camp Ramadan. Ya, Camp Ramadan ini kita berupaya untuk membuat satu wadah yang di dalam bulan Ramadan ini kita mengadakan kajian-kajian keislaman yang nantinya bisa memperkuat keilmuan para santri, dan berikutnya masyarakat di sekitar pondok pesantren kita itu juga dapat mengambil manfaat. Itu yang pertama. Seterusnya kita juga punya program yang lain, yakni diantaranya adalah memberikan makan, sahur, berbuka, takjil. Berikutnya juga ada makan ya setelah berbuka itu. Artinya kalau takjil kan makan ringan. Nanti kita berikan juga makanan-makanan beratnya. Itu untuk santri kita, yakni Bang Alif itu ya, Bang Alif yang mualaf kemarin, juga ada Bang Siagian. Alhamdulillah kita ada 2 orang santri mualaf yang sekarang sedang belajar ilmu keislaman di Pondok Pesantren Bang Faruk. Dan juga ada 3 orang ya, 3 orang santri yang ikut mondok khusus di bulan Ramadan ya, bersama juga dengan para asatidnya. Ini juga kita tanggung biaya
makannya khusus untuk di bulan Ramadan ini. Ada juga program yang lain, yakni program iktikaf selama bulan Ramadan full ya, di 10 hari terakhir ya, sebagaimana sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di 10 hari terakhir itu bagi yang punya waktu luang sangat dianjurkan untuk melakukan iktikaf di masjid. Karena memang pondok pesantren kita punya masjid, maka kita mengadakan program iktikaf 10 hari itu di pondok pesantren kita. Itu di antara program-program unggulannya, Bang. Ada juga pesantren kilat untuk anak-anak ya, mulai dari usia masuk SD lah, itu ada yang usia 8 tahun sampai usia 15 tahun, bahkan ada yang 19 tahun ikut programnya. Itu pesantren kilat kita adakan 1 pekan setelah pelaksanaan Ramadan awal ya, berarti 1 pekan setelah Ramadan, pekan berikutnya masuk program pesantren kilat. Itu di antara program-programnya, Bang, yang kita buat di Pondok Pesantren Bang Faruk, Bang. Ya, ini sekalian disampaikan juga buat teman-teman ya. Dana yang dibutuhkan itu berapa? Oh iya, ya alhamdulillah, masya Allah ya. Mungkin nanti ada orang-orang baik yang bisa untuk membantu program kita yang sedang kita jalankan ini. Total biaya yang kita butuhkan itu 6.500.000 ya untuk 1 bulan ini. Alhamdulillahnya kalau untuk ustadznya ya kita gratiskan, artinya ustadz pengisinya nggak perlu dibayar karena kebetulan memang ya saya sendiri gitu ya, dan juga ada 1 orang insyaallah ya murid kita yang membantu kita untuk mengajar khusus di bulan Ramadan, jadi nggak usah dibayar. Adapun biaya-biaya yang lain, biaya makan dan biaya keperluan yang lain itu total kemarin itu 6.500.000. Alhamdulillahnya kemarin ada yang infak 500 gitu. Ustadz, ini dari saya 500 gitu. Nah sekarang kekurangan kita ada sekitar 6 juta. Ya mudah-mudahan ada orang baik lah yang Allah kirim untuk membantu mensukseskan program yang kita selenggarakan di Pondok Pesantren Bang Faruk ini. Mungkin itu, Bang. Iya, kemarin pun ada yang infak juga Ustaz 500. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah, insyaallah. Semoga Allah memberkahi harta dan keluarganya, amin. Amin, amin. Kita mengambil andil, di sini kita ada 1.000 orang. Kita cicil misalnya kayak 20.000. Nanti kita patungan teman-teman. Kalau kita nggak mampu memberikan 100, minimal kita bisalah memberikan 20.000. Kalau 20.000 kali 500 orang itu kan alhamdulillah nih. Nanti dari saya Bang Faruk insya Allah 20.000 Bang Faruk ya. 20.000. Masya Allah, Masya Allah. Kita dari mana Bang Faruk dikirim Bang Faruk? Hah? Dikirim kemana dikirim? Ke rekeningku lah Ustadz. Apa nih Ustadz, nanti sore kita ketemu di tengah Ustadz ya. Mana Ustadz Indranya? Ya ketemu di tengah Ustadz. Saya mau ada titipan dari teman-teman berupa basreng dan juga kurma 2 kilo Ustadz. Udah sampai Bang Faruk? Ya. Udah sampai. Ya, udah. Oh ya, Ya, Bunda, nanti Bunda saya- yang nonton Bunda, yang nonton yang sedekah itu udah sampai Bunda ya kepada Bang Faruk dan si apa yang mualaf tuh Febri. Yang nonton kalau nonton Bunda. Nah, nanti coba spill nomor rekeningnya Bang Faruk biar aku ada sedikit rezeki nih kan yang Iya. kita patungan lah patungan. Boleh dicatat teman-teman. 10.600 1342 0040. Nah itu Bang Andi Bala itu. Bang Andi Bala. Assalamualaikum Akhi Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Faruk. Kita kaifaluka anta akhi? Alhamdulillah bil khair wa kaifal anta? Bi khairin walhamdulillah. Tafadhal akhi. Ya, insyaallah kita siap kirim dari Mekah, insyaallah. Nah, Masya Allah. Kita nggak mampu Syukran, jazakallahu khair. Insyaallah kita nggak mau Pakai bahasa Arab aja akhi, pakai bahasa Arab akhi biar terbiasa kita bahasa Arab akhi. Sama Ustaz Hendra, beliau ini guru bahasa Arab saya juga nih akhi. Ustaz Hendra ini. Mandiri. Tafadhal akhi. Insyaallah ana ati fulus minal Mekah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tafadhal Ustaz.
Anak fulus in Madinah. Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Baruk. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Tadi ada kesibukan sebentar. Apa pertanyaan? Yang mana yang nggak ada orangnya? Udah turun dia nyasar iya. kemarin. Baik. Tadi si Dewa Dia curhat tentang suaminya. Tentang suaminya. Kenapa suaminya? Suaminya malas sekali sholat, Bang. Oh gitu. Baik. Sudah bawa kajian Salat tentang itu marifat. baik. Salat itu kan kita lihat salat yang paling kita itu apa sih, menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah itu jatuhnya pada sholat subuh ya, pada sholat subuh. Bayangkan ya, siapa yang mau sholat subuh coba pada saat orang lagi kedinginan, pada saat orang ngantuk, capek-capek bangun. Nah inilah dilihat dari sholat subuhnya. Kalau misalkan mau berumah tangga, berusaha dulu lah yang namanya mau bangun rumah tangga, berusaha dulu yang namanya bangun subuh. Pak, ini siapa yang ini? Aduh, mulai semua ini. Nah, baik. Jadi kalau kita misalkan mau berumah tangga, mau bangun rumah tangga, berusaha dulu bangun subuh, ya. Kalau misalkan suaminya bangun subuh itu nggak bisa, bisikin aja ke telinganya, Papa, mau kawin lagi nggak? Pasti bangun, dijamin sama Dewa itu, ya. Tapi jangan disuruh kawin, suruh sholat gitu. Nah ini si Dewa ingin mau menyampaikan seperti ini ya, Iwan Pila ya. Dulu itu sempat ada yang namanya mu'alaf, tetapi dia kembali yang namanya murtad. Setelah kembali murtad, dia mempelajari lagi. Setelah mempelajari yang namanya Islam, alhamdulillah sekarang dia menetapkan di dalam Islam. Semua orang pasti tahu orangnya ini siapa. Cuma pasti nggak akan ada yang percaya. Insya Allah kalau Dewa percaya. Namanya Diraya. Mungkin tahu ya, Diraya ya. Sempat sama suaminya itu memeluk Islam, sampai akhirnya dia kembali ke Kristen lagi, dan sekarang alhamdulillah dia sudah yakin sama Islam, dia sudah kembali kepada Islam. Orang-orang Islam mengatakan jangan percaya Mas Dewa sama dia. Kalau Dewa berpikir selalu positif sama orang. Dewa tidak mau yang namanya berprasangka buruk sama orang. Memang kita tahu Islam memerintahkan kepada kita untuk berprasangka baik, tetapi kan tidak semua orang itu baik. Makanya Islam mengajarkan yang namanya kita itu selalu yang namanya waspada. Begitu. Tetapi kalau Dewa sih optimis, Dewa percaya, dan alhamdulillah sekarang Diraya sudah mantap dan sudah memeluk yang namanya Islam. Ketika yang namanya orang itu ya ada yang mengatakan seperti ini ya. Di saat orang itu bohong, kita percaya. Tetapi di saat orang itu jujur, kita tidak percaya. Nah ini yang repot. Kalau Dewa sih mendoakanlah kepada Diraya, semoga ditetapkan dalam keimanan Islamnya. Dan Dewa banyak mengajarkan juga kepada beliau, ya kan? Memberikan semangat kepada beliau, memberikan support kepada beliau gitu kan. Jangan sampai dia kembali lagi dalam kesesatan. Begitu. Itu kabar yang pertama ya. Kabar yang kedua, ada seorang mu'alaf. Ini tidak digembar-gemborkan sama sekali sama Dewa ya, mu'alaf ini. Yang tahu itu cuma satu orang. Dewa bercerita kepada beliau. Beliau betapa luar biasanya ya, yang namanya mu'alaf itu. Sampai-sampai dia cerai sama suaminya. Dia membawa anaknya sebatang kara dan hanya baju aja di badan. Baju di badan dengan anaknya. Lantas Dewa sempat yang namanya, mohon maaf Bang Walk ya, Dewa sempat baku hantam. Dewa sempat baku hantam sama mantan suaminya gara-gara dia mu'alaf. Kejadiannya baru dan Dewa terkena yang namanya satu sabetan ini ya, satu sabetan pisau. Ini ada luka, tapi udah sembuh sih ya, alhamdulillah. Bentar ya. Dewa sempat digertak, oh nggak kelihatan ya, Bang Baruk. Bentar. Ini Dewa terkena pisau, ini baru luka baru ya. Terkena pisau karena Dewa dikeroyok waktu itu. Tapi tidak dalam sih ya, alhamdulillah. Dan ini
surat baptisnya, dia sudah mantap masuk Islam. Ini surat baptisnya sudah dipegang sama dewa. Ini ya. Ini kejadian, aduh, nggak kelihatan Bang Faruk ya? Aduh, duh. Nah, itu ini udah ya. nampak Bang, itu udah nampak. Udah. Ini ada surat baptisnya sudah dipegang sama dewa. Dan terakhir itu kira-kira sekitar berapa hari yang lalu ya? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu dia tidak punya yang namanya untuk bayar kontrakan, tidak ada, ya kan? Dan akhirnya dia menumpang. Setelah dia menumpang di orang lain, dia nelpon ke dewa, Mas Dewa, saya butuh buat beli susu. Ini dia kasih, dewa ngasih, mohon maaf bukannya dewa bagian daripada ria, dewa kasih ke dia 100.000. Setelah itu, karena dia numpang di orang, dia bilang, Mas Dewa, boleh nggak kirimin saya voucher listrik yang 20.000? Alhamdulillah, sudah dewa kirimin itu, beres. Nah, karena dia merasa sungkan, dia akhirnya menjual HP-nya Bang Faruk. Saya mau pergi yang jauh Mas Dewa. Sampai sekarang dewa tidak tahu kabar dia. Sampai sekarang. Karena HP-nya dijual sama dia. Nggak tahu. Dewa di sini tidak minta apa-apa, minta doanya aja. Karena mau bantu bagaimana, dewa sendiri tidak tahu posisinya dia di mana. Tetapi dewa tetap masih dendam sama yang mengeroyok. Kemarin sudah dapat sama dewa 1 dan alhamdulillah sudah dewa habisin orangnya itu. Sudah dewa gebugin itu Bang Faruk orangnya sama dewa. Tinggal 2 orang lagi yang dewa cari ini. Tinggal 2 orang lagi. Mau sampai kapanpun juga dewa cari. Dewa cari orang ini. Ibaratnya lu mau ngumpet di kuburan, gua gali lagi kuburannya. Gua cari tetap orang ini. Ya, sama mantan suaminya. Masih dewa cari sampai sekarang itu. Dewa tongkrongin rumahnya 3 hari nggak nongol-nongol dia itu. Dewa di sini cuma minta aja doanya kepada Iwan Pilah ya. Semoga Felicia ini, namanya Felicia ya. Semoga Mbak Felicia ini istiqomah dalam menjalankan Islam. Luar biasa itu. Dia diceraikan sama suaminya. Setelah diceraikan sama suaminya, bahkan yang namanya uang aja tidak punya, anaknya dibawa sama dia, ya kan? Nah, cuma bawa baju di badan aja. Subhanallah. Luar biasa ini orang, tantangannya. Begitu aja Iwan Pilah ya. Minta doanya ya. Dewa tidak tahu kabar dia, dewa tidak tahu cara bantu dia. Kenapa? Karena dewa tidak tahu ada di mana posisi dia sekarang. Karena handphonenya sudah dijual sama dia. Ya. Mungkin itu aja, Bang Faruk. Masya Allah. Yang syahadatkan dia siapa? Bang Dewa juga bukan? Kawan dewa. Offline? Ya, offline. Offline. Dewa nggak tahu kabar dia di mana sekarang Bang Faruk. Nggak tahu. Kabar dia di mana itu. Ya semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, ya, terkhusus dimudahkan dia dalam urusan dinnya. Itulah doa yang terbaik lah buat beliau, Bang Dewa ya. Oke, Akhi Arif, Tafadhol Akhi, mungkin mau menyampaikan apa pemaparan atau kajian tentang sholat tadi Akhi Arif. Akhi Arif, Kak Sylvia-nya soalnya masih nyimak dia di bawah dia. Mungkin dia bisa ada satu patah kata yang bisa didengarkan dari Akhi Arif kan, supaya bisa beliau amalkan ya, supaya suaminya itu bisa berubah. Akhi Arif. Nggak bisa, Bang Faruk nggak bisa itu mah sendiri ya tuh Bang Faruk. Usianya berapa? Usianya berapa dia? 46. Ada hukum alam ya, hukum alam yang mengatakan seperti ini. Kalau misalkan orang ada yang jatuh di kamar mandi, kalau dia tidak cacat seumur hidup, dia meninggal. Kita percaya takdir, kita juga percaya sama yang namanya realita. Ada lagi hukum alam yang mengatakan, pada saat seorang kakak, itu tingginya bisa melebihi daripada adik. Itu, seorang adik tingginya bisa melebihi daripada kakak. Kakak tidak akan pernah yang namanya tinggi lagi. Tidak akan pernah. Itu hukum alam. Ya. Dan ada lagi ya yang mengatakan umur 40 tahun, kalau umur 40 tahun kita bukan siapa-siapa, kita bukanlah apa-apa. Itu di dalam
kalau misalkan kita bahas umur 40 tahun ya, berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang Eropa mengatakan itu umurnya ternyata 45 tahun. Jadi cuma setengah main bola. Tetapi ada lagi yang mengatakan, orang Jepang mengatakan bilang itu umur 50 tahun. Kenapa? Karena ada masa yang namanya injury time selama 5 menit. Tetapi yang kita percaya di sini, kalaulah umur 40 tahun, orang itu tidak pernah melaksanakan sholat, jarang sholat, kemungkinannya itu tipis buat dia rajin untuk yang namanya sholat. Apapun yang namanya kebaikannya, apapun ya kebaikannya, baik dia melaksanakan puasa, baik dia melaksanakan yang namanya zakat, baik itu dia sering yang namanya berangkat ke haji, tapi dia tidak melaksanakan sholat, jangan harap amalnya itu diterima di sisi Allah. Jangan harap, ya. Dan ketika kita melakukan yang namanya kebaikan, tidak sholat, amalnya itu sangat sulit untuk nyampe kepada Allah. Jalannya berliku-liku. Tetapi kalau kita sholat, terus kita melakukan yang namanya kebaikan, insya Allah amal kita akan sampai kepada Allah. Jadi sebelum yang namanya poin yang ketiga puasa, poin yang keempat zakat, poin yang kelima yang namanya menunaikan ibadah haji, kita harus bisa dulu poin yang kedua. Yang kedua kita tunaikan dulu. Nggak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Nggak ada alasan. Apapun kebaikannya, ya, apapun kebaikannya, baik dia siapapun juga. Kalau dia tidak sholat, jangan harap amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena poinnya adalah sholat. Ya, lanjut Bang Faruk. Nah, kalau bagi aku Bang Faruk ya, pandangan aku Bang Faruk ya, sebenarnya ini izin sedikit Bang Faruk ya. Kalaupun memang itu terjadi, seharusnya yang lebih baik, yang lebih tidak melakukan itu adalah Nabi Muhammad SAW, karena udah ada jaminan. Seharusnya jikalau dikatakan itu sebagai tentang yang diucapkan dia tadi, maka Nabi Muhammad lebih layak. Ini enggak Nabi Muhammad aja yang udah dijamin masuk surga, yang udah memerintahkan, Nabi Muhammad mengerjakan, begitu. Nabi Muhammad mengerjakan, artinya apa? Ini kewajiban sebagai seorang mukmin gitu. Kalau dikatakan, oh enggak, ini berdasarkan marifat gitu, nah berarti dia lebih benar daripada Nabi Muhammad. Berarti seolah-olah Nabi Muhammad ini korupsi tentang menyampaikan firman ataupun wahyu yang disampaikan oleh Allah, ataupun ajaran-ajaran. Berarti secara tidak langsung ya, dengan kata kutip 2, secara tidak langsung dia itu memfitnah Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad tidak menyampaikan seluruhnya. Paling udah jelas kan? Surat Al-Maidah kan? Telah disempurnakan. Bahkan sahabat nangis loh, nangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin ada lagi syariat yang diada-adakan begitu? Inilah yang keliru banget nih. Bukan keliru, tapi udah, ya Allah, ya Rabbi, semoga Allah memberikan hidayah kepada antum. Begitu. Mungkin begitulah Bang Faruk yang bisa ku tangkap ya, sebagai aku manusia yang mengikuti Rasulullah begitu. Aku menginginkan bagaimana Rasulullah hidup, tetapi aku tidak akan mampu sama seperti Rasulullah. Setidaknya aku ini sedang berusaha begitu. Begitulah sedikit dariku Bang Faruk. Bang Ya, Faruk, kita sama-sama. izin Bang Faruk, Ya, Bang Dewa, ada titip. sebelum lewat turun. Ini ada titip salam ini Bang Dewa, Bunda Rumini Marjono. Oh, Titip siap. salam sama Bang Dewa. Waalaikumsalam. Katanya beliau itu bilang nyimak di bawah gitu loh. Siap. Melihat Bang Dewa, beliau teringat sama almarhum suaminya katanya. Siap Bang Faruk. Ini sebelum Dewa turun ya Iwan Pila ya. Mungkin di sini ada yang mau belajar menjadi seorang pendebat atau belajar perbandingan agama. Ini Dewa juga jual buku ini ya. Dewa juga jual buku. Di mana bukunya ini kira-kira ada sekitar 200 halaman. Ya. 200 halaman udah lengkap semua di sini. Perbandingannya udah lengkap semua. Kalau misalkan ada yang tertarik, ini Dewa habis fotokopi itu 50.000, 55.000. Kalau mau ditambahin boleh, tidak punya uang sekalipun, silakan DM ke Dewa. Mas Dewa, saya tidak punya uang, tapi saya pengen buku Mas Dewa. Dewa kirimkan ini, karena ini menyangkut agama. Kalau ada yang mau ngelebihin, silakan. Alhamdulillah sudah kurang lebih ada 10 yang pesan ke Dewa, dan mau dikirim itu besok sama Dewa. Ini ya bukunya, kurang lebih 200 halaman di sini. Bukunya ada 200 halaman.
Mau dilebihin boleh, tidak dilebihin pun nggak apa-apa. Atau nggak punya uang, silahkan DM ke Dewa, ya. Nah ini, Dewa fotokopi. Nah itu satu. Yang kedua, biasalah Dewa jualan kaos juga ya. Mungkin kalau ada yang mau tertarik dengan kaos Dewa, insya Allah Dewa mau produksi hari Senin sekarang. Sudah ada yang pesan kira-kira 16 orang, mungkin ada penambahan, silakan nanti DM ke Dewa. Adapun soal fotonya, mau dengan Bang Faruk, dengan Bang Juma, atau dengan siapapun juga bebas. Ya, silakan DM ke Dewa. Ya, mungkin itu aja Bang Faruk ya. Dewa izin pamit juga kepada semuanya. Terima kasih banyak kepada Bang Faruk, kepada semuanya yang hadir di sini, terutama Bang Jum. Nggak monitor Bang Jum. Ada yang tanya itu, Bang Dewa di bawah. Bang Dewa berapa harganya kaosnya? Ada yang tanya Dewa, di bawah. kalau kaos itu harganya ada yang 150, itu bahan plasma, ada yang 200 itu bahan butik. Kalau ini buku, Dewa menghabiskan 55.000. Kalau mau dilebihin boleh, tidak dilebihin nggak apa-apa. Mau 50.000 nggak apa-apa. Nggak punya uang sekalipun, DM aja ke Dewa. Mas Dewa saya pengen, Dewa kirimkan insya Allah. Ya, itu aja ya. Karena ini menyangkut agama, Dewa tidak mau patokin harga. Dewa izin pamit. Terima kasih Bang Faruk semuanya. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi yang lainnya ya. Kolor, selamat bergabung. Kolor. Kacang tanah, selamat bergabung Kacang tanah. Halo Kacang tanah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Kacang tanah, ada yang disampaikan abangku. Tafadhol abangku. Semoga sehat selalu lah orang-orang apologet ini. Bang Faruk semoga sehat. Itu pesantrennya semoga lancar, dilancarkan tadi yang Bapak yang pimpin pesantren tadi, semoga lancar-lancar ya. Amin. Ya cukup sekian aja. Bang Dewa juga itu tadi yang kata apa tuh, yang dikeroyok itu lokasi di mana, daerah mana tuh orang-orangnya, coba diumumin aja orang-orang daerah mana, Bogor apa mana itu. Saya di Bogor nih. Ya, makasih Bang Faruk, sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sal. Apa Bang? Ya, itu kue lebaranku bisa dikirim juga itu Sal. Kirim aja Sal. Belum ada informasi, belum A1. Apanya belum A1? Belum ada. Abang Ucok, selamat bergabung Ucok. Abang Ucok. Halo Abang Ucok. Bang Faruk pesan. Hah? Bang Faruk pesan. Kan dari kemarin aku bilang aku pesan, kirimkanlah. Oh, gue pikir anu dulu. Bang Ancu ini Bang Ancu Papua ya? Di bawah nih. Iya Bang Ancu Papua nih, lama nggak kelihatan Bang Ancu ini, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Ancu, Masya Allah. Lama gak kelihatan loh, setahun ada kurasa ini. Mudah-mudahan beliau masih nyimak di bawah ya. Iya Ancu Papua ini, oh, Bang Faruk nggak salah ya. Beliau ini dari Papua ini. Ancu WTP 77. Masya Allah. Bang Ucok. Oh iya Poso, iya dari Poso, betul. Dari Poso ya, di Poso. Masya Allah. Sehat-sehat ya Bang Ancu ya. Sehat-sehat Bang Ancu, dimudahkan urusannya. Ya, ditambahkan keberkahannya, ditambahkan rezekinya. Ya, barakallahu fikum, jazakallahu khair Bang Ancu, Masya Allah. Sal. Ya. Maksud aku gini loh. Kue lebaran pesananku itu hantarkan, karena tujuannya gini, nanti kan di pondok itu kan ada 10 hari apa kan di situ. 10 terakhir kan? 10 terakhir kan? Iya. Iya. Kan ini kan kalau di bulan Ramadan ini kan pengiriman agak lama ini. Iya kan? Nah, jadi tujuan aku yang kau kirim itu nanti itu kuantarkan ke pondok semua untuk bekal mereka di 10 hari terakhir. Kalau aku
belum ada dananya, nanti yang lain udah pesan terkendala. Iya, nanti berapa biayanya untuk satu kotak kue itu tadi? Alhamdulillah, syukron Bang Eli Mamik, barakallahu fikum. Berapa biayanya kabarin ber-QTF. Yang penting gini, upayakan kuenya itu datang jangan sampai lewat dari 10 hari sebelum Ramadan, sebelum berakhirnya Ramadan. Ya, jadi kue lebaran itu nanti kita antarkan ke pondok Tapis Bang Faruk itu, ke Ustadz Hendra. Jadi untuk mereka 10 hari itikaf di masjid itu tadi. Iya kan? Kurasa seminggu lebih tuh dari tempatmu kemarin pengiriman itu seminggu lebih tuh. Bikinlah 2 minggu kan. Jadi kita masih punya jeda waktu itu berkisar 4 hari kan. Sal, emang nih si Sal jadi pengusaha? Iya, aku ada ini berisik. Ada apa namanya, mesin cuci hidup. Iya, karena waktuku kan untuk datang ke pondok mengantarkan itu kan terkendala juga masalah waktu. Jadi kalau ada jeda waktu 3 atau 4 hari, aku bisa atur waktu schedule. Kapan aku bisa berkunjung ke sana mengantarkan itu. Kalau dia mepet kali, susah juga gitu loh. Iya siap Bang, siap. Nanti biar kita nuin apa namanya. Bukan nggak serius nih, ada Dajon udah balas di WA kok Bang Faruk. Jangan gitulah teman-teman. Oke Bang, oke Bang. Jenis kue. Semua jenis kue. Oke. Dari Pak Arif udah ada sebenarnya, tapi belum A1. Oh, udah A1 dari Pak Arif, udah A1, mantap. A1 Bang Faruk. Alhamdulillah, barakallahu fikum, akhi. Ya, dikirim aja nanti hari Isnin dikirim. Oke bang. Nanti kami proses terus nih saset nih. Nanti kekurangannya nggak apa-apa, ikut tutupi nanti kekurangannya. Intinya untuk itikaf nanti sama orang Ustadz Endra kan, sama para mu'alaf di pondok itu nanti. Berarti yang itikaf itu ada 5 orang ya. Ada 5 orang berarti, 2 mu'alafnya, 3 santri hariannya. Masya Allah, makasih Pak Arif. Teman-teman yang mau beli silakan DM Bang Sal. Ya silakan ya buat adik-adik. Oh tema kita belum kita robah ini. Kok masih ini? Kan udah syahadat ya. Bang Faruk ya? Ada yang syahadat tadi? Ada. Apa syahadat? Aku kok nggak ada informasi. Buatan cintaku pada Cut. Anjay. Ya, silakan buat adik-adik Oten yang mau berdiskusi silakan teman-teman ya. Yang mau berdiskusi silakan, mumpung ada Bang Zuma juga yang mau bertanya, ada di Otennya tapi on cam. Di Komalku Oten kalau mau saling bertanya dan saling adu argumentasi itu on cam. Kalau tidak on cam, siap bertanya turun. Gitu loh.
Karena apa? Apalagi di bulan Ramadan ini kan lebih utama bagi kami, lebih baik bagi kami menjaga keutamaan puasa kami daripada menghadapi orang kayak kalian. Karena kalau tidak on cam, ya kalian itu lebih condong kepada penghujatan. Kalau memang on cam, ya kamu memang mau berdiskusi, silakan on cam supaya kamu bisa mempertanggungjawabkan narasi-narasimu. Karena terkadang kalian gini teman-teman, kalian dengan intonasi bertanya, tapi pertanyaan itu merupakan pernyataan dan juga kesimpulan dari iman orang lain. Itulah kejinya kalian gitu loh. Silakan on cam, yang mau bertanya silakan on cam. Kalau tidak mau on cam, ya udah kita kaji tema saja. Apa sih manfaat kematian Yesus di kayu salib? Apa manfaatnya? Silakan adik-adik Oten ya menarasikan kepada kami manfaatnya apa. Terserah kalian menjawab dengan jawaban apapun manfaat dari kematian Yesus itu sendiri, gitu loh. Tapi kita minta sesuai data ya, jangan cuma omong-omong belaka. Mungkin ini sembari menunggu Otennya, saya buka dulu di DM nih ya informasi ke Ustadz Hendra nih. Lima 175 200 3 4 5 ya. Ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, alhamdulillah Ustadz. Hari ini sudah ada yang TF ke Bang Faruk itu sebesar 505 dari Pak Mati 505. Berarti saat ini ada 1 juta sama saya. Siap, Abang dah siap, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, urusan kita Insya Allah, Bang. Ada 1 juta. Berarti kekurangannya 5 juta lagi. Ustadz pakai apa ya? Pakai Ustadz. Oh iya, Bang. Kencang sekali. Dicabut aja Ustadz, kontraknya dicabut aja. Makanya doubling dia. Berarti kekurangannya 5 juta rupiah lagi teman-teman. Sikit lah, sama buat sisa pengusaha kurma, pengusaha kue lebaran, baru pengusaha apa lagi? Pengusaha basreng. Uang 5 juta kecil lah buat pengusaha kayak sisal. Aku sebenarnya bisa aja aku kasih tadi 6 juta langsung, tapi kan nanti kasihan teman-teman kita nggak dapat mengambil handil gitu Bang. Makanya dari aku tadi alhamdulillah sedikit-sedikit lah biar supaya teman-teman di Komal ini mengambil bagiannya gitu. 20.000, 30.000 gitu maksud aku. Aku sebenarnya CEO, gara-gara aku nyamar aja nih jadi penjual basreng, kue-kue gitu. Teman-teman ayo dong ambil handil. 5 juta tuh Mas sebenarnya bisa gitu. Tapi itulah kebaikan aku tadi agar kalian ini mendapat bagian daripada kesempatan ini. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memberi makan satu orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Duh, keren kali tuh. Rasul loh yang menyampaikan. Di sini kita berbagi teman-teman. Bisa aja Bang Faru bisa aja memberikan 10 juta, tapi di sini untuk berbagi kesempatan. Begitu. Bang Sal CEO dari Laguna menjual basreng. Begitu. Gampang lah itu ya. 30.000 kali 700 orang tercukupi lah. Lanjut Bang Faru. Masya Allah. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi Ramadan itu selain bulannya Quran juga bulannya sedekah teman-teman ya. Kenapa kita berpuasa, kita bisa merasakan gitu loh kesulitan dari orang-orang yang kurang beruntung seperti kita dalam kehidupan sehari-hari kita, dicukupi Allah rezeki kita bisa makan sepuasnya gitu loh. Kita ditakdirkan Allah ya, ditetapkan Allah ya untuk belajar merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, jadi makna berpuasa itu mengikhlaskan sesuatu yang biasa kita keluarkan dan berupaya merasakan sesuatu yang tidak kita rasakan, yaitu laparnya orang miskin itu tadi teman-teman. Ya, yang mau berinfak atau bersedekah butuh kegiatan itikaf 10 hari di masjidnya di rumah tapis Bang Faruk kepada para mu'alaf ya silakan ya DM Bang Faruk atau ya ini sedikit informasi teman-teman ya, sore nanti pun insya Allah pada asar kita masih ada kegiatan juga pembagian takjil gratis.
sisa dari uang yang kemarin teman-teman kan ada 800.000, 500 kemarin sudah kita habiskan ya, karena terbentur masalah waktu ya Bang Faruk lanjutkan nanti sore hari lagi teman-teman. Dan untuk mengetahui dokumentasinya, untuk melihat dokumentasi kegiatan kita bagi-bagi takjil di jalan, teman-teman boleh cek di VT-nya Bang Faruk, di YouTube-nya Bang Faruk, dari Faruk Syani para 44 ya, berbagi takjil gratis ya. Nanti kita juga beli takjil sebanyak 300.000. Ya, oke. Sekarang hamba atau utusan atau nabi, hamba ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia, nabi Pak, namanya nabi ya manusia. Iya Tuhan, iya manusia, berarti bukan Tuhan ya? Pokoknya bikin manusia situ. Iya, ini manusia kan? Manusia kan bukan Tuhan. Iya. Oke, bukan Tuhan. Itu, Pak. Baik, bukan Tuhan. Manusia bikin. Iya, manusia kan bukan Tuhan. Iya, makanya ya sudah, saya tulis bukan Tuhan. Udah diam aja. Manusia. Bukan Tuhan. Ya, Oke, sekarang saya tanya. Sabar. Udah. Manusia bukan Tuhan. Oke, udah. Raja di atas segala raja atau mempelai pria sorga, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Pak, Tuhan. Tuhan, saya tulis Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya, Yesus itu ada 4 hal. Yang pertama, Yesus sebagai bukan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai bukan Tuhan, dan Yesus sebagai Tuhan, betul? Iya, itulah yang harus kau kenali dia. Dalam hal itulah kau harus kenali dia. Loh, memang itu, Pak. Iya. Berarti Yesus sebagai Tuhan dan memang bukan itu Tuhan. Memang benar dalam hal dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan harus kau kenal. Apa sih? Iya, engkau. Jadi Yesus sebagai Tuhan dan bukan Tuhan, betul? Jadi Yesus kesimpulan akhirnya, Yesus ini kesimpulan akhirnya. Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan semesta alam. Yesus adalah saya tulis Yesus adalah Tuhan manusia dan manusia bukan yang adalah Tuhan itu dan sendiri. Bukan Tuhan. Dia kan menjadi manusia, Pak. Ya, manusia kan bukan Tuhan. Ya kan? Manusia kan bukan Tuhan, betul? Ini yang manusia. Tetapi dia sebagai Tuhan dalam pekerjaannya itu, Pak. Gimana ya? Iya, manusia kan bukan Tuhan, betul nggak? Jadi kalau Tuhan jadi manusia, akhirnya, dia jadi apa menurut sekarang? Pak Richard, sabar. Menurut Bapak Pak Richard, manusia nggak? Sabar. Menurut Pak Richard, Yesus adalah Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Nggak nyambung. Ini logika bagi kalian itu nggak paham, memang sulit kalian menerima karena kalian nggak ada roh sama dengan cacat logika. Kenapa cacat logika, teman-teman? Oke, Pak Richard diem dulu ya. Ini saya dosen sekolah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini ya. Kan Bapak masih guru Minggu pula. Saya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya ini ya, Pak ya. Bapak diem dulu ya. Oke. Jadi teman-teman, menurut Bapak Richard, Yesus sebagai manusia kata dia adalah bukan Tuhan. Yesus sebagai anak Allah, menurut dia anak Allah adalah Tuhan. Yesus sebagai hamba atau utusan atau nabi, menurut Pak Richard adalah bukan Tuhan karena menurut dia manusia adalah bukan Tuhan. Oke, Yesus sebagai raja di atas segala raja atau mempelai pria sorga ternyata sebagai Tuhan. Kesimpulan akhirnya hanya ada 2. Yesus adalah Tuhan dan Yesus bukan Tuhan. Ini adalah cacat logika berpikir dari guru sekolah minggu yang nggak pernah belajar bahasa Indonesia sama sekali. Dia nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Jadi sabar. Waktu saya jangan dipotong, Pak. Jangan dipotong. Memang berat, Pak. Memang berat ini. Ini memang logika berpikir yang cacat logika. Cacat logika ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, Pak. Sekarang saya tanya. Sabar, santai ya. Tolak semua wahyu. Aduh, apalah ini. Sabar dulu, santai dulu ya. Sabar. Tapi terima kasih Pak Richard. Pak Richard sudah membuktikan kepada kami, ternyata menurut Pak Richard, Yesus itu Tuhan dan bukan Tuhan.
Jadi nggak jelas ini cacat logika ya kan? Ini sebenarnya cacat logika, tapi nggak ada masalah bagi kami ya teman-teman. Terima kasih Pak Guru Sekolah Minggu yang nggak paham bahasa Indonesia sudah menampilkan apa namanya ya sebuah logika Bisa berpikir yang dikasih sesat. satu menit. Mau saya turun? Baik, Sebelum saya turun? 1 menit Anda turun di bawah kalau gitu. Sudah, saya terima kasih Pak. Saya terima kasih sudah 1 menit Bapak. Jangan 1 menit, 1 jam aja Bapak di bawah. Ya, 1 jam aja Bapak di bawah. Jangan naik ke atas ya. Tapi saya berterima kasih kepada Bapak. Oh, Jospan kabur juga, nggak apa-apa. Kita kasih apresiasi kepada Jospan yang cuman berani naik kalau ada temennya, kalau nggak ada temennya nggak berani naik dia. Ya. Coba saya tanya Bunda, saya tanya Bunda Putri sekarang, Bunda Putri. Tanya. Ini logika sehat atau logika sakit? Cacat itu logika cacat itu. Ini logika sakit ya berarti ya? Sakit. Pak Ardi, boleh saya bertanya ke Anda? Ya ini tanggapi dulu. Enggak, saya tanggapi tanya dulu. Karena Anda suka nanya. Ya tanggapi dulu dong. Nggak bisa tanggapi dulu. Saya nanya Anda dulu. Saya mau nanya Nggak mau. Saya nggak mau. Anda harus tolak sama Wahyu karena itu melampaui logika. Enggak, saya nggak mau. Anda Nggak itu mau setengah-setengah. ditanya saya. Anda harus Saya nggak mau tolak ditanya Wahyu. kalau nggak dijawab dulu ini. Wahyu Dijawab itu dulu ini, baru melampaui. saya mau ditanya. Dijawab dulu ini. Jawab. Jawab dulu ini. Tadi teman saya Anda tanya kamu, mengatakan. Allah itu melampaui logika enggak? Astagfirullahaladzim. Coba kamu jawab. Kamu harus tolak semua. Ini buang aja ini. Sampah. Enggak usah Udah, buang dinaikkan aja ini lah. sampah. Nggak ada manfaat juga. Nggak ada gunanya. Nggak ada manfaat juga. Oke ya. Ya baik. Ardiansa adalah manusia sekaligus bukan manusia. Apa yang Anda pahami Bunda Putri? Cacat logika. Saya adalah manusia dan bukan manusia. Nah, cacat. Si? Bagaimana? Coba teman-teman. Bisa nggak dipahami itu Bunda Putri? Coba dibesarkan sama Bunda Putri berdua aja, biar Bunda Putri nggak ketutupan itu. Oke, cacat ya. Coba saya tanya teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah yang menonton ini, sepakat nggak dengan perkataan saya? Kalian teman-teman di bawah ini adalah manusia dan bukan manusia. Sepakat nggak teman-teman? Nggak sepakat teman-teman. Sepakat nggak teman-teman? Logika. Ya, berarti ada yang sepakat. Loh, teman-teman saya tanya, teman-teman nggak sepakat, nggak sepakat kan? Nggak sepakat, tidak. Karena teman-teman ini manusia. Kalau sudah manusia, mana mungkin bukan manusia? Kalau manusia ya manusia. Kalau bukan manusia ya beda lah. Gimana ini otak berpikirnya guru sekolah minggu pendeta ini saya pikir dia itu. Pendeta dia itu. Cuman malu aja dia ngomong pendeta. Ya kan, malu aja. Makanya saya katakan ya, dia katakan hamba utusan Yesus itu bisa dipahami dengan 4 hal. Hamba utusan Nabi. Loh, hamba itu kan manusia. Loh, kalau manusia ya manusia. Ya manusia apa? Tuhan bukan? Ya bukan. Loh, kalau anak Allah dia katakan Tuhan. Oke, saya ikutin narasi Anda. Kalau Yesus adalah Tuhan sekaligus manusia, berarti Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Loh, apa ini? Bahasa mana ini kalian ini? Bahasa apa? Bahasa roh. Apa itu bahasa roh ya? Apa itu ya kemarin bahasa roh? Kalian sedang menggunakan bahasa yang sebenarnya nggak bisa dipahami oleh manusia, hanya bisa dipahami oleh orang gila tuh. Aha. Hanya bisa dipahami oleh orang gila. Saya pikir orang gila juga paham. Kalau ditanya tentang penyaliban kan nggak nyambung jadinya. Kalau Tuhan itu adalah manusia, manusia itu adalah Tuhan, nggak nyambung jadinya kan. Kalau ditanya siapa yang disalib di situ, yang mau nebus dosa itu siapa? Nah, Tuhan. Siapa namanya yang Tuhan itu? Yesus. Ya kan, nggak nyambung. Ya kalau dia mau jujur, kalau dia katakan Yesus itu Tuhan, sekaligus bukan Tuhan. Ini narasi sampah ini sebenarnya. Sunrise bang. Kacau. Ini narasi sampah ini.
Ya cacat, iya cacat dalam sebuah bahasa udah cacat, logikanya cacat, bahasa cacat itu. Teman-teman jangan lupa di subscribe channel Ardiansa Arif ya. Ini saya live-kan di YouTube. Mohon maaf ya. Nah ini saya live-kan di YouTube saya Ardiansa Arif, gitu kan. Nah, minta tolong di subscribe ya teman-teman ya. Ini live sekarang nih. Minta tolong di subscribe teman-teman. YouTube Ardiansyah Arif. Saya nggak minta koin teman-teman, nggak usah dikasih koin nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau ngasih koin saya nggak bisa nolak, ya kan, betul nggak? Jangan disebutin nanti. Ya maksud saya begini, di follow aja ini, di subscribe aja ini Ardiansa Arif ini, ditonton aja gitu aja ya. Lanjut. Berani lawan Edis nggak? Gitu katanya. Berani lawan Edis nggak? Edis yang nggak berani lawan saya. Lihat PT saya di akun nomor 1. Lihat PT saya dengan Edis di akun nomor 1 ya. Namanya sama ya, Ardiansa Arif, cuman nggak pakai angka 8 ya. Ardiansa Arif doang. Ketik di TikTok, lihat VT nomor 2. Saya sama Edis. Edis gak bisa jawab pertanyaan saya. Silakan. Dah. Oke, lanjut kita. Silakan Bunda Putri. Ada tamu. Silakan. Oh iya. Sunri B, siapa namanya? Sandris B, siapa? Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Mau berdiskusi Bang, naik kemari? Enggak, mau minta duit aja. Iya, betul juga Pak ya. Nah, tapi di sini nggak ada duit Pak. Oh ya, diskusi aja kalau nggak punya. Ya sudah, kita diskusi ya. Oke, di sini ada tema. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jelas dong, Tuhan dong, kan gitu. Berarti oke, baik. Yesus Tuhan. Sepakat dulu kita. Saya tulis ya. Saya tulis. Saya tulis. Ya, kalau saya tulis sebentar. Saya tulis dulu dong. Nih saya tulis. Yesus. Saya tulis nih. Yesus Tuhan. Kalau menurut udah kamu ya, saya tulis ya. Ya, kalau menurut kamu Tuhan bukan. Sabar, dia. nanti dulu ya. Sabar ya, nanti ya. Iya dong. Kamu kan Sabar dong, sabar. Yesus Tuhan. Sabar, santai, diskusi santai. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang Tuhan ini mati di kayu salib? Jawab. Iya, artinya ketika Yeshua Hamasyah itu sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa dia akan mati dan menebus dosa manusia, dia genapi apa namanya itu? Apa? Berarti Tuhan mati di kayu salib. Iya, artinya mati di kayu salib. Berarti Tuhan mati. Iya, itu artinya dilakukan oleh Yeshua 2000 tahun yang lalu. Iya, berarti kesimpulannya Tuhan ini mati gitu kan? Ya. Oke, baik. Tuhan mati. Saya tulis ya. Keadaannya manusia, dia mati. Iya, diam dulu. Loh, katanya Tuhan yang mati, kok manusia? Gimana sih? Janda ini, standar janda. Kok katanya Tuhan, kok sekarang dalam keadaan manusia? Lah Tuhan apa manusia? Ya, ketika di 2700-an tahun yang lalu, ya Tuhan ya berfirman lewat Nabi Yesaya bahwa rohnya. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Bukan itu pertanyaan saya. Kamu nggak mau tahu siapa itu Tuhan kan gitu? Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang mati di kayu salib ini. Oke, saya tanya ya. Nih, saya tulis nih. Yang mati di kayu salib, apakah A Tuhan, B bukan Tuhan. Oke, yang mati yang mana? Tuhan yang sudah menjadi manusia. Ya, gitu. Tuhan yang menjadi manusia, kesimpulannya Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan. Makanya di dalam Yesaya. Berarti yang mati di kayu salib Tuhan ya? Roh YHWH akan ada padanya. Sebentar. Berarti kesimpulan akhirnya, saya mau jawab pertanyaan kamu. Ya, kesimpulan akhirnya, yang mati di kayu salib ini, adalah jawab. Ya, sebentar. Sabar ya. Kamu harus sabar. Kalau mau pengen pengertian, kamu harus sabar. Kan ya, gitu. Yang mati di kayu salib ini Tuhan atau bukan? Kamunya nggak mau sabar gimana? Saya mau jawab gimana coba? Ya kamu ngerocos terus, kau itu bagaimana sih? Kan aku menjawab. Apa yang ingin kau jawab? Silakan kau jawab. Ini cuma A sama B. A Tuhan, B bukan Tuhan, yang mana? Berarti kamu nggak mau cari jawaban, kamu mendikte saya. Ini jawabannya.
Kamu sedang mendikte saya, kamu bukan Kau jawab mencari A atau B di Loh, atas itu. ini Kau jawab. sudah saya oke A Tuhan, B bukan Tuhan. Biarkan Nah, yang jawaban mana? saya mau menjawab kamu. Tenangkan diri. Iya, silakan. Diri kamu. Silakan. Oke, ya, di 2700-an tahun yang lalu, Tuhan yang bernama YHWH menyatakan firman-Nya kepada Nabi Yesaya. Firman-Nya begini, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, ya. Roh YHWH akan ada padanya, ya. Artinya Terus? yang ada pada Yesua Hamasya itu adalah roh YHWH. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu bernama YHWH? Bukan itu, saya nggak tanya itu. berarti Pertanyaan Tuhanmu saya bukan adalah bernama YHWH, yang mati kan? di kayu Ya, salib. enggak? Ini pertanyaan saya sudah saya Pertanyaan tulis. saya kamu jawab juga, ya. Aku sudah jawab pertanyaan kamu. Apakah Tuhan? Udah kau ke neraka aja. Kau ke neraka. Ini pertanyaan saya ini. Yang mati di kayu salib, kenapa kau nggak jawab? Kau lari kemana-mana nggak jawab. Ayo. Biar aku yang jawab, Teman-teman Bang Kristen Ardi. yang nggak siap jawab pertanyaan saya nggak usah naik gitu loh. Nggak usah minta naik, di bawah aja, Iya. tap-tap layar. Terus. Silakan murid Kristus, dijawab pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib, ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Jawab. Tuhan, Bang. Oke, berarti Tuhan ya? Gitu dong. Oke, pertanyaan saya, apakah Tuhan yang mati di kayu salib adalah Tuhan satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Ada Tuhan yang lain. Ada berapa Tuhan? Ada 3, Bang. Mati mija. Sabar. Masolang generasi. Ya salam. Berarti ada 3 Tuhan di dalam Kristen. Iya, memang Tuhan punya 3 pribadi, tapi ketiganya Iya, kesimpulannya 3 pribadi itu ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Nah, berapa Tuhan? 3 pribadi. 3 Tuhan kan? Ya. Ketuhanan yang maha 3, betul ya? Bukan ketuhanan. Oh, salah berarti. Salah. Yang betul apa? Ketuhanan yang maha esa, betul ya? Ya, ketuhanan yang maha esa. Esa itu Nah, bukan itu betul. satu, Bang. Esa 1, betul? Bukan. Loh. Apa? Esa itu apa? Esa itu berapa? Oke, Esa artinya kesatuan. Kita buka kamus ya. Kita buka kamus Ini bentuk sebentar. Pelesetan ini. Kita buka kamus. Esa artinya kesatuan. Oke. Kita negara kesatuan. Iya. Sebentar ya. Esa artinya kesatuan. Bukan satu ya, Bang ya? Bukan satu. Nah, coba dibaca, Bang, yang kenceng, Bang. Nih. Dibaca, Bang. Esa adalah Loh, kabur, Cuk. Kabur. Kabur Bang Ardian. Loh, kok kabur? Aduh. Nah, gimana ini? Kabur ternyata. Ya, jadi siapa yang mau jawab ini? Bang Ardi, aku aja yang jawab. Kesatuan katanya. Katanya murid Kristus. Murid Kristus ditanya gini kok bisa jawab, gimana ini murid Kristus ini? Aduh, Ya Allah, gimana ya ini? Rob. Assalamualaikum Kang Dito. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito. Assalamualaikum. Ya sudah, hei. Aduh, ya Allah. Oh, sudah. Iya. Jadi Esa kesatuan ya? Enggak, bukan. 3 per 1. Esa kesatuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. Ya Allah ya Rob, ampuni hamba ya Allah. Kenapa hari ini ya Allah hamba mendapatkan orang-orang yang bocor semuanya ya Allah. Entar dulu, ini ada yang naik. Entar dulu. Eho XX. Selamat siang. Eho XX, selamat siang. Selamat siang. Ya. Muslim apa Kristen? Eho? Muslim. Oh, Muslim.
Ada yang disampaikan Bang Eho? Turunkan aja. Saya izin dulu ya Pak Ardi, teman-teman. Nanti ada lagi malam. Kabur dulu. Kang Dita, Mbak Indah, Mbak Sri. Naikkan Kang Dito. Makasih Kang Chan, makasih Kang Chan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Chan udah hadir. Tapi bagus ya edukasi dari Kang Chan tadi luar biasa ya teman-teman. Kalau memang mau mencatat gitu kan tadi kan banyak sekali hal yang didapat seperti apa lupa saya. Ya, karena yang dicatat kutangkap tadi. Yang kutangkap poinnya Bang Ardi ya, yang disampaikan oleh Kang Chan ya. Saya suka yang ku tulis di sini, yang digantung di kayu salib itu kan pertanyaannya dalam Selamat manusia apa siang, Bu. Tuhan? Berani lawan Edis TV gak, Pak? Berani. Kamu Edis TV? Mana Edis? Mana? Suruh sini. Mana Edis TV? Biasa nonton Edis TV punya Mana channel mana gak? suruh ke sini Edis TV, Ustadz suruh ke sini. Ustadz Wafi. Ya suruh sini. Kalian Saya Islam tunggu. hanya omong yang banyak, Bang. Iya, saya tunggu di sini Edis. Berani nggak Edis ke sini? Berani nggak? Ditanya nggak jawab. Berani nggak Edis ke sini? Berani lah, Bang. Ayo, saya tunggu ya. Silakan hubungi Edis. Silakan hubungi Edis sekarang. Saya tunggu Edis di sini sekarang. Silakan ngomong sama Edis. Silakan. Dia belum live, Bang. Ya kau WA lah, kau WA Edis lah. Kau WA si Edis lah. Aku hanya fans. Suruh ke sini. WA-nya tidak ada, Bang. Loh, WA-nya tidak ada. Berarti kau nggak punya nomor WA-nya Kamu Edis. aja yang jawab. Kamu aja yang jawab kami. Ya kalau gitu kamu berani nggak lawan saya? Berani nggak? Saya Berani nggak tidak kau? berani. Ya Saya sudah tidak turun lah. gagal. Ngapain kau Udah naik turun kemari kalau kalau nggak tidak berani. Turun di bawah aja kau. Nggak berani. Saya berkali-kali live sendiri gitu kan. Terus jambak si Edis ditolak berkali-kali sama Edis. Siapa yang nggak berani kalau gitu? Ya Mayo. Aku aja naik diturun-turunin. Ini ada tamu Bang Adrian. Ya silakan. Selamat siang Ahmad. Oh turun lagi. Ya, silakan lanjut Bang. Ayo di tap-tap layar teman-teman, di bawah di posting ulang. Ini Teman-teman kemarinnya jangan kok lupa begini? di follow ya channel Ardian Syarif, di follow, di subscribe di YouTube Ardian Syarif. Ya lanjut. Jadi bagus sekali nih pembahasannya tadi ya. Ini pertanyaan menjebak ini ya. Jadi Yesus itu disalib untuk menebus dosa manusia. Yesus yang disalib itu manusia atau Tuhan? Itu pertanyaannya teman-teman Kristen ya. Ya. Kalau dikatakan Bukan itu Tuhan, pertanyaannya Bunda. Bukan, pertanyaannya adalah yang disalib itu apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ya. Itu pertanyaannya. Iya. Dia Ya, singa jantan. Ya. Ya. Selamat Kristen, Bang. singa. Takut saya di singa. Kristen sejati. Oh, Kristen saya silakan. Bang. Ya. Singa jantan. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? Betul 100% Tuhan. Gimana? 100% Tuhan. 100% Tuhan. Oke, apakah Yesus yang 100% Tuhan ini mati di kayu salib? Betul. Berarti Tuhan mati. Karena dia menyerahkan dirinya untuk korban penebus salah. Berarti Tuhan mati. Kebesaran dia tunjukkan. Betul. Saya kan sekarang berdosa. Bukan ditanya setelah dibaptis, yang ditanya sebelum dibaptis, bukan yang setelah Iya, dibaptis. anggap saja dulu Yesus sebelum dibaptis berdosa. Anggap saja. Ya. Gue masak jangan Nah, anggap. saja. Woi, jangan pakai anggap karena ada datanya Yesus berdosa, ada datanya. Ya, anggap saja. Jangan anggap. Tetapi dengarkan, segala sesuatu yang disucikan oleh Allah Bapa pasti suci atau tidak berdosa. Kapan? Ya, Kapan ini itu? pertanyaannya sebelum. Kapan disucikan Allah Bapa?
Tapi kau bilang tadi dibaptis dan menyucikan. Ya, dibaptisnya umur 30 tahun. Sebelum umur 30 tahun itu kan udah dibaptis. Dengarkan ya. Contoh. Saya ini sekarang kan berdosa. Berarti kau bukan Tuhan. Kalau saya nanti dibaptis menjadi tidak berdosa, maka saya seorang Tuhan. Ah, gitu. Kapan Kristen dibaptis? Dah. Arti Tuhan adalah tidak berdosa. Oke. Yaudah gini saya. Arti Tuhan saya pindah. Tidak berdosa. Ya, saya pindahin aja, pindah pertanyaannya. Jalur yang sama tapi pindah haluan. Jalur yang sama gini. Bantahlah. Ya, udah diam dulu. Kok Wira diam dulu. Arti Tuhan itu tidak berdosa itu dari mana, Gumas? Ya. Dia iman Gumasak Bang, susah Bang kalau udah iman Bang. Jadi gini aja. Tuhan artinya tidak berdosa. Tuhan Yaudah gini gue masak. Kan rendah kan. Aku tanya, kata Tuhan itu artinya orang yang tidak berdosa itu dari mana referensinya diambilnya? Oh, boleh saya jelaskan? Ajaran Kristen Bang Halu TV. Itu ajaran Kristen, nggak apa-apa. Terserah boleh dia saya lah. jelaskan? Bukan ajaran Kristen, orang gila kayak gitu. Boleh saya jelaskan? Ya memang wajar kalau ajaran Kristen nggak masuk akal, ya memang begitulah aja ajaran Kristen. Yang harus kau sadari adalah ilahmu itu pasti tidak Tuhan. Ilahmu yang bernama Adi Lam Ha pasti tidak Tuhan. Masa? Assalamualaikum. Assalamualaikum Jadi segala sesuatu yang berada di luar surga adalah sesuatu yang berdosa. Diam dulu Mas, diam dulu. Kita sapa dulu. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Juma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah, semangat siang. Betul. Tuhan itu harus suci, tidak berdosa. Kalau berdosa suatu kehormatan. Ada gurunda kita, Bang Juma. Udah diam dulu. Wira diam dulu. Luar biasa. Ya, sahabat Muslim dan juga saudara-saudara non-Muslim. Jadi gini, Yesus datang ke atas muka bumi. Adakah beliau ingin dikenal sebagai Tuhan sebagaimana Kristen mengenal Yesus? Ketika Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu, aku menghakimi, aku jalan, aku keselamatan, aku hidup." Adakah cakupan ucapan Yesus itu muatannya agar Yesus menyadarkan orang Yahudi bahwa dia adalah Elohim? Oke. Pertama gini, kau tidak bisa membedakan antara ilah dan Tuhan. Bukan saya Bang, saya tanya Yesusnya. Sekarang gini, saya tanya Yesusnya, adakah Yesus menyampaikan semua risalah kedatangannya, dengarkan dulu saya, agar manusia mengimaninya sebagai Tuhan? Tuhan artinya tidak berdosa. Kucing juga tidak berdosa. Jadi teman-teman sekalian, saatnya kita introspeksi diri nih, khususnya saudara kami Kristen. Ketika Yesus sebagai penginjil, sebagai gembala, adakah Yesus datang kepada kaumnya atau kepada manusia atau turun ke bumi agar manusia menerima pesan kalau dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang nuzul ke bumi, sehingga mengharuskan kita manusia untuk mempertuhankan Dia, mengibadahi Dia, menyembah Dia, mentuhankan Dia. Bukankah itu tidak pernah Yesus lakukan? Dia lahir, dia lapar, dia tidur, dia ketakutan, dia was-was. Itu bukan untuk memberi pesan kalau dia itu adalah Tuhan, tetapi dia ingin memberi pesan kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan, murni. Tak ada embel-embel bahwa dia itu adalah Tuhan atau ilahi. Nah, saudara Kristen ini memaksa diri, memaksakan kehendak, melepaskan kemudian kadarnya sebagai manusia, lalu melampaui batas sebagai manusia. Ceramah kok, Jom. Ceramah kok.
Nah, coba saudaraku Kristen tolong terangkan ke kami. Dulu kan Bang, biarkan dulu Bang Zuma tunggu bicara. Kita baru nanti nunggu nanti. Lanjut Bang, lanjut. Adakah Yesus selama pengajarannya di tengah-tengah kaumnya? Kan ku masak Jom. Bang diskusi diam dulu, malu kita Kristen kayak gini. Silakan Bang Zuma lanjut. Supaya manusia menyembah Dia. Coba silakan. Bang masuk. Aduh, udah keluar ya. Jadi silakan Bang Zuma bernarasi aja. Temanku maaf ya, mungkin mereka terlalu ini agresif. Lanjut Abang Zuma supaya saya dapat poinnya. Lanjut. Iya. Pada prinsipnya Yesus mempersaksikan dirinya tentang dirinya. Jikalau aku bersaksi tentang diriku dan kesaksianku itu berasal dari diriku sendiri tanpa kesaksian Bapa, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Nah, bagaimana dengan kesaksian saudara Kristen yang memaksakan Yesus ini menjadi Tuhan? Yesus kalau turun ke bumi ingin dikenal sebagai Tuhan, maka dia akan menyatakan dirinya dan tidak perlu kemudian dia lahir dari jadi bayi. Dia akan ada di tengah langit, tampil, mengatakan, bukan room ceramah. Aku Tuhan, aku pencipta langit dan bumi. Tolonglah, malu aku gini. Lanjut Bang. Tapi kenapa Yesus tidak melakukan itu? Karena Yesus tidak mau melampaui batas kemanusiaannya. Yesus tunduk kepada aturan Tuhannya, yaitu Elohim, yang mengutusnya kepada Bani Israel hanya sebagai rasul. Nah, dari mana dorongan yang muncul dalam dilantik setara dengan pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat, yang maha kuasa? Silakan. Boleh saya jawab, tolong. Boleh saya jawab. Yang bicara atau saya? Kira-kira Bang Masak. Bang Masak nanggapin atau Kuyara? Saya menanggapi. Oh siap, aku mute ya. Ya udah, pelan-pelan ya gue masak, santai ya. Gue masak santai ya. Ya. Yesus hanya salah seorang Tuhan. Ada bantahan? Itu pengakuan saudara. Yang saya tanya pengakuan Yesusnya. Jangan mengajak kita terlalu jauh melanglang buana ke dunia hayal gitu ya. Kalau dunia hayal itu film kartun udah cukup, udah banyak film kartun itu. Sekarang saatnya ini kita berbicara mengenai nilai sebuah keselamatan berdasarkan akal sehat. Pola dua agama, Islam Kristen. Silakan. Saya kawanku udah nggak ada tempat. Makasih Bang Zuma, saya catat pernyataan Anda sesuai dengan hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman. Semoga ibadah teman-teman diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi begini Bang Zuma ya. Anda tadi menyatakan di mana Yesus itu disebut Tuhan. Betul, tak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak pernah ngomong, "Hai manusia, akulah Tuhan, sembahlah aku." Tak ada. Justru beliau menyampaikan pesan ketika dia mau digoda iblis. Hanya kepada Allah lah kau sembah, berbakti padanya. Jelas. Dan juga waktu dia baru dibangkitkan Allah dari alam maut ya, sesuai dengan KPR 1040. Apa dibilang kepada Maria Magdalena? Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Dia kan udah ngomong di Yohanes 17:3. Mereka mengenal, berarti kita mengenal Allah yang benar itu, satu-satunya Allah yang benar, bukan dua. Diperkuat oleh Paulus lagi, KPR di 1 Korintus 8:6. Allah itu Esa, datang juga Yudas 1:5. Allah itu Esa sesuai dengan di perjanjian lama, apa yang tertulis di Keluaran 23. Tidak boleh ada lain kecuali aku. Artinya Allah itu tauhid kan satu, sama dengan di Quran Anda. Mohon jangan saya dimarahin ya kalau saya bilang, karena ada di Toha 14 hampir sama. Allah itu Esa. Jadi sebenarnya kami cuman perwujudan aja yang dia harus ke dunia waktu sesuai dengan yang ada di Lukas 1 ayat 31. Tapi teman-teman muslim yang saya tahu mentok dia waktu di bumi dan dianggap sebagai utusan. Namun dia jelas kok datang itu dikaruniakan, bukan sebagai utusan. Dan memang dia datang ke sini bukan Yesus kamu ke dunia sebagai Tuhan, tak ada. Jadi Allah itu dan itu dia tidak menyebutkan saya datang ke sini jadi Tuhan, tidak. Bukan itu ada perkataan, tapi dia memberikan kabar baik, jalan keselamatan sesuai dengan Lukas 14 ayat 6. Jadi jelas di sini Bang, kalau ada dibilang mempertuhankan, Yesus bukan Allah.
izin Abang Juma ya, tolong diinikan. Yesus bukan pencipta, Yesus bukan Allah. Yang saya sampaikan di Alkitab ya, dengan kisah di dunia. Itu disampaikan, itu harus garis bawahi. Karena ada Deno mengatakan Yesus Allah itu harus dilihat, dia konteksnya dia ngomong setelah dibangkitkan. Jelas kok, Yohanes 17 ayat 5 dan 24 itu. Teman-teman asik ambil ayat 3, tapi dia nggak berani baca ayat 5 sampai 24. Demikian Abangku, lanjut. Ya, jadi saya belum sampai ke endingnya pengetahuan saya terhadap pernyataan saudara Gulara barusan. Kuyara, Yesus, Bang. Iya, Kuyara, bukan Guyara. Gulara. Agak Oke. salah sedikit melihat namaku. Gulara kan? Kuyara. Oh iya, sorry. Kuyara. Selamat sore. Bilang Bang Kuyara aja, Juma. Kulara. Iya. Tolonglah, baca itu yang jelas, jangan ya malu. Kuyara. Kuyara. Ini bulan puasa nih, nggak enak ya Bang Juma, kita diskusi agak debat sedikit, nggak enak saya juga ya. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Kalau kebenaran itu sampai leher dipenggal pun nggak apa-apa. Jadi gini ya. saudaraku Kuyara. Siap Abangku, Saya Akumit, tidak ya. menemukan kesimpulan yang selaras dengan yang dipraktekkan orang-orang Kristen mayoritas. Kenapa? Ketika saudara mengatakan Yesus bukan pencipta, berarti dia bukan sang Tuhan itu sendiri. Berarti dia bukan Elohim yang disembah oleh Bani Israel. Berarti Yesus ini adalah makhluk yang tunduk berserah diri menyembah kepada sang Tuhan yang maha pencipta ini. Karena yang bukan pencipta sudah pasti ciptaan. Nah, kalau saudara mengatakan Yesus bukanlah pencipta dan Yesus itu ada, berarti keberadaannya karena dicipta oleh sang pencipta. Oleh karena dia adalah ciptaan, maka dia tidak layak kemudian diselaraskan dengan pencipta langit dan bumi. Gak bisa. Dia murni sesuai dengan pengakuannya, sesuai dengan kesaksiannya. Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan pencipta. Nah, bagaimana dengan keadaan Kristen hari ini? Kristen dengan egonya mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Pada saat pencipta mengambil rupa, berarti dia mengambil ciptaan. Dia menciptakan wadah untuk sebagai wadah dirinya sebagai pencipta. Ini cacat logika. Ini bukan logika manusia. Ini logika gorila. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi menciptakan wadah untuk ia tinggalin? Itu bukan sifat pencipta. Itu roh, itu makhluk yang gentayangan, yang merasuki makhluk yang lain. Karena pencipta tidak memiliki sifat seperti itu. Pencipta hakikatnya suci, maha suci. Jadi kalau dikatakan Yesus ini bukan pencipta, berarti Yesus ciptaan. Karena hanya ada dua, pencipta atau ciptaan. Tidak ada di tengah-tengah. Nah, Yesus bukan pencipta, udah selesai. Berarti saudara kami Kristen yang kami kasihi 2000 tahun telah melakukan kezaliman di hadapan pencipta, yaitu menyembah ciptaan sang pencipta. Saya kira begitu. Mantap. Saya tanggapi boleh Bang Juma? Ya. Silakan. Bang. Boleh ya? Ya. Bang Juma tadi bilang hanya ada dua, pencipta dan ciptaan. Oke, mari kita lihat premis awal. Premis Islam, kalam, firman menjadi Quran. Quran ya, perhatikan ya, bacaan yang diulang-ulang. Artinya fisiknya Quran itu benda mati. Ketika Quran terbakar, apakah kalamnya terbakar? Tidak, tentu. Apakah kalam adalah ciptaan? Tentunya Bang Juma bilang tadi, bukan. Nah, kalau kalam itu bukan ciptaan, kan hanya ada dua. Berarti, kalau bukan ciptaan, berarti pencipta. Kalau kalam itu kekal, maka ada dua yang kekal dalam tauhid Islam. Allah kekal, firmannya, kalamnya juga adalah kekal ya. Perhatikan, ketika premis Islam firman menjadi kitabullah, kemudian premis Kristen firman menjadi manusia. Mari kita rujuk Bang Juma Anisa 171 dalam frasa sesungguhnya innamal ya, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam wa Rasulullah berarti manusia.
utusan Allah. Oke, satu ingat ya Bang Juma, manusia, Rasulullah. Wa dan kalimatuhu, kalimatnya. Ya, itu literal. Kalimatuhu literal ke Indonesia kalimahnya atau firmannya. Dua, berarti kalamullah ya. Makanya Isa mendapatkan predikat kalamullah di ayat itu. Wah, alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu ruh darinya, minhu kembali kepada Allah. Tiga Bang Juma, tiga esensi yang berbeda. Rasulullah manusia, kemudian wa kalimatul kalimat Allah, kemudian ruhun minhu ruhnya. Tiga esensi yang berbeda berdiam dalam satu pribadi yang disebut Isa. Itu kemudian dikuatkan dengan Ali Imran 45 dalam frasa yubasyiruki bi kalimatin minhu, literalnya tanpa tambahan dalam kurung atau tambahan kemenak, tanpa tafsir ya, yubasyiruki bi kalimatin minhu, dengan satu kalimahnya ya, satu kalimahnya, huruf besar, kalimahnya, ismuhu, langsung tuh ismuhu, namanya Al-Masih Isa ya, bukan diciptakan dari kalimat, tetapi kalimat itu bernama Al-Masih Isa, gelarnya dulu yang didahulukan. Nah, itu sepadan dengan An-Nisa 171. Nah, mari kita lanjut, kita perhatikan Maryam 19. Dia berkata kepada Maryam, aku, dia ini merujuk dalam kurung, tapi saya tidak membaca karena itu tambahan ya, yaitu keterangan, tapi tidak ada dalam literal. Dia dalam kurung Jibril berkata, aku hanya utusan Tuhanmu untuk menganugerahkan kepadamu laki gulaman sakia, seorang anak laki-laki yang suci. Seorang, perhatikan, bukan sperma yang diberikan, seorang anak. Di situ terbersit bahwa dari sononya memang dia sudah orang ya, seorang makhluk diberikan oleh siapa? Aku hanya utusan Tuhanmu, kata Jibril. Jadi Jibril penyampai, pemberi adalah Allah. Apa yang diberi Allah? Laki gulaman sakia. Finishingnya Al-Anbiya 91. Maka wanita yang menjaga kehormatannya, farjaha, kemaluannya, kami tiupkan, fanafakna fiha min ruhina, kami masukkan ke dalamnya ya, ke dalam Maryam ruh dari kami, ruhina, ruh dari kami. Oke, kalau Kemenak punya ciptaan, padahal tidak ada itu ruh dari kami. Maka dia nujul ketika dia perhatikan di situ kandungan Siti Maryam, kandungan seorang perawan higienis ya, jadi bukan sperma yang dimasukkan, ruh di Maryam 19 tadi. Udah. Sebentar, tinggal Bang Oten. Tinggal satu kalimat Bang. Jadi ketika dia nujul ke bumi, dalam status sosialnya dia sandarkan pada ibunya, si putra Maryam. Tapi dari mana dia? Tadi Maryam 19 ya. Aku hanya utusan Tuhanmu, menganugerahkan, yang meniupkan itu kembali kepada Allah, bukan Jibril. Jibril cuma menyampaikan. Jelas Allah bertanggung jawab atas kehamilan seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, kalau saya yang menyebabkan dia hamil, maka ketika lahir itu anak saya. Nah, makanya dia disandarkan pada Allah, putra Allah. Al-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata, Usair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih anak Allah. Jangan banyak-banyak, Bang. Pak, itu poinnya nggak jelas. Bang Juma. Poinnya nggak jelas. Bang Juma, Bentar dulu. Silakan. Oh, tidak dapat poinnya. Isa adalah kalimatullah, tiga esensi yang berdiam dalam satu hakikat. Siap. Bang Oten, panjang. Biar abang kita yang nanggapin dulu, lanjut. Iya. Jadi kalau di dalam Islam Bang, kalimat itu bahasa Indonesianya perkataan Bang. Kalimah, perkataan. Kalau yang sifat itu adalah al-kalam, kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Jadi Anda mulai sekarang harus belajar membedakan antara kalimah dengan kalam. Jadi kalam, kalimah itu berbeda. Nah, di dalam Al-Quran yang Anda katakan tadi, di surah An-Nisa ayat 157, di situ memang betul dikatakan Rasulullah wa kalimatuhu. Jadi Nabi Isa ini adalah
makhluk manusia yang berasal dari kalimat Allah. Makhluk manusia berasal dari kalimat Allah. Bumi ini juga adalah alam semesta yang berasal dari kalimat Allah. Air berasal dari kalimat Allah. Bumi dan semua ciptaannya semuanya berasal dari kalimat Allah. Tidak ada ciptaan yang tidak berasal dari kalimat Allah. Semuanya berasal dari kalimat Allah. Nah, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan kalimatuhu? Ya, untuk membersihkan Isa al-Masih, sekaligus membersihkan ibunya dari sangkaan tuduhan orang-orang bahwa Isa adalah anak zina. Isa adalah ibunya berzina sehingga ia datang. Tetapi Allah mengatakan tidak. Isa, anak laki-laki Maryam itu adalah utusanku yang berasal dari kalimatku, berasal dari keinginanku. Mengenai Al-Quranul Karim, Al-Quran itu buku kertas dan tinta. Yang melekat pada diri Allah itu adalah kehendak, kalimat, ketetapan yang muncul di bumi itu berasal daripada sifat Al-Kalam yang ada pada diri Allah. Sama seperti, meskipun tidak seperti, tetapi saya memberikan analogi kepada saudara. Mulut, akal yang ada pada diri saudara, ketika akal Anda ingin menyatakan sesuatu, maka akal Anda itu akan terwakilkan oleh mulut. Mulut ketika dia melakukan sifatnya, maka mulut akan mengeluarkan suara. Suara akan teruntai huruf demi huruf menjadi kata, menjadi kalimat. Maka terjadilah pesan. Pesan ini ketika keluar dari mulut itu bukan Anda. Coba Anda berbicara. Yang berbicara Anda, tapi suara yang keluar, untaian kata-kata yang keluar itu bukan Anda. Contoh, ketika Anda mengatakan monyet, itu suara tuh yang keluar dari Anda, bukan dari saya. Nah, apakah Anda monyet? Bukan. Begitu juga ketika Yesus lahir di bumi, Tuhan mengatakan kepada Gabriel, sampaikan kepada wanita perawan bernama Maria, aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci, menghendaki dia hamil, melahirkan seorang anak manusia. Lahir enggak? Lahir. Apakah kemudian dia adalah Elohim itu sendiri? Ya enggak mungkin. Sama seperti monyet. Monyet ketika ada keinginan Tuhan, monyet ini monyet betina, aku pingin dia melahirkan anak monyet. Apa yang terjadi? Monyetnya melahirkan anak monyet. Apakah Tuhan jadi monyet? Nah, sederhana itu kawan. Hanya saja Kristen ini memang sebelum ajaran Nabi Isa alaihissalam itu sampai ke Indonesia, mampir dulu setelah diambil oleh orang-orang Farisi, mampir dulu di Roma Yunani. Meja orang-orang penyembah dewa-dewa yang nusul ke bumi, separuh manusia separuh dewa. Maka saya katakan kepada saudara, apapun yang Anda pelintir dari Al-Quran itu tidak akan mungkin nyampe. Kenapa? Nabi Muhammad juga itu diberi roh oleh Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Nabi Muhammad juga diberi ruh dari Allah. Bukan hanya Nabi Isa yang diberi ruh dari Allah, Nabi Muhammad juga yang diberi ruh dari Allah juga tuh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Bukan cuma Yesus, bukan cuma Nabi Isa alaihissalam. Nah, begitu juga kemudian Jibril juga adalah roh yang datang kepada Siti Maryam. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana. Jibril juga roh. Jibril roh. Kepada Nabi Muhammad juga roh. Nabi Isa juga ruh. Ruh dari mana? Ruh dari Allah. Jadi nggak ada Islam itu ketika mendengarkan dalil-dalil seperti Anda tadi, cara Anda memahaminya seperti pemahaman orang gereja, kami umat Islam tertawa. Nah, pernyataan saya tadi di awal tidak terbantahkan. Adakah Yesus turun ke bumi untuk memberikan pesan kalau dia adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia? Ternyata nggak ada. Anda cuma masuk ke dalam Al-Quran, memelintir keinginan Anda supaya orang-orang Islam itu bisa tertipu. Maaf saudaraku Oten,
Kalimat di dalam Islam itu perkataan. Nah, ini ilmu gratis nih. Yohanes 1 nomor 1, di situ dikatakan firman. Firman di situ logos. Apa itu logos? Bisa buku juga. Mana buktinya logos juga bisa buku? Silakan Anda lihat Kisah Para Pewarta 1 nomor 1. Jelas itu. Logos, buku. Logos, buku. Buku, logos. Firman, logos. Logos, buku. Jadi kalau Anda mengatakan logos menjadi manusia, menjadi daging adalah Tuhan itu sendiri karena dia adalah anak Tuhan, berarti buku Anda juga Tuhan. Bukunya Lukas, yaitu Kisah Para Pewarta, itu Tuhan yang membeku menjadi kertas dan tinta. Begitu saudaraku Oten. Jadi alangkah baiknya kalau Anda konsentrasi kepada kitab Anda, bahwa Makasih, kitab Bang Juma. Anda, Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia ciptaan Tuhan yang Maha Suci. Oke. Makasih Bang Juma. Saya tanggapi sedikit ya. Saya tanggapi pertama, dari tadi saya bicara, saya sandarkan pada ayat. Abang sandarkan pada bacaan Quran bahasa Arab tanpa menyebut ayatnya ya. Jadi siswa saya mau rujuk itu. Jadi akhirnya setengah mati saya mau dapat dalil untuk merujuk ke kalimat-kalimat Arab yang abang bacakan. Itu pertama, kalanya abang di situ tadi. Kemudian abang bilang saya pelintir. Yang saya baca itu Abang Juma literal. Literal itu kata kaidah bahasa Arab, umpamanya wa dan itu kembali ke Indonesia dan tanpa tambahan Kemenak. Makanya saya tidak membacakan Quran. Tadi An-Nisa 171 itu literal. Isa mendapatkan predikat utusan, kalimatnya ya, kemudian ruh darinya. Kemudian abang bawakan lagi penciptaan Isa itu dari kun fayakun ya. Jadi maka jadilah, itu tidak ada satu dalil Quran bahwa Isa itu kun fayakun. Hanya ada satu bantahan ketika Maryam berkata bahwa bagaimana mungkin aku bisa hamil sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Maka itu dibawakan oleh Jibril bahwa ya, kisah penciptaan kalau Allah itu hanya dengan kun fayakun, tapi tidak pernah eksplisit bahwa Isa diciptakan dari kun fayakun. Justru Isa itu kalimah yang bernama tadi yang saya bawa Ali Imran 45. Di situ beliau mendapatkan predikat al-mukarrabin, terkemuka fid dunya wal akhirah, sebelum ayat yubashiruki bi kalimatin minhu. Kalimah yang bernama ismu Isa, bukan diciptakan dari kalimat. Jadi abang kalau bilang saya pelintir tidak tepat ya, itu literal. Kemudian abang juga bawakan bahwa Jibril itu roh. Bang Juma berani taruhan dalam Al-Quran ruhana itu bukan Jibril. Kalau ruhana domirna itu, kalau literal kaidah bahasa Arab murni, ruhana itu ruh kami. Kemudian ketika ada tambahan Jibril dan Abang Juma mengadakan ruh itu adalah Jibril, abang nih salah besar nih. Saya berani nih, mari saya tampilkan abang. Quran itu memisahkan antara ruh dan malaikat. Saya kasih contoh ya. Dalam surat An-Naba ayat 38, pada hari ketika ruh dan, ada kata dan terus. Dan itu pemisah, bahasa Arabnya wa ya. Pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf. Al-Qadar ayat 4, turunlah para malaikat dan ruh. Perhatikan ya Bang Juma. Al-Ma'arij ayat 4, naik malaikat dan ruh ya. Oke, jadi masih banyak lagi saya catat. Satu lagi, An-Nahl ayat 2, dia turunkan malaikat dengan ruh. Nah, jadi malaikat tidak terdefinisi bahwa malaikat dalam Quran itu adalah ruh. Itu adalah makhluk yang berbeda. Apa itu ruh? Ruh itu tetap disandarkan pada Allah dan dibawa oleh Jibril. Ketika sebentar ya, tinggal sedikit. Jadi ketika ditiupkan ruh, berarti kalau ruhana itu Jibril, maka yang dimasukkan ke dalam farjahnya Maryam adalah Jibril. Yang dimasukkan kepada Adam ketika kami sempurnakan penciptaannya dan kami tiupkan ke dalamnya, berarti Jibril juga. Nah itu bukti Al-Qudus. Apalagi Al-Qudus, tidak satu pun ayat Quran yang mengatakan malaikat itu kudus, karena Al-Qudus
itu melekat pada Allah sebagai Sang Maha Kudus. Jadi ketika ruh dalam Islam adalah dari sumber Islam nih Bang Juma, bukan dari sumber abal-abal, bahwa ruh adalah kekuatan suci spiritual milik Allah yang menguatkan. Itu disadarkan pada Allah, walaupun itu miskin kita ilmu tentangnya. Yang jelas saya simpulkan bahwa ruh jadi gini, ini suara noise di mana ini ya? Jadi saudara Oten, apa ya, kapasitas Anda itu seperti anak TK yang ingin mengulas buku kedokteran. Umat Islam menertawakan Anda loh. Kalau Anda berbicara ruh dan ruh, Bang Juma, jangan framing Bang Juma. Tenang. Jangan. Saya juga bisa bilang begitu. Abang kan cuma security, bukan ahli agama. Kan cuma jadi security, gini, bukan ahli agama. Jadi gini, Bang. Agama, jadi gini. Kalau Anda gantian yo. Kalau Anda memaknai roh itu semata-mata roh dalam satu dalil dalam Al-Quran, berarti boleh dong saya juga memaknai Anda menyembah setan, kan gitu. Yohanes 4 nomor 24, Theos itu roh, maka sembahlah dia yang roh ini dalam roh dan kebenaran, ya kan? Sedangkan di dalam kitab saudara Matius 4, Yesus dicubai oleh roh di padang gurun. Siapa itu? Roh yang dimaksud situ iblis kan? Berarti Anda penyembah iblis gitu. Saudaraku Oten, di dalam Al-Quran Anda harus tahu bahwa yang disebut roh dalam Al-Quran itu sesuai dengan konteks. Sesuai konteks. Konteks apa yang sedang dibahas? Kalau dia berbicara mengenai perintah, maka roh itu adalah Al-Quran. Kalau yang mengantarkan perintah itu adalah roh juga, tapi dia adalah Jibril, tergantung konteks. Kalau Anda ingin tahu, silakan Anda baca Al-Quran surah yang ke-17 ayat 85. Nah, kemudian Allah disebut sebagai pemilik roh. Itu juga ada. Semua malaikat terhubung dengan roh. Dalam arti lain, roh adalah pusat dari semua malaikat. Dalam arti lain, Allah menolong para malaikat seperti Isa atau Yesus dengan Roh Kudus. Yesus atau Nabi Isa juga disebut dari roh dari Allah. Allah mengilhami Nabi Muhammad juga dengan roh. Tergantung konteks ayatnya. Bukan berarti roh itu sama dengan Jibril. Belum tentu. Kalau dia adalah penyampai Quran, penyampai wahyu, maka dia adalah roh yang adalah Jibril. Kalau dia adalah roh yang sebagai alat imaterial yang menghidupkan kemudian makhluk bernama manusia, itu roh manusia namanya. Kalau dia kalam yang datang kepada Nabi Muhammad sebagai aturan main yang datang kepadanya, itu namanya Al-Quran, itu roh juga. Jadi bukan hanya malaikat Jibril yang disebut roh. Lalu kemudian cara Anda belajar Quran itu seakan-akan udah paham kali gitu loh. Padahal itu anak TK pun masih lebih tinggi ilmunya daripada Anda tentang Quran. Inna mathala Isa indallah kamathali Saya Adam. interupsi Bang Juma. Umur saya adalah min turabi. Thumma qala lahu kun fayakun. Diam dulu Bang. Anda tidak punya kapasitas sama sekali untuk mengajari kami Quran. Pahami, catat itu. Nih, Anda mengatakan tadi Anda mengatakan kesimpulan Anda Nabi Isa itu karena dia berasal dari kalimatuhu, maka dia bukan ciptaan. Ya, saya bacakan ayatnya nih. Al-Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa, indallah, di sisi Allah, kamathali Adam, sama seperti Adam. Halakahu, Allah menciptakan mereka berdua min turab, dari tanah. Udah selesai kan? Semisal penciptaan Isa dengan Adam itu sama. Mereka berdua diciptakan dari tanah. Udah selesai. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Terus Anda mau datang ngajarin kami Isa bukan ciptaan, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Pingin muntah rasanya. Sayangnya aku puasa. Ya.
Jadi sudah terjawab ya. Satu ayat ini sudah membantah semua cocokologi Anda terhadap Islam kaitannya dengan Nabi Isa. Sekarang kewajiban Anda menjawab, di mana Yesus punya pengajaran agar manusia bisa menjadi Kristen, melantik Yesus menjadi Tuhan, setara sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Di mana Yesus punya pengajaran seperti itu? Silakan. Oke, makasih. Oke, Bang Juma, aduh kalau saya mau bahas abang gimana ya, udahlah biarlah kita hindari. Saya mengalah ya, ruh bukan malaikat sampai dimanapun. Oke, saya sudah sandarkan pada ayat Bang Juma. Perhatikan ya, abang bawa tadi tidak literal. Oke, saya kembali menjawab. Saya menjawab abang. Anda turun aja kalau masih membahas Islam dengan ilmu tai ayam Anda itu. Bang Juma kalau Anda di bawah. Oke. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Al-Quran sekali lagi saya katakan, Al-Quran hanya untuk orang berakal, bukan orang gila kayak yang tadi itu. Maaf ya, maaf. Kapasitas Anda itu nggak ada untuk membahas kitab suci. Ingat, Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia, sehingga manusia Kristen yang tidak menggunakan akal, yang sudah dimatikan akalnya oleh Paulus ini, berani-beraninya membahas Al-Quran sesuai dengan kaidah lidahnya sendiri. Maaf saudaraku, saya tidak menghargai. Tetapi iya, enggak apa-apa. Kalau Anda punya kapasitas akal membahas Quran silakan. Tapi kalau tidak ada enggak bisa. Izin saya enggak, bukan itu. Saya menanggapin narasi abang, bisa enggak yang tadi? Silakan. Oke, baik. Ya, silakan. Tadi Anda menyampaikan Kristen ke Indonesia mampir dulu ke Yunani. Mohon jangan di framing. Itu pun ada perjanjian baru, kitab bahasa Yunani, bukan di Yunani dibuat perjanjian baru itu, bukan ketika Yesus lahir, dia posisi di bawah pemerintahan Romawi berbahasa internasional Yunani. Jadi perjanjian lama itu terus terang itu Ibrani 90%, Aramaik 10%. Kalau perjanjian baru memang orang Yahudi yang buat, namun bahasa internasional itu waktu itu masih Yunani. Dan Aldo udah mulai terjemahin dari bahasa Aramaik sendiri, bahasa ibu Yesus ya. Nanti akan kita lihat nanti hasilnya. Jadi saya kira nggak masalah itu ya. Nah, terus ini Anda sebutkan tadi di mana Yesus dilantik jadi Kristen, menyebut dia sebagai Tuhan. Tidak ada, Bang. Saya udah sampaikan ke Anda. Teman-teman Muslim saya sampaikan kok. Dicari dalil dari kejadian sampai mana? Siap. Berarti saudara-saudara kami Kristen di gereja menyembah Yesus itu sesat. Dari Sabang sampai Merauke sampai dunia pun nggak ada menyembah Yesus karena Yesus tidak mengajarkan untuk sembah dia. Faktanya dia mereka menyuruh supaya menyembah Sang Sumber Allah Bapa yang dikenal melalui perantara Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi bukan Yesus yang disembah. Mereka menyembah Yesus. Tidak, Yesus ini ada di mana? Di kolong langit? Di langit gereja? Itu keinginan saudara. Bukan, Anda gini loh. Namanya menyembah itu ritual kayak kalian. Menyembahkan kalau sholat. Ke arah mana? Itu namanya menyembah. Kami tidak. Kalau kami ada ritual menyembah, berarti itu kami menjawab pendeta depan. Kamu menghambakan diri kalian kepada yang bernama Yesus itu. Apakah Anda ingkar kalau diajarkan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa? Sekarang yang Anda tanya, kisah dia di Bible ketika di dunia atau sekarang? Nah, itu kan ketahuan ujung-ujungnya kan? Ujung-ujungnya. Dengar dulu. Ujung-ujungnya kan ketahuan juganya. Kamu saudaraku, baca KPR 10:40. Dengar. Di situ Anda menolak. Kamu menyembunyikan identitas sembahan orang Kristen yang bernama Kristus itu. Kristus itu seringkali diajarkan oleh Kristen. Akulah awal, akulah akhir. Itu tujuannya apa coba? Tujuannya itu memang ada dalilnya, Bang. Ada dalilnya. Itu tujuannya apa menggunakan data-data itu kepada Yesus? Agar Yesus adalah memang firman itu sendiri yang punya apa? Adalah Elohim itu sendiri kan? Iya, firman itu kan firman jadi manusia. Gimana sih ucapannya jadi manusia? Anda nggak bisa memahami itu.
saudara tidak bisa menyembunyikan identitas Bukan agama tidak saudara menyembunyikan. penyembah Yesus. Itulah dalilnya. Yang kami sembah itu sang sumber kami kenal, bro. Kenapa? Yesus mengatakan, engkau mau lihat aku berarti telah melihat Allah Bapa. Termasuk juga mengenal. Artinya dialah yang bisa sanggup, kita nggak bisa. Dan memang dia datang ke sini bukan mau dimetongkan, memang untuk memperkenalkan dia. Contoh, apa disebutkan Allah waktu menciptakan langit dan bumi? Apa setelah menciptakan langit dan bumi? Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Nah, kita kan tanda tanya kan? Dengar tanda tanya kan? Tanda tanya kan? Apa maksudnya? Iya, Faktanya ada. Baca, intinya gini. dengar, baca Lukas 1:31. Intinya gini, Yang lahir saudaraku. anak, dengar dulu, diam dulu, nanti ganti kita bang, supaya enak kan? Nggak bisa, Kan nggak jelas. bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kita harus abang, tiktokan. abang bernarasi dulu, aku mute. Kita nggak perlu. Kita tiktokan aja. Kita tiktokan aja. Nama Songket Tuhan abang Anda. besar banget gitu loh. Tuh, Saya pun jadi ikutan sendiri. nama Tuhan Anda itu sebenarnya siapa? Tuhannya Baik. Yahudi kan Elohim. Ini Yesus Baik. siapa? Yesus ini. Yesus ini Baik. siapa? Di kitab kami bang, Ibrani mau Aramai dengan Yunani tak ada kata Tuhan. Hanya di terus? Alkitab terjemahan itu, di Quranmu pun tak ada Tuhan. Di Weda Tripitaka nggak ada Tuhan, hanya di Alkitab kami bang. Ya udah. Kalau orang Jadi Yahudi, kamu jangan guys kata Tuhan itu buatan ya orang sudah, Indonesia. saya ikut. KBBI. Kalau sembahan orang Yahudi, mereka menyebutnya apa? Elohim. Nah, apakah Yesus ini Elohim? Bukan. Bukan. Berarti Ketika di sesatkah bumi ya? mereka? Ketika Ketika di bumi. Kisahnya. Ya, Oke, lanjut. baik. Ketika di bumi, Yesus bukan Elohim. Saat Dia mana manusia. Yesus Elohim? Gimana? Saat mana Yesus Elohim? Setelah kembali. Kita kemudian baca. Ya saya 55:11. Oke, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Kata Tuhan di mana ada bro? Cuma Oke, Indonesia. berarti Nggak ada kata Elohim Tuhan. Anda baik. Berarti Elohim Anda Adonai. Adonai, bro. Pindah lagi Tuhannya Yahudi. Ini kan bahasa aslinya kan Adonai. Nah, lanjut. Berarti Adonai Anda pernah menjadi bukan Adonai. Ini pakai bukan semua Adonai? jurusmu untuk nipu Bukan manusia. maksudnya gini. Apalagi? Kan Anda menyampaikan Allah itu siapa? Elohim saya bilang. Iya, Kalau bahasa Tuhan di bahasa aslinya Adonai. Di Indonesia Kenapa dalam kitab kami mempersulit disebut diri? Tuhan. Orang Indonesia mengenal sembahan itu dengan sebutan Tuhan. Kenapa lebay kali? Tuhan Anda Yesus, nggak usah lagi, nggak ada kata Tuhan. Nggak perlu sembunyi dalam bahasa-bahasa seperti itu. Jurus tipu-tipu kayak gitu nggak mempan bagi kami. Oke, saya balikan ke Anda. Sekarang Saya balikan ke Anda. menghitung dulu. Apa makna Tuhan di Anda rupanya? Tuhan Apakah itu sama Tuhan dengan Allah? Pencipta langit dan bumi. Tuhan itu gelarnya, namanya Allah. Sebutan kan bang? Iya. Baik. Kami Nah. pun sebutan bang, nggak pakai Tuhan pun kepada Yesus nggak apa-apa. Bikin rabi bisa. Oh, jadi Anda ingin menyembunyikan identitas Yesus dengan Gini loh, berkutat kata Tuhan itu kita terkungkung. Itu ada di kitab kami bang. Kitabmu tak ada itu bro. Di kitabmu ada Rob namanya, bukan Tuhan. Cari, nggak ada tuh kata Tuhan di kitabmu. Kita tidak berbicara mengenai bahasa original teks. Kalau berbicara Bukan. original teks, Tuhanmu itu dewa, Theos. Kata Tuhan itu hanya ada di Alkitab. Astagfirullahalazim, ya Di Allah Al-Quran ya tak ada. Karim. Ya? Kenapa jadi Ulang jelasin kata-kata ini yang kita? Ya udah. Saya minta kepada saudara yang menciptakan alam semesta ini kalian sebut dengan sebutan apa? Biar saya ikut. Baik. Saya bantah itu KBBI. Saya bantah Jangan ya. dibantah. Loh, dengar. Jangan bicara yang sendiri. Menciptakan langit dan bumi itu. Dengar siapa? dulu. Ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Baca Kejadian 1 ayat 1. Allah berfirman, jadilah kok langit dan jadi- bumi. kok jadi Bukan Yesus Allah? berfirman, bukan Tuhan Kenapa jadi berfirman. Paham? Allah? Aduh, kenapa jadi Yahweh, ribet? Elohim. Kebiasaan nipu diri sendiri gitu. Bukan, aku Jadi tertulis Elohim. bang. Belum dirubah. Berarti Elohim, Ya. Tuhannya Yahudi pernah berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Pernah berubah menjadi bukan Elohim, betul? Dengar, dialah sang sumber. Jangan bantah. Dengar dulu. Anda ketika berbicara mengenai Yesus, di bumi dia Tidak manusia. ada di kejadian perjanjian lama itu Tuhan Yesus nggak ada bro. Iya. Sekarang Yesus yang kalian Elohimkan ini, ketika dia di bumi, Kami tidak mengelohimkan. Ya Saya Allah. disclaimer. Lanjut, apalagi?
pencipta langit dan bumi ini siapa sih Allah, menurutmu? kalau dia Elohim namanya. Astagfirullah. Elohim Esa, baca ya. Di Yohanes 3:16. Tidak ada engkau kata Allah di satu-satunya situ. Elohim yang benar, bukan KW. Tidak ada kata Baca. Allah di Di original 1 Korintus teksnya. 8 ayat 6. Pindah lagi. Elohim Esa. Yuda 1 Ada ayat 25 nggak Elohim Oten Esa. yang sedikit agak waras daripada yang ini? Kan, udah mulai. Bukan kawan. Abang lah, ini oke, kasih narasimu biar ku tanggapin. Saya nggak Kumil. perlu bernarasi. Saya ingin berdiskusi. Saya tidak ingin ceramah di sini. Lo anda yang berceramah, aku kan menanggapin kitabku. Ini kita masih mutar-mutar. Tuhan, Elohim, Adonai. Kemana perginya ini? Tadi kau diskusi? bilang Allah marah. Ya udah saya ganti Elohim. Nah, sekarang Elohim. Jangan kau sebut Allah. Salah-salah dikit-dikit nggak apa-apa karena belum dirubah bang di Alkitabku. Lanjut. Jangan salahkan saya. Kitab dirubah-rubah ya. Jadi Lanjut. Yesus ketika di bumi apakah dia Elohim? Bukan, dia adalah manusia. Kapan dia menjadi Elohim? Mana dibuat jadi Elohim? Karena nggak dia ada kau nih. Di mana tertulis? Nah, sekarang ini Yesus apa posisinya? Sekarang atau kisah di Bible atau kita di bumi? Sekarang. Wah, itu pertanyaan yang bagus. Baca di KPR 10 ayat 40 ya. Setelah dibangkitkan Allah Bapa, bukan sembarangan, langsung dikasih dia kuasa di Matius 8 ayat 18. Segala kuasa di langit dan bumi, dia kemana-mana bisa. Lubang tutup bisa masuk ya Allah ya dia hari Karim. ke-40, dengar dulu. Balik dia ke Saya pemilik firman itu tanya siapa? Yesus sekarang Dengar ini dulu. posisinya apa? Biar ku jelaskan sekarang endingnya ada di mana. Setelah 40 hari dia Bukan di kembali mana. naik. Yesus Dengar ini dulu, sekarang terangkat apa ke dia? sorga, ya. Terangkat ke Menjadi sorga. apa dia? Dia di sorga dia jadi apa? Nyatulah orang dia satu kok. Namanya Di aja mana? doang. Nama sekarang doang. ini Roh Yesus dia. itu apa? Nama doang. Nama. Dia udah Yesus nyatu dengan sang pemilik. Yesus yang tadi manusia itu apa dia sekarang ini? Baca ya. Yohanes Noise, 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 5 dan 24 itu baca. Bahwasanya dia ada sebelum dunia ini ada. Loh kok Tapi jadi kalian kayak kasih nomor begitu? 3 itu faktanya, aku dalil. Anda kan nggak kasih dalil ke saya. Yesus sekarang ini apa dia? Yesus Waktu di bumi kan manusia. Betul. Nah, Gambar, sekarang manusia ini jadi apa? Metong dulu lah. Udah metong, disalibkan manusianya, makanya sakit juga. Kok tambah bukan Tuhan yang salib. Iya, makanya bukan Tuhan yang salib. Diam dulu Thomas. Aku dengan Bang Zuma dulu biar sepahaman kami. Akan gitu. Karena dalil saya itu tepat. Jadi dia nggak bisa framing kemana-mana. Kitabku nggak bisa Bang Zuma di framing lagi. Awalnya memang saya bisa kamu yang dibodohin. memframingnya bukan aku cuma bertanya. Saya kasih dalil kan bahwasanya Yesus saya kalau bertanya. Anda tanya hari ini telah kembali. Yesus sekarang ini apa? Hanya nama, roh. Jadi Yesus itu nggak ada. Udah kembali, nama doang. Karena nama Yesus hari ini sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Barakallah sahabat Azhar. Insyaallah. Gimana ceritanya? Jadi Yesus ini yang manusia ini sudah nggak ada? Udah nggak ada lah. Dulu 2000 tahun lalu udah selesai. Yesus ini tinggal kisah, nggak ada lagi dia. Orang nama manusia udah Yesus kembali. ini. Hari ke-40 baru diganti oleh orang penghibur yang kalian ambil dikit-dikit lah. Siapa pengganti orang penghibur? Manusia Yesus ini udah lenyap. Tak ada manusianya lagi, udah roh kemuliaan. Berarti dia bukan, apa disebutkan? Baca. Berarti dia bukan Yesaya Elohim, kan 55 ayat 11. Apa yang keluar dari mulutku kata Allah ya, firman-Nya di Yohanes 1:14. Akan melaksanakan tugas apa yang kusuruh, berarti utusan, dengan tidak sia-sia. Apa pun dikerjakan laksanakan dan akan kembali kepadaku. Mudah kembali toh? Artinya firman itu udah kembali. Jadi namanya doang sekarang Yesus. Bahwasanya sang sumber yang betul. Makanya kadang-kadang temanku di dalam lain dibilang Yesus itu Allah. Bisa kenapa? Baca Yohanes 17 ayat 5 dengan 24. Lanjut. Ya, oke. Saya ingin pangkalnya. Ketika Elohim berdiri sendiri, lalu ada yang jadi manusia. Anaknya yang tunggal. Ya, bukan ada yang manusia, enggak. Firmannya langsung manusia. Lanjut.
Kan manusianya Yesus itu, bah. Iya, firman. Ya kan dilahirkan, bro. Ikut proses dia, bukan ujuk-ujuk langsung 1 bulan nongol. Dia ikut proses hamil bersalin. Oke, jadi Elohim. Nah, bagaimana prosesnya manusia Yesus ini sampai ada? Baik, saya jelaskan ya. Ketika malaikat Gabriel disuruh Allah dari surga, "Hei Gabriel, sini loh." "Apa, Bos?" "Turunlah kau ke bumi dulu." Gitu. "Ngapain?" "Ketemu itu di mana? Galilea, Nazaret." "Siapa?" "Maria." "Berikan ini kabar sukacita." Makanya dibilang, dikasih tahu kepada Maria, yang Anda kandung itu roh dari Allah, beri nama dia nanti laki. Jangan loncat. Ketika dari langit Gabriel turun ke Maria, apa yang dibawa oleh Gabriel ke Maria? Pesan. Nah, bukan Yesus. Bukanlah, pesan. Berarti yang keluar dari mengandung. Berarti yang keluar dari Elohim ini pesan. Yang dari Gabriel lah dipesankan ke dia. Kamu akan mengandung. Yang keluar dari Elohim ini pesan. Firman, kan firman jadi manusia. Nah, firman yang keluar dari mulut Elohim ini apa? Itulah namanya roh itu. Roh yang keluar dari mulut Elohim. Ini loh Bang, jangan mutar-mutar. Artinya gini, pesan sang sumber, dengar loh. Pesan sang sumber itu kepada Gabriel. Gabriel itu adalah malaikat resmi ya, bukan abal-abal. Ya, sang sumber kan? Bukan malaikat nggak jelas datang ke bumi ya, karena ada sang sumber keluar dari dirinya. Keluar bukan. Apa yang keluar? Pesan sang sumber disuruh kepada malaikat Gabriel. Kamu turun, bukan aku yang turun. Pesan yang keluar ini apa? Berupa roh, ucapan, firman. Ya mana betul? Yang jelas itulah apa? dinarasikan Yohanes 1 ayat 1 Tunggu. sampai 5. Tunggu. Ketika ada sesuatu yang keluar dari Elohim, dia berupa apa? Ikan ucapan, firman. Firman dalam bentuk dia apa? berfirman di Kejadian 1, jadilah langit dan bumi. Dari masuk perang. mulai kosong, kan gitu. Masuk perangkap. Jadi yang keluar dari mulut Tuhan itu pesan. Ucapan, ya betul. Ucapan. Sama nggak ucapan yang keluar dari mulut Tuhan ketika dia mengatakan jadilah matahari? Dengan ucapan dengan ucapan yang Gabriel. datang yang kepada Gabriel, jadilah daging. Sama enggak? Tidak. Bukan ciptaan. Yesus bukan ciptaan. Jangan lari kalian. Sekarang kalian ciptaan. Coba jelaskan kepada Bang saya Juma bedanya. juga bukan ciptaan. Hasil perkawinan Bapak dengan Mama. Coba bukan Anda ciptaan. bedakan kepada saya firman yang keluar menjadi matahari dengan firman yang keluar menjadi daging. Baik, ya. Kalau firman jadi matahari, apa disebutkan? Berfirmanlah Anda, Allah, berarti bekerja kan? Berfirman itu adalah kata kerja. Firman bukan kata kerja. Paham? Ketika Elohim hendak Maria hamil, di situ Elohim berfirman atau tidak? Bukan, Anda salah. Itu salah kalian semua. Bukan enggak berfirman. Jadi Elohim tidak berfirman kepada. Berfirman berarti menciptakan, bro, kayak langit itu. Tunggu. Berarti Tuhan itu tidak ngapa-ngapain kepada Gabriel. Memberikan pesan, namanya Maha Kuasa. Lah itu berfirman. Katanya nggak berfirman. Hah? Katanya nggak berfirman. Berfirman hanya di Kejadian, bekerja. Hari pertama disebutkan. Tadi pesan, langit dan bumi. Tadi Anda mengatakan berpesan. Dengar Bang, kalau di Kejadian dia bekerja 6 hari. Berfirmanlah Allah. Berarti kan berfirman kata kerja. Makanya saya kasus di Yohanes 1, dia bukan melakukan pekerjaan, hanya ngomong doang, disampaikan itu supaya bukan dibawa berfirman. ke bumi. Itu bukan berfirman. Bukan. Coba. Baca Yohanes 1. Tuhan ngomong itu bukan berfirman. Baca Yohanes 1. Enggak, saya ulang. Tuhan Yohanes 1 kita bicarakan karena berfirman itu hanya di Kejadian, di luar itu Tuhan ada ngomong semua. itu enggak berfirman. Dengar abangku, di mana tertulis dia berfirman? Lihat ya. Pada mulanya kan dia berkata, Anda sendiri yang menjawab. Gimana ini? Kan Tuhan firman berkata. Jadi bukan berkata di sini, makanya Anda salah. Jadi apa yang diterima kemudian oleh Gabriel? Apa? Disampaikan oleh sang sumber Elohim kepada malaikat Gabriel dengan surat tugas resmi ya.
Saya lupa nomor surat tugasnya berapa dari surga ke dunia. Apa yang disampaikan? Bukan odong-odong datang. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan ke Gabriel? Apa itu? Dibelikan? Anda turun ke bumi. Itu pesannya pertama. Itu berfirman atau enggak? Orang disuruh gimana sih? Itu berfirman atau enggak? Ya ngomong. Atau hanya menggunakan bahasa kalbu gitu. Kalau berfirman udah mengarang penciptaan, bro. Masa nyuruh si Gabriel berfirman enggak aja? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apakah di situ mencipta? Tidak. Pada saat Tuhan memproses ciptaan, ia berfirman tentang ciptaan. Pada saat Tuhan berpesan, ia berfirman tentang pesan. Baik. Nah, marilah sekarang kita saya baca kembali. Lukas 1:26 itu, Bang. Di mana dia berfirman. Jadi kan gini, jangan kita pelintir itu seolah-olah mengarah ke keinginan kita. Jadi dari mana Gabriel mendapatkan informasi? Dengar nih ya, saya bacakan ya. Lukas 1:26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, disuruh loh, bukan dia malaikat sekarang malaikat ini tayangan di sini. Sekarang malaikat ini turun ke bumi menyampaikan apa kepada Maria? Itu atas usulan daripada sang sumber. Ya, itu perkataan Tuhan yang dia sampaikan atau bukan? Dia kan menyuruh, dia kan maha. Iya, maksud saya Gabriel menyampaikan firman Tuhan atau enggak? Informasinya di sini ada utusan dia namanya Gabriel. Nah, Gabriel menyampaikan bukan firman malaikat atau nggak jelas ya, masa nongol nggak ada surat tugas ke bawah. Malaikat ini menyampaikan firman nggak? Menyampaikan pesan dari Allah itu. Firman itu bukan Maria, firman. Jangan takut, kabar sukacita saya berikan. Bahwasanya yang Anda kandung itu adalah roh dari Allah. Udah selesai kan gitu. Ya, itu yang disampaikan Gabriel firman Tuhan atau bukan? Pesan. Pesan itu firman atau bukan? Terserah. Pentingnya ada tulis. Jadi gini ya. Nih dengar ya. Dengar gini loh. Anda tuh agak menjurus kepada percakapan yang enggak sesuai dengan fakta dalil sini ya. Apa itu 9? Dengar dulu kita dengar. Anda sembunyi di balik kata firman untuk menyembunyikan identitas sembahan. Loh, sekarang pesan itu firman atau bukan? Pesan itu sorry to say, Anda nggak jawab apa firman. Sekarang saya bicarakan Paulus. Sabar. Nih ya. Jangan menyembunyikan kebenaran Kuera. Iya, Datuk, jangan rasa soramu, nanti kita main. Jangan menyembunyikan. Aku dengan Bang Juma dulu. Pada mulanya adalah firman. Nah, yang disampaikan oleh Gabriel ini firman atau bukan? Ini dengar ya. Di ayat 28, Lukas 1:28. Ketika malaikat Gabriel itu masuk ke rumah Maria, apa disebut dia? Salam, hai engkau yang Maria nih ya, yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu. Kan dia terkejut, dia 9 perkataan. Bertanya dalam hatinya, apakah gerangan ini? Apa kata malaikat? Apa kata malaikat nih? Dengar, semua orangnya udah berapa ya? 2,8 kilo ya. Ya. Sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, bukan perempuan. Berarti manusia kan? Ini jadi yang disampaikan Yohanes 3:16 itu jelas itu manusia, bukan batu. Ini yang disampaikan nama dia Yesus. Ini yang disampaikan Gabriel firman Tuhan atau bukan? Kok asik firman ini kan udah dipesankan. Mana tahu apa ini? Pesan itu firman atau bukan? Namanya surat tugas kayak super smart, kita nggak tahu isinya apa gitu. Ini pesan firman atau bukan? Apanya? Yang disampaikan Gabriel ini firman Tuhan atau bukan? Jatuh nih. Iya ya. SMS kayaknya. Iya, Bang. Kalau PA. Yang disampaikan Gabriel kepada Maria ini firman Tuhan atau bukan? Pesan dari sang sumber. Ya, pesan ini firman atau bukan? Ya, kalau bisa firman bisa lah. Ya ketawa dulu Datuk. Kamu khas sekali kalau Datuk ketawa nih. Lanjut. Sekarang narasimu apa? Setelah firman itu diantar oleh Gabriel kepada Maria, nggak ada kayak pakai ini kayak titipan kilat, nggak ada. Ini pesan disampaikan, kan saya sampaikan tadi. Ketika malaikat sampai ke rumah beliau kan ya, jangan terkejut, kan gitu sampaikan. Bukan di situ poinnya. Maria menerima firman. Apa itu? Loh, kan Gabriel menyampaikan firman. Iya.
Dia 31. Sesungguhnya engkau Maria akan mengandung. Udah. Nah, itu firman. Disampaikan kata-kata itu. Iya, apakah kata-kata yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah Elohim? Tidak. Nah, berarti yang menjadi daging Elohim atau bukan? Tidak. Bukan. Roh. Kan disebutkan. Yang kamu kandung roh dari Allah. Dengar dulu. Nanti akan lahir laki-laki, bukan perempuan. Berarti Yesus. Dan memang manusia. Berarti Yesus bukan Elohim. Bukan. Kan saya bilang bukan. Apalagi? Memang itu bang. Generasi. Itu di Alkitab. Ketika kisah dulu. Berarti di bumi posisi, masih kisah mau lahirin ya. Berarti posisi Yesus. Berarti posisi Yesus dengan di bumi, matahari sama atau tidak? Tidak. Loh. Matahari kan dia bekerja, berfirmanlah Allah, jadilah matahari kan jadi. Apakah Yesus berfirmanlah Allah atau Elohim, jadilah kau jadilah Yesus. Matahari Tidak. Elohim atau bukan? Bukan, itu hasil berasal ciptaannya. dari firman atau bukan? Hasil firmannya. Iya, hasil firman sama seperti Yesus. Beda. Loh kok beda? Dengar loh bang, beda. Gini. Tuhan berfirman, Maria hamil, lahirkan anak. Tidak ada. Bernama Yesus. Hasilnya enggak? Kata-kata. Tidak ada berkata-kata firman. Berfirman tak ada bro. Di mana ayat berapa? Cakupan daripada pesan. Gini loh. Keinginan Tuhan agar Maria hamil membuahkan hasil nggak? Malu kita bang Zuma hampir 3 kilo menonton. Anda tidak memberikan data ke saya. Anda bilang Allah berfirman ke Maria, di mana tulisannya? Aku kan udah buktikan semua. Jadi tadi yang disampaikan gimana? Jadi tadi yang disampaikan Maria bukan firman, yang disampaikan Gabriel bukan firman. Tahu nggak historinya sampaikan saya ke Anda tadi? Namanya Allah sang sumber nggak mungkin kedua disuruh. Utusannya namanya malaikat Gabriel. Resmi loh tuh. Gabriel disuruh. Iya, itu firman atau bukan? Ke Galilea. Enggak, disuruh aja. Itu firman atau bukan? Nanti ngomong itu begini ya, kita aja udah. Apa disebutkan? Itu firman atau bukan? Sesungguhnya itu firman atau bukan? Itulah disampaikan udah itu pesan. Enggak lah bang, enggak. Silakan. Kamu udah habis akal untuk Iya. Saya habis akal untuk mengobati Anda. Iya. Bisa ada pemain baru? Anda diam dulu. Anda sudah siap. Kena aku siap. Ya. Oke, saudara si Hotang si Hotang. Juma. Bang. Kalau lu minjam duit nggak sama manusia? Yang pasti tidak minjam pisau cukur bang. Kalau kamu sumber kekayaan yang kayak gini diturunin aja bang Kucang, kayak gini bang Kucang. Ketika saya Muhammad bang Kucang kayak gini. Cuma orang sumber kekayaan bukan. Ya, nggak usah bang Kucang, itu aja bang Kucang. Bang Kucang, yang kayak gini. Jangan ini bang, jangan menghina menista abangku. Kita kan santai kita bang. Iya. Tuhan mungkin kalau kita materi apa abang tanyakan, ku jawab semampuku bang. Kalau nggak bisa, saya kaos kakmat. Nanti ku tanya ke pendeta. Aku umat biasa bang. Aku bukan ahli agama dulu. Itulah tadi. Saya senang bahasan bicara gini. Bahasan kita itu tadi nanti bicarakan kepada pendeta. Wakilkan saya di depan pendeta ya, bang ya. Bang Pangeran Dennis, Kristen kah? Bang suaranya nggak ada. Kalau memang ada Kristen, bukan ya. Ada yang lain Kristen. Kalau nggak ada, kita aja bicara bang. Kayaknya nggak ada Kristen salik sini. Oke. Teman-temanku semua nih. Entah tema lain lah, nggak apa-apa. Nggak usah kaku di situ. Ya minimal saya sambil belajar. Bang. Ku catat kalau yang abang bicarakan ku catat kok. Baik saudaraku. Jadi gini. Adam diberikan kemampuan oleh Allah untuk memisahkan antara baik dan jahat, antara hak dan batil, dan segala objek-objek yang ada di atas muka bumi. Kenapa aku diturunin kalian takut ya? Dengan akal. Abang langsung bertanya. Seharusnya kan sapa-sapa dulu. Siapa naikkan sini hal ini? Bang Rehat, Bang Kucang dijadikan saya Muhammad Bang Kucang. Jadikan saya Muhammad Bang Kucang. Bang Rehat nanti aja dulu, mute aja dulu. Nanti saya take over ke Anda. Langsung bertanya nggak boleh. Kita kan masuk ke rumah orang. Seharusnya sopan lah. Lanjut bang.
Ini tanda-tanda ini. Ya, jadi gini saudaraku, kayak kuyana. Jadi gini. Siap. Gini, senjata ampuh yang digunakan oleh manusia untuk menaklukkan alam semesta ini itu adalah akal dan alat untuk berinteraksi dengan pencipta kita yang maha mengetahui. Pencipta kita menitipkan secerca pengetahuan, di mana pengetahuan inilah yang kemudian disebut dengan istilah akal. Ini tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada tumbuhan. Sehingga ketika manusia ini punya akal, berarti mereka memiliki cahaya pengetahuan untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Nah, ada kaidah di dalam surat Paulus di mana Paulus itu mematikan akal, membinasakan akal manusia untuk menggiring manusia kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus 1:19 dia sendiri mengatakan bahwa kecerdasan orang-orang berfikir itu aku lenyapkan. Bahkan dia tega mengatakan pengetahuan Tuhan pun aku tawan untuk menggiring manusia kepada Kristus Yesus. Saya ingin tahu dari saudara saya ini, kalau pemikiran manusia dibinasakan, ketinggian pengetahuan Tuhan itu kemudian ditawan atau dirubuhkan, kira-kira manusia tanpa akal itu apa namanya, Bang? Silakan. Saya bilang terakhir itu ya, memang betul abangku, dibanding dengan ciptaan Allah Elohim itu hanya manusia yang diberi akal, sehingga kita punya interaksi makhluk sosial lah. Kalau di luar itu kan seperti hewan kan tidak makhluk sosial, sehingga mereka bisa kita lihat ada yang kanibal lah ya, jadi kan bukan saling mengasihi. Betul abang, saya dengan Anda sepakat ya. Dan kita disitulah kita lihat ada sifat baik dan jahat itu. Justru itu membuat kita jauh dari Tuhan itu sendiri ya. Dimana justru karena ada di kami ya, dengan istrinya tergoda ya, tergoda dengan larangan itu, pohon larangan itu ya diambil, dikasih suaminya, jadi dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Artinya mereka dikeluarkan dari Taman Eden yang kita sebut itu serba ada semua. Otomatis dengan jatuh ya udah tahu dia telanjang dan harus kerja, kutukan kepada perempuan, harus sakit melahirkan. Ini salah satunya. Abang hubungkan dengan yang 1 Korintus 1 ayat 19 ya Bang ya. Ya, tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Ini siapa punya itu, ada suara noise. Aduh, suara siapa itu? Siapa yang mute ya? Host dimatikan dulu, host. Apanya? Di-mute dulu. Agak susah nih. Jadi Anda jangan melewatkan 1 Korintus 8 langsung 19 ya. Di Anda ini kena nih Bang di yang 18-nya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Merasakan siapalah yang tidak mengakui ada salib itu kena dia. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi artinya di ayat 19 yang Anda sebutkan itu adalah memvalidasi ayat 18 bahwasanya Yesus itu memang disalib, bukan diserupakan. Makanya masuk ke yang Anda dalil tadi, karena ada tertulis, aku akan binasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Artinya itulah pesan Allah Yesus ya. Ini sampaikan ketika Paulus berkhotbah berdakwah di Korintus. Tolong saya sampaikan teman-teman bahwasanya inti dari kehadiran Yesus ya hanya 4 gospel Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya di luar itu 28 tahun setelah Yesus terangkat ke surga muncul namanya Paulus yang aslinya Saulus bertobat. Jadi semua yang disampaikan dia itu kan hasil juga ya dari bantuan roh, baru dia narasi daripada para nabi, baru jumpai dia, baru
oh begitu rupanya betul juga, selama ini aku menantang ajaran Yesus begini adanya, jadi berubah. Demikian tanggapan saya, mungkin ada kelewat Bang, tolong disanggah lagi, lanjut. Iya. Jadi gini saudara, kalau Anda membahas 18-nya, titiknya itu ada di 20. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan Elohim telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Hikmat menjadi bodoh, abangku. Jadi yang bodoh di sini adalah Kristen. Karena Kristen ini adalah mengaku mereka berhikmat. Coba baca 18-nya ini dengan pola yang terbalik. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Nah, kita uji nih, kebodohan itu kan tataran manusia. Ketika kita mengatakan tentang penyaliban dan identik dengan kebodohan, itu kebodohan ini terletak di mana? Contoh, ini kita langsung uji kelayakan. Di dalam pengetahuan orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, yang disalib adalah manusia. Yang disalib pelaku dosa, yang disalib penerima suap, yang disalib orang yang dikutuk oleh Elohim. Kita uji kelayakan. Menurut saudara Koyara, apakah yang disalib dalam konsep kekristenan itu orang bersalah atau orang berdosa yang bernama Yesus ini? Orang bersalah, orang dikutuk atau tidak? Silakan. Baik, ya. Jadi Anda masih berkutat di 1 Korintus itu ya, sampaikan ya. Ini ya, supaya kita tahu siapa yang bodoh di sini. Ya, dengar, saya kasih clue-nya ya. Ini adalah dakwah dia. Kalau Yesus sudah nggak ada ya, udah di sorga ya. Jadi Anda mengait-ngaitkan dengan ada subta di salib ini. Yang disalibkan manusia, betul. Yesus manusia. Pelaku dosa sesuai hukum Taurat membunuh tidak masuk. Karena Yesus tidak bersalah, harus cuci tangan. Penerima suap bukan Yesus ya, karena si Judas Iskariot telah mati duluan karena bunuh diri. Dia menyesal dia memberikan ini Yesus itu untuk dibantai. Jadi jelas di poin 1 kena Bang. Kenapa? Yesus manusia, posisi itu yang disalib bukan Tuhan tapi manusianya. Yesus itu yang disalib. Yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Dengar dulu. Anda kaitkan dengan Galatia 3:13. Sorry itu saya Bang, Anda jangan ambil yang 13-nya. Baca dulu ayat 10 Bang. Apa disebutkan? Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Itu clue-nya. Saya mau tanya. Siapa yang ayat 13, dengar dulu. Yesus. Itu kan hukum Taurat mata ganti mata. Kalau Anda membunuh sekarang siapa yang terkutuk? Yesus. Diam dulu, saya jelaskan dulu supaya di situ. Maka saya bilang Anda itu lucu. Masa terkutuk disamakan dengan menjadi kutuk? Bahasa KBB yang kalian ciptakan itu bacalah. Apa makna terkutuk dengan menjadi kutuk? Dia kan bukan terkutuk. Bacalah. Kalau kutuk itu menjadi dosa. Kutuk. Kutuk itu dosa. Berarti Yesus menjadi dosa gitu. Anda memframing di Galatia 3:13 terkutuk. Saya nggak bahas itu. Saya yang tidak. Saya nggak bahas di sini. Saya nggak bahas itu. Anda bilang. Ya, kan Ulangan 21 nomor 23. Iya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baca dua-duanya. Siapa itu penjahat, bro? Aduh. Inilah. Berarti Yesus penjahat. Dengar. Justru itu nggak masuk nomi dominasi. Inilah yang dimaksud kebodohan. Dan kebodohan itu ada sama Anda. Nih, Anda ambil Ulangan 23, baca dua-duanya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung di dalam salib ya. Apakah Yesus Isa itu berbuat pembunuhan? Kenapa dia harus masuk ke hukum Taurat? Dia dianggap jadi hukum terkutuk. Itulah nyanyian siapa waktu berdakwah. Di Galatia menyebutkan Yesus terkutuk. Artinya bukan terkutuk, tapi baca di Galatia yang disalib. Dengar dulu. Kamu yang disalib. Yang disalib Yesus, dia menerima yang kutuk, disalib Bang. Ini dalam kaidah hukum salib, yang disalib ini orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, pembunuh. Baca di Ulangan 21 ayat 22. Itu yang dibilang yang disalib
adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, di Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa dengan sepadan hukum mati loh, bro. Saya mau tanya, apakah Yesus membunuh? Tidak. Ya udah. Apakah berarti yang disalib? Berarti yang disalib siapa? Yesus, tapi judulnya bukan terkutuk, tapi menerimaku. Jangan ketawa dulu. Bang, kalau diskusi kalau diskusi itu ngejek ini namanya. Bukan ini yang saya bahas. 1 Korintus 1:18 untuk membuktikan yang bodoh itu ente. Loh, justru ente yang bodoh. Oke, Masa, baik. Udah jelas kok kalian saya yang bodoh berarti. Oke, saya yang bodoh ya. Oke, berarti saya yang bodoh. Oke. Tunggu. Saya bertanya dulu. Sudah. Ya. 1 Korintus 1:18 berarti yang bodoh ini saya. Umat Islam. Oke, umat Islam. Baik. Diam, abangku, diam. Ya. Saya lanjut ke data nomor 25-nya. Ya. Sebab yang bodoh dari Elohim lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Siapa yang bodoh tadi, Bang? Ya, kalian. Berarti kami lebih besar hikmatnya. Ya terserah kalian lah. Artinya di sini, dengar lo, Bang. Jangan loncat-loncat. Gini, di ayat 14 itu pemberitaan tentang benar-benar Yesus disalib. Kalian nggak percaya kan? Enggak. Tunggu dulu. Saya masih kasih penawaran hadiah ini. Sebab pemberitaan tentang salib itu, bro, memang ada kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya, sehingga binasa kalian. Tetapi bagi yang percaya selamatkan. Terus akan data nomor 25-nya binasa atau gimana ini? Jadi ini nggak usah terlalu substantif ini, Bang. Ini kan punya Paulus ya. Ini jadi dakwah, bro. Binasa kami gitu. Padahal dikatakan sebab yang bodoh, kata Anda, sebab yang Islam dari Elohim lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah, dan dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Ini maksudnya apa ini? Nggak apa-apa lah, kalian nggak apa-apa lah. Kalian lihat tuh, lebih besar. Diputer-puter. Susahnya apa, Bang? Jangan kita bahas narasi kita orang. Gimana saya ulang lagi. Dakwah loh ini. Yang bodoh karena salib ini kami Islam atau kalian? Islam. Kadang tidak mengakui berarti ada penyalipan. yang besar hikmatnya dari Elohim siapa? Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Masuk ke data nomor 19. Masuk ke data ke-19. Sebab karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Berarti kami yang dibinasakan lagi nih. Lanjut. Iya kan? Dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Berarti kebesaran hikmat yang ada pada kami itu dilenyapkan nih, betul? Iya, kalau di kalimat itu betul. Tapi gini, Bang, tolong sebentar. Lalu ini hanya dengar dulu. Ini nggak substantif karena ini bukan Injil, Bang. Ini kita Paulus ini. Ngapain dilarikan ke sana? Iya, karena Paulus mengajarkan bahwa kecerdasan orang yang berpikir, kemudian dikatakan bahwa kemampuan berpikir cerdas manusia aku lenyapkan. Di mana tertulis kok lenyapkan? Kecerdasan arif orang-orang bijak kok. Nomor 19-nya itu loh. Dia ada menyampaikan itu. Coba lihat paralel di ada Yesaya 29:14. Salah kutip abangku. Oke, coba Anda baca. Silakan Yesaya 29:14. Beda memang kalimatnya beda. Makanya. Masalah generasi. Masalah. Ya nggak apa-apa gini, Bang. Artinya kan kita belajar ya. Artinya abang kan memberikan ke saya senang sekali ya. Jadi hal-hal ya nanti kutanya nanti betul nih. Itu udah catat nih. Iya, itulah gunanya. Ada banyak narasi dari abang. Ya tanyakan nanti. Gitu loh. Oke. Korintus 1 ayat Saudara Koyara, kita kasih ke saudara Ai ini. Alfa. Apa itu Alfa itu? Itu ada Alfa. AO. Apa itu Alfa? Itu di bawah. Ya, Juma. Ayo Bang, diskusi Bang. Jangan emosi Bang ya. Oke, aku mute ya. Iya. Saudaraku Alfa jangan emosi ya. Bukan emosi. Siapa yang emosi? Alhamdulillah. Tadi kan sudah membahas tentang Alkitab, tentang Yesus.
Bagaimana kita membahas Al-Quranmu dulu? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal, abangku. Kau nggak mau bahas Waliyatazakkara ulul albab. Nggak ada kebenaran dalam Al-Quranmu. Sekali lagi, Al-Quran itu hanya untuk yang berakal. Iya, emangnya manusia nggak berakal? Anda nggak berakal, abang. Tadi kan tadi bahas Kristen itu dimatikan. Aduh, kau cuma berarti kau bilang kau orang beriman, kau bilang sesama manusia nggak berakal. Loh, itu dalil, abangku. 1 Korintus 1:19. Gimana ini? Juma. Ya. Kau manusia apa bukan? Saya manusia, makhluk berakal. Makanya Manusia saya itu Islam. diciptakan dengan berakal tak? Tapi Paulus mematikan akal pengikutnya, bang. Makanya kalian secara itu logika menyembah dalam makhluk berpikir. yang keluar dari kubur, Manusia itu abangku. diciptakan mempunyai akal pikiran. Betul. Tapi ada si jahat yang mematikan akal. Dialah Paulus. Baca 1 Korintus 1:19 tadi. Makanya kalian dalam hal agama tidak menggunakan akal. Tapi dalam hal duniawi kalian menggunakan ini. akal. Kalau membahas Alkitab, boy. Tapi ketika Al-Qurannya dibahas, bukan tidak bisa saya kalau anak-anak Islam bertanya Quran saya jawab. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa saya menjawab. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Kau itu tahunya hanya bahas Al-Quran, Alkitab cuma. Iya, karena saya ingin menyadarkan saudara gitu loh. Menyadarkan apa? Kau yang mau kusadarkan dulu. Bagaimana Anda mau menyadarkan saya pakai Al-Quran? Kesesatan dalam mengikuti agamamu. Bagaimana Anda mau menyelamatkan saya dengan Al-Quran? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal, sementara Anda tidak berakal. Karena engkau sedang dalam kesesatan, Juma. Saudaraku, yang sesat itu yang akalnya mati. Juma, kau tidak menyadari kau sedang dalam keadaan kesesatan, Juma. Yang sesat itu, abang, yang akalnya mati. Sekarang saya tanya, mari kita buktikan. Kita buktikan. Yang keluar dari rahim Maria itu pencipta langit dan bumi atau ciptaan? Juma. Nah, itu kan Allah memelihara setan. Nah, itu cuma bisa mengolok-ngolok. Kenapa? Karena Anda nggak berakal. Abangku, maaf nih, abang. Sekali lagi saya tanya. Yang keluar dari rahim Maria pencipta atau ciptaan? Ayo, bang. Uji dulu. Kalau bahas Quran diuji dulu. Berakal apa tidak? Kau kalau udah dibahas Al-Quranmu kau mute. Saudaraku, Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang berakal. Jadi kalau ada orang tidak berakal membahas Al-Quran, sama seperti saya sedang berbicara dengan kambing dan mengajak kambing membahas kemudian abjad-abjad. Itu nggak bisa, bang. Abangku, lembutkan hatimu. Mari kita bahas. Apakah Yesus yang dilahirkan Maria ini, yang keluar dari rahim Maria ini, pencipta atau ciptaan? Anda lolos di sini dulu. Baru membahas Al-Quran. Nggak bisa. Cuma, kenapa kalian kayak gitu, Cuma? Kenapa? Apakah selain akal mati, kuping Anda juga sudah nggak berfungsi? Kan udah aku bilang, Al-Quran diwahyukan untuk orang berakal. Ya Allah, malu membahas Al-Quran. Kupingnya juga gangguan, akal sudah nggak berfungsi. Kuping juga nggak bisa gitu loh. Kuping rusak, akal rusak. Kan udah aku bilang, kita uji kelayakan dulu. Yang bisa membahas Quran itu yang berakal. Nah, bukti untuk berakal. Tadi bilang Bang Zuma itu, Bang, biarkan beliau bernarasi dulu kan, catat baru bantah. Nanti gini-gini kita diajak di bawah. Bukan, kalau Zuma ini hanya bernarasi aja taunya. Hanya bernarasi dalam tentang Alkitab aja taunya. Ketika dibahas ya Allah ya Karim. Saudara, Al-Quran itu syarat memahaminya akal. Bible ada nggak syaratnya kemudian harus berakal? Aku enggak, Allah memelihara setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Pendapat Anda gitu nggak boleh. Itu.
Pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatu, termasuk iblis. Iblis yang mengutus dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh langit bumi dan isinya semua adalah ciptaan Allah, hamba Allah, termasuk iblis. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, kami bukan tidak mau membahas Al-Quran, enggak. Coba lihat masjid, di mana-mana masjid berbunyi pakai toa menyampaikan Quran. Televisi-televisi itu menyiarkan siaran-siaran Al-Quran. Kalau kami malu membahas Al-Quran, tidak ada toa di masjid dan tidak ada stasiun TV membahas tentang Al-Quran. Bukan itu, masalahnya Al-Quran itu hanya bisa dipahami dengan akal sehat. Jadi untuk mendaftar menjadi siswa dalam mengkaji Quran harus berakal dulu. Kalau kami menyampaikan Al-Quran pasti akan jadi olok-olokan saja. Kalian akan mengolok-olok Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada alat untuk menelaah. Apa itu akal? Nah, apa buktinya kalian mati akal? Sekedar untuk menjawab saja, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan, kalian seperti besi yang berkarat. Tidak langsung mengkilap, menjawab, cring, ciptaan, cring, pencipta. Kalian harus seperti orang sesat, bingung, cari dulu. Gimana ya? Cara jawabnya gimana ya? Itulah bukti bahwa akal sedang dikebiri oleh iblis. Nah, syarat memahami Al-Quran harus berakal, tidak bisa tidak. Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, sama halnya saya menjelaskan sesuatu kepada orang yang gila, karena tidak akan masuk. Kalaupun dia respon, pasti responnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Kemampuan apa? Kemampuan sebagai Kristen, yang anak manusia pun dituhankan, yang makhluk yang keluar dari kubur pun dituhankan, yang datang kepada orang-orang yang mereka tidak kenal pun dituhankan. Bagaimana mau masuk ke Islam? Belum ada alat untuk menampung ilmu Islam, belum ada. Nabi Muhammad itu butuh kematangan, baru datang Al-Quran kepadanya. Itu pun berangsur-angsur. Kalian menerima Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu langsung satu kitab. Bagaimana nggak pecah kepala? Ditambah tidak berakal, makin hancur. Maka pelan-pelan lembutkan hati. Adakah kebenaran di dalam Al-Quran ini? Dengan cara apa melembutkan hati? Gunakan, lepaskan doktrin dulu, lepaskan dogma. Akui dulu bahwa mustahile pencipta langit dan bumi turun ke bumi, menjadi makhluk, dibunuh makhluk, lalu menjadi Tuhan. Mustahile. Kalau Anda sudah pada poin itu, mari bahas Quran. Tapi kalau masih ke gereja, masih menyembah Kristus, habis itu bertanya Al-Quran dengan cakupannya untuk bantah-bantahan, itu habiskan waktu saja. Diturunin kawanku. Entah kemana dia pergi. Bening dia. David, Kristen bukan nih? Kristen dia. Saudara David, silakan Bang David. Yang Kristen Bang Lord kayaknya. Ya betul, ya Lord Oreo. Silakan Bang Lord naik ke atas. Ganti kita. Lord bukan apa? Islam, Kristen. Kalau nggak salah senior kita ini. Senior itu dia. Bukan dia. Siapa? Lanjut Bang Zuma. Oh, Bang David Oh apa? iya, sorry. Bang David. Dia bukan anu dia. Bukan Siap. Beliau Bang David saya. dia gimana? Bang David, piye kabare? Lari dia. Hilang lari dia. Oke, tanya lagi Bang. Kita diskusi lah sambil ngabuburit lah ini. Ngabuburit. Ini di Sumadel Kaltara ini siapa ini ya? Kristen atau bukan nih? Minta naik terus tapi tidak ngomong. Coba, halo bro. Muslim. Itu. Ayo, dipilih. Sahabat yang lain. Ada yang mau disampaikan Bang? Karena kayaknya yang Muslim sudah banyak, jadi kita mau kasih naik dulu kawan-kawan Kristennya khusus yang bisa diskusi aja gitu. Ya silakan teman-teman disampaikan. Muslim, ada mau tanya ke saya, semampuku jawab. Tadi poin dari Bang Zuma udah saya pegang, nanti kalau pas besok ke gereja aku tanya. Baik,
teman-teman Muslim silakan diambil alih. Ya, silakan. Kebetulan di sini Muasar diskusi dengan Makasih. saudara Kuyara. Ternyata beliau ini orang baik, masya Allah. Lanjut teman-teman. Makasih Bang Zuma ya. Sama-sama. Lanjut. Silakan teman-teman kaum muslim yang lagi puasa sambil ngabuburit. Gak terasa loh kita 1 jam lewat bisa Aku lewat. mau bertanya pertama kepada Kuira. Waduh. Aduh, datang. Silakan Abang. Oke, saya kan mantan Kristen ya. Siap. Saya bingung sampai saat ini. Kenapa orang Kristen mentuhankan Yesus? Ya, saya bertanya begini ya, simpel aja ya. Pertanyaan receh. Apanya sih yang Tuhan dari Yesus sehingga dituhankan? Silakan. Udah, saya jawab. Baik. Pertanyaan Abang Otak Waras mantap ya. Hai dengar semua teman-teman di bawah 3,5 kilo. Tak ada dalil atau pengajaran Yesus di kitab ya dari Kejadian Wahyu menyebutkan aku sembah, akulah Yesus Tuhan sembahlah aku. Tidak ada. Perkara menuhankan beda. Menuhankan artinya patuh, tunduk padanya dan mengikuti ajarannya. Kristen itu asal kata Kristonos, artinya pengikut ajaran Isa, Yesua, Yesus. Kami wajib tunduk padanya. Apa yang disebut dia tentang kasih itu hukum terutama, kasihilah Tuhan Allahmu segenap jiwamu, artinya harus vertikal, jangan hanya vertikal doang, ke atas doang. Stop. Kasihilah sesamamu seperti diri sendiri, horizontal ya kepada fakir miskin, ya anak yatim, artinya horizontal. Itu kiasan daripada palang salib, palang merah. Lanjut. Kira Anda di depan saya yang berbohong. Kalaupun Anda memang agak beda dengan lainnya, tetapi yang saya ketahui dan yang pernah saya imani, Kristen itu penyembah Yesus. Bahkan ada denom yang mengatakan Yesus Allah Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Jadi Anda jangan berkias-kias di sini. Baik. Anggap dia pencipta. Ya, makasih. Kalau Anda mantan Kristen, kamu menyembah Yesus, kau sujud menggunakan apa? Kamu apakah ada ritual menyembah? Jangan kamu berputar di sini, mentang-mentang kamu bukan Kristen lagi. Kristen itu hanya 3 poin di gereja, paham tidak? Itu adalah kebaktian, bukan ritual penyembahan. 1, sampai di gereja kita bernyanyi memuji namanya, ya. Baru 2, berdoa kepada Sang Sumber Allah Bapa, ya. Nggak usah pakai Tuhan, nggak apa-apa lah. Kristen berdoa kepada Allah Bapa yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya. Jadi karena ada Yesus itu, makanya kita kenal Allah itu. Kalau nggak ada, nggak kenal. Kalian pun nggak kenal Allah kalian ada di mana. Dibilang di Ars kan nggak ada juga barangnya kan. Dengan pakai Allah Bapa. Baru dengar dulu, aku kan udah sama dia atau Jangan pakai Allah Bapa, pakai Elohim, pakai Teos. Oh, Elohim boleh. Belum dirubah Bang. Bang Aldo belum berubah dia. Jadi saya pegang ini Alkitab loh bro. Di sini baru ada tulisan Theos, belum ada Kurios belum. Jadi artinya kita dalilnya yang kita pegang. Itu nggak boleh mendahului percetakan ya. Mudah-mudahan secepatnya diganti tuh barang itu. Masa nyembah Allah di gereja punya orang punya kan malu-maluin namanya. Gantilah kan gitu. Jadi kita menyembah Allah itu sang sumber, Elohim itu sang sumber yang kita kenal melalui Yesua, anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16 ya. Dan setelah dia pergi naik ke surga hari ke-50 datang Pentakosta, artinya roh penghibur yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena sesuai dengan Matius 28 ayat 19. Baptislah seluruh bangsa Indonesia termasuk Bang Datuk seluruh Indonesia. Jadi sekarang Yesus itu anak Marianya nggak ada lagi. Kemana anak Maria? Gimana? Kan katanya Yesus sudah kembali kepada Bapa, menyembah Bapa. Ya, sekarang anak Marianya kemana? Ikan udah kembali kepada pemilik firman, bukan manusia yang kembali bro. Jadi roh. Bro, belum tuntas itu. Dia mau berkelit tuh. Oh silakan. Nanti Bang Datuk. Nanti Anda selayanin. Penting Bang Otak selesai dulu. Final dulu. Jadi dia coba berkelit situ. Kristen itu konsep Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Dan tiga-tiga dikatakan Tuhan. Ada Tuhan besar, Tuhan sedang, dan Tuhan kecil. Jadi Anda jangan coba berkelit depan saya. Bahkan ini di bawah saya nih, Petra ini menganggap Yesus itu adalah Bapa sendiri. Betul Petra? Ya. Nah, jadi kira saya ini mantan Kristen. Jadi denom Kristen cukup banyak.
Jadi kamu jangan mencoba berkelit dengan Kalau saya, karena saya Anda tahu. dengar dulu. Kalau ada tulisan narasi sebutan di luar Allah ya, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Di luar itu jadi ada Tuhan Roh Kudus, ku kasih kau 10 juta hari ini, ku transfer. Di mana tulisan Alkitab Tuhan Roh Kudus? Di mana? Kau mantan Kristen kok lucu banget nih. Itu kau ngejelekin kitab sendiri. Bukan begitu, bro. Di mana ada Tuhan Roh Kudus, di luar ada gelar kepada Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus Allah itu itu kau sumber. menganggap apa Kalau Tuhan Yesus itu Lord, kalau ke Roh Kudus kayak mana Tuhan? Emang bisa kau lihat? Lanjut. Jangan lari dari ke kata-kata. Kata. Itu tak ada, Bang. Dia kok dibilang Tritunggal? Mana ada Tritunggal di Alkitab? Itu di luar itu. Kita bicara tentang Alkitab. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Satu apa? 1 Yohanes 5 nomor 7. Saya baca ya. Aduh. 1 Yohanes. Ini Petra ini menganggap Yesus Bapak itu sendiri loh. Mana nanti kita gini loh. Nanti bukan kan saya hargai pendapatnya. 1 Yohanes 5:7 ya. 5:7. Ini Bang saya bacakan ya, Bang Datui. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung ya. Di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiga Allah satu. Di mana ada tulisan Tritunggal, Bang? 1 itu Tritunggal, 3-nya 1. Loh, yang saya tanya kan Tritunggalnya. Kamu jangan pelintir-pelintir kitabku. Kan udah saya sampaikan tadi, ada tertulis, jangankan di situ. Ketika Yesus bangkitkan, diberi kuasa di langit itu kan konsep apa disebutkan di Matius 28:19. Dengar dulu, Kira. Konsep itu, Tritunggal itu kan dengar dulu, Kira. Jangan terus dulu. Kita gantian. Tritunggal itulah sebuah konsep dasar daripada keyakinan Kristen. Bahkan di dalam sejarahnya, seorang yang tidak mengakui Tritunggal itu, menurut Katolik itu harus dibunuh. Namanya Holocaust. Inkuisisi. Inkuisisi namanya. Katolik, barang siapa yang tidak mengakui ketritunggalan Tuhan Anda, menurut Katolik sebelum adanya Protestan, itu harus dibun-bun. Kenapa? Karena itu namanya bidat. Namanya bidat. Anda boleh lihat di dalam inkuisisi bagaimana orang-orang yang tidak mengakui Tritunggal itu disalib dengan cara terbalik, dipenggal. Itu konsep yang kalian ajarin. Nah, konsep Tritunggal ini menjadi dasar daripada kalian, bahwa Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Dan ini nggak bisa disembunyikan, Kuera. Kami sudah tahu. Baca sejarah inkuisisi bagaimana yang orang yang menolak Tritunggal itu. Dibun-bun nggak mereka? Dibun-bun. Jadi kalian, nah sekarang Yesus Anda katakan setelah naik ke bumi, hingga ke langit, menyatu dengan Bapa. Terus anak Marianya kemana? Padahal dalam Matius 24 nomor 31 bahwa anak manusia akan turun ke bumi. Emang berpisah lagi dia? Berpisah lagi dia dengan Bapa? Matius 24 nomor 31-32. Benar nggak? Anda katakan dia sekarang ini sudah nyatu dengan Bapa. Sementara dalam Matius 24 nomor 31, 32, anak manusia akan turun. Bukan bagian Bapa yang turun. Silakan Kuera. Terus masalahnya di mana? Di mana masalahnya? Kan tadi Anda bernarasi kata Tritunggal itu. Saya kasih kamu 10 juta kalau memang kamu bisa buktikan kata Tritunggal itu ada di Alkitab. Saya tantang. Ketiganya adalah satu. Ada 3 yang mesti bersaksian. Jangan bawa kemari. Saya udah sampaikan tadi. Kami menyembah 3, 1. Dengar. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. 3, siapa 3 itu? Bapa, Putra, Roh Kudus 3. Satunggalnya
Kan Bibelmu yang bilang. Kok makanya saya bilang ini konsep berdasar bagi kalian. Anda baca sejarah Tritunggal itu apa? Tritunggal itu sejarahnya bagaimana orang yang tidak mengakui Tritunggal, orang JO yang dibun-bun, diinkuisisi. Anda nggak baca sejarah? Nggak baca sejarah Anda? Bagaimana Tritunggal itu dia Dengar kita diskusi Kristen, literasinya Alkitab sama Al-Quran, bro. Jangan bawa hadis ke ketiganya sini. adalah satu. Apalagi sejarah. Iya. Dengar lu. Udah baca. Ada 3 yang bersaksian 3. Iya. Terus mana Tritunggalnya? Jadi satu. Mana Tritunggalnya? 3. Wena aja lo. 3. Kan 3 ini kan ada katanya. Ini ada katanya. 3 jadi satu. Tritunggal, betul benar? Itu pemahaman di luar saya terima. Di Alkitab tak ada, bro. Dengar Trinitas Tritunggal itu makna dengar Tritunggal. Reinkarnasi tak ada, bro. Jangan bawa reinkarnasi. Tiga ini 3 tenak. Berarti Ya, kamu paham Tritunggal? Paham lah daripada kau. Oh, makasih. Bahkan sejarah Tritunggal saya tahu. Iya, aku bukan sejarawan. Oh iya. Aku Sejarah kan menjawab Tritunggal Anda itu yang Anda menjadikan pertanyakan Tritunggal itu individual. exhibitions. Jangan Di tanya tahun bahasa 500 dengan lu. Saya yang membuat Tritunggal itu di tahun 1522. 1522. Iya, tak ada di Alkitab, bro. Ya. Makanya sejarahnya lihat. Makanya jangan lupakan sejarah. Jas merah. Tritunggal itu doktrin. Narasi yang diambil dari 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 9. Dan itu ayat palsu. Nah sekarang doktrin yang kalian pakai itu kau pikir cuma sekarang aja. Di zaman Katolik dulu, dengar lu. Itu doktrin, Bang. Mana doktrin? Doktrin itu kalau ajarannya itu tidak sesuai tapi kita ikutin. Contoh. Iya. Nanti takut nanti tersinggung kalau saya bilang. Iya. Ukuranmu gini, nanti marah. Sebenarnya tunjukkan. Gak apa-apa. Anda mau cari remis tapi nggak nyambung di sana. Bukan. Saya nggak kesana. Yesus itu dengar dulu. Yesus ini Anda katakan dia sebagai Tuhan kembali kepada Bapa, menyatu dengan Bapa, betul? Waduh, kok lari ke sana? Kita Yesus. Beda ke sekarang. Iya. Kan? Yang Anda bertanya Yesus sekarang ini kisah di Bible. Anda tadi katakan Yesus itu sudah berjatuh dengan Bapa, betul? Saya sampaikan tadi, Yesus ketika di bumi, dia manusia, dia dikaruniakan Allah ke dunia ini supaya memberitakan tentang keselamatan. Supaya kena dengan Yohanes 14 ayat 6. Loh, enggak ada. Baca 14 ayat 6. Siapa yang berani ngomong gitu? Dia memberitakan konsep ketauhidan kepada umatnya. Markus 12 nomor 29. Denganlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Konsep keselamatan yang Yehova. Di luar itu saya Yesus turun ke bumi. Dengar, ketauhidan kami bukan di Tuhan. Tuhan itu bukan tauhid. Dengar. Iya. Allah. Paham? Dengarlah ya orang Israel. Tuhan itu satu. Elohim. Tuhan itu satu, tahu dia. Dengar dulu. Elohim is one. Dengarlah hai orang Israel. Diam dulu. Markus 12 nomor 29. Iya. Yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan itu 3 atau 1? Paralelkan ke perjanjian lama. Yehova adalah God. Yang saya tanya, yang diajarkan Yesus, Tuhan itu 1 atau 3? Matius menyampaikan itu dalilnya. Saya tanya, kau mau jawab kan? Markus 12 nomor 29, Yohanes 7 nomor dengar dulu. Jangan kemana-mana ini. Yohanes 17 ayat 3. Jangan kemana-mana, Koira. Yohanes 17 ayat 3 udah tahu. Saya tanya, konsep Tuhan yang diajarkan Yesus tidak ada. Apakah nyambung dengan ajaran Kristen? Yesus tidak mengenal Tuhan, tahu? Ya di mana Yesus pernah ngomong Tuhan? Matius 11 nomor 25. Matius 8 nomor 25. Yehova itu. Yehova itu Tuhan apa enggak? Ini kan bahasa Indonesia Bibelmu ini.
Makanya pusing kamu, kalian. Kamu mau bermain, mau bermain etimologi atau terminologi atau Bukan. makna ini? Itu ada bintangnya. Kamu Bang, bermain bintang. terminologi, kamu mau menggiring aku bermain di terminologi, menggiring. etimologi atau sebuah makna dari sebuah kalimat Begini, atau sebuah ayat. Gini, ini kan kitab Kubah, Jangan kitab kau Kristen. jangan kau Bukan dengar dulu. Al-Quran. Dengar Saya kau. buat, Iya, Anda Bang mau Wang, ingin tanya, saya jawab. Dia mau bermain-main dengan terminologi. Kemudian etimologi. Kemudian dengan masalah makna dari sebuah ayat. Kamu mau bermain-main. Kau itu makanya kau dari dulu penipu. Betul kata Bang Zuma tadi. ini. Kau coba sembunyikan. Aduh. Dulu. Puasa Dulu. ini. Aku Puasa itu ini, dulu. Bang. Iya, Batal puasa makanya itu. aku siap. Kau mau bermain-main dengan kata Tuhan, kau pakai kata Lord untuk menyembunyikan Yesus sebagai Tuhan. Tadi terloncat di bibirmu bahwa Yesus menyatu dengan Bapa sekarang. Di mana ayatnya Yesus Kembali menyatu dengan Bapa kepada sekarang? pemilik firman, Bang. Siapa pemilik firman itu? 1 Yohanes 5 Sang nomor sumber. 19 dikatakan. Baca Yohanes 17 ayat 5. 1 Yohanes 5 nomor 19 dikatakan kita semua Ketika berasal hidup. dari Bapa, kembali kepada Bapa. Itu namanya Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau manusia biasa betul. Kami berasal dari Bapa, kembali kepada berasal dari Allah. Yesus dari Allah kembali kepada Allah. Kepada Tuhannya. Itu namanya Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul, amin. Nah, kau udah kembali kepada pemiliknya. Anda belum, masih bawah kembali tanah. kepada pemiliknya sebagai Kalian masih Tuhan bawah atau tanah, sebagai kan? manusia. Belum, hanya Yesus yang udah kembali. Tunggu dulu. Ketika dia kembali ke Bapaknya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia kembali dengan roh kemuliaan, bukan daging manusia. Ketika dia terangkat, dia hanya rohnya saja atau dengan jasadnya? Berbentuk, dia kan roh kemuliaan. Tidak bisa ketika sama dia kita. terangkat, dengar. Ketika dia terangkat disaksikan 5.000 orang, 500 orang. Bukan 5.000, Anda salah. Bukan 5.000, 500 Anda orang. salah, jangan framing. 500. Hanya 11 murid. Hanya 11 murid. Ketika dia Di Gunung terangkat, Seton. dia bersama badannya atau dengan rohnya saja? Dia adalah roh, bukan manusia lagi, karena ketemu dengan muridnya di lubang kunci bisa masuk. Kalau dia cuma roh, nggak mungkin dia makan ikan goreng. Iya, tunjukkan supaya nggak takut, nggak dikirain hantu. Kan dia yang Di dalam Matius 24, di dalam Matius 24 dikatakan oleh Yesusmu, anak manusia akan turun kedua kali. Kalau anak manusia ini rohnya atau pakai jasad? Kalau yang kedua kita nggak tahu yang jadi apa, kan gitu. Kita belum, masa Anak sekarang aja manusia, nggak tahu. Matius 24:31. Itu kan bahasa anak manusia. Kamu jangan letter-let. Anak manusia, Dengar, saya kasih dulu ya. Kamu nipu-nipu. Iya. Iya. Ketika Yesus bangkit dari alam kubur, kan datang Maria, mau dipeluk dia, jangan sentuh aku, karena aku belum pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Ya Allah, dia kan sang sumber kan. Suruhlah beritakan kepada murid-muridku. Maria Matius 24. Maria ngomong kepada murid-murid, ketakutan di dalam rumah. Matius 24 2:31. Iya. Di situ dikatakan oleh Yesus. Nih Yesus yang ngomong, anak manusia akan turun untuk kedua kalinya. Kalau anak manusia, Anda katakan tadi bahwa Yesus ini bersama Pak rohnya saja. Nah, kalau yang anak manusia ini roh dengan jasadnya yang turun atau rohnya saja? Dengar ya, anak manusia, domba dan batu penjuru itu simbolik, Bang. Yang saya tanya dengar bukan dulu. itu, Kuwaira. Yesus Ya disebutkan Allah, ya anak Rabbi. manusia simbolik ya. Domba pun simbolik. Anak manusia ini kan nanti akan datang. Apa rohnya saja yang disebut anak manusia? Tadi kan Anda Anda bawa narasi. Akan datang nanti. Bahwa Yesus sekarang yang ada hanya rohnya dengan Bapa. Berarti anak manusia yang dilahirkan oleh Maria sudah hilang. Tapi Yesus berkata, Matius 24 nomor 31, anak manusia akan turun untuk kedua kali. Yang turunnya ini rohnya saja atau dengan jasadnya?
Ke depan mana tidak tahu. Kita udah tengkorak, mana tahu gimana sih abang ini nanya yang nggak tahu. Matius 24 nomor 30 itu kita Iya, satu. paling 20.000 tahun lagi itu, 20.000 tahun lagi. Ini kan anak manusia. Apa yang disebut manusia itu? Sekarang loh, setelah dia bangkit, itu Apa yang tanya. disebut manusia itu? Oh, nggak tahu saya bang. Udah mati di situ. Kalau Bang. Udah manusia mati. itu ada jazatnya, ada Ya. rohnya. Kalau Betul. dia tidak punya roh, berarti Ya. mayat. Kalau dia Terus? cuma roh saja, disebut hantu gentayangan. Baik. Nah, Manusia justru- itu disebut manusia, ada jasad, ada Betul. rohnya. Baik. Sekarang Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 31, anak manusia akan turun untuk kedua kalinya. Berarti ada Baik. jasad, ada rohnya, betul? Baik. Setelah dia dibangkitkan oleh Bapa Kabar 10:40, dia diberi kuasa di langit dan di sorga. Makanya Matius 28 ayat 18. Makanya di situ data bangkit dalam Saya 40 hari. tanya Mas bukan Arlo. itu. Dengar dulu. Saya Kamu tanya, diam dulu. Diam Anda dulu, lari ke aku mana-mana. jelaskan. Dia masih Matius ada 40 hari 24:31. di sini, sehingga dia menunjukkan bahwasanya dia bangkit. Tadi ke Semari udah kasih tahu, jangan sentuh aku. Dia hanya kepada satu orang yang berhak, udah sesuai dengan dalil. Hanya kepada satu orang lah di dunia ini yang bisa menyentuh dia. Siapa? Si Thomas, ya. Ketika mereka di dalam Yang rumah saya terkunci, tanya bukan aku jelaskan itu. dulu. Yang saya tanya bukan itu. Apa yang yang kamu saya tanya? tanya Matius yang bilang, Yesus yang bilang, Matius 24 nomor 31. Anda kan tadi bikin framing bahwa Yesus sekarang di sorga itu cuma rohnya saja. Betul kan? Firman itu sendiri, firman. Kau udah kembali firman. Iya, firman itu roh kan katanya. Terserah, ya itu kita nggak bisa ini kan udah Bukan kembali. terserah. Anda dulu, Anda jangan lari. Anda tadi bilang kan, bahwa kembali. Yesus di sorga cuma rohnya saja, Iya. kembali berupa rohnya saja. Iya. Tapi dalam Matius 24 nomor 31, nggak ada Yesus bilang yang turun rohnya saja. Yesus bilang anak manusia. Kalau anak manusia itu lengkap nggak dengan jasadnya? Saya bilang itu kan kiasan ya. Karena kok bisa ngomong? Dengar lu. Hanya bahasa nipu nih, Indonesia anak apa nipu manusia. kan? Kau nipu Lu, kan? Bukan. Nggak usah dulu ke future kan? Gini bang. Anda ke depan. Ini yang perkataan kita- Yesus loh. Iya, dia disampaikan demikian. Tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Kayak bagian ini pencuri perkataan kan? yang namanya anak manusia. Itu bahasa apa Indonesia. itu manusia? Itu bahasa Terdiri Indonesia. daripada iya, Bibel bahasa Indonesia. Iya. Jadi masalahnya di mana? Logika, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, afala tatafakkarun, afala taqilun. Apakah enggak punya otak? Apakah enggak punya akal? Nah, yang namanya Kami manusia punya itu jelas. otak, punya akal. Iya, Nggak mau tapi enggak perlu didoktrin. digunakan. Dengannya ya. Ini kan dia maha tertulis bukan kuasa. doktrin. Iya, gini nih bang. Ini kan Setelah tertulis dia bukan bangkit dari doktrin. alam kubur, telah diberi kuasa, bukan ketika dia sebelum dimetongkan. Dia udah punya super. Apa ya kuasa Yesus buktinya ketika bangkit terangkat dari dia ke kubur? sana. Ya, dia Apa naik. kuasa Yesus ya? Dia bisa Apa kuasa kemana-mana. Yesus ketika Kemana-mana bisa. Ya Allah. Kemana dia? Bagian kilat. Coba bayangkan. Kemana? Di mananya? Saya kasih ayatnya gini. Ketika Di mana? muridnya di rumah berkumpul terkunci, dia langsung datang. Kaget kan? Apa dibilang dia? Damai sejahtera kepadamu, ketakutan masih. Antara percaya nggak percaya. Kenapa? Dia orang bodoh semua orang itu. Udah kasih tahu info Apa kuasa sebelumnya, tapi Yesus? Itu kiasan, bukan tapi kuasa nggak percaya. namanya. Dengar Itu dulu. bukan kuasa namanya. Yang saya Kuasa, tanya, apa kuasa Yesus? Apakah dia bisa menciptakan nyamuk ketika dia bangkit? Ngapain lagi menciptakan kejadian satu kok? Ngapain kamu ngadi-ngadi? Ya apakah terus bukan kuasanya? Nggak ada hubungan. Apa kuasanya? Penciptaan. Apa kuasanya? Kalau Dengar. cuma ngetuk pintu Dengar. orang tengah malam, saya juga bisa. Ngetuk orang tengah malam, saya juga bisa. Bukan tengah malam. Dia langsung Apa ada. kuasanya? Rumah terkunci ya. Baru dia Saya kemana-mana rumah kayak kilat. terkunci saya ketok. Bisa menghilang. Bukan. Langsung nongol kan gitu. Bang Jadi orang Ujang, itu lanjut nggak dulu bang, percaya. bang Otak Waras, lanjut dulu bang Otak Waras, saya jemput istri dulu. Oke silakan. Otak Waras silakan naik. Ini Ayo. saya Sambil ngabuburit. Yan Sambondan, halo bro Sambondan, selamat sore, assalamualaikum, kalau Islam. Halo Sambondan.
Sambon. Otak waras sudah selesai. Tadi otak waras tadi gimana? Udah selesai belum pembicaraan kita otak waras? Nggak nyambung dari Anda berkilah tadi. Coba izin Kan saya naik dulu ya. Anda sebutkan tadi Yesus. Ya, Bang Datu sudah kembali ya. Ayo lanjut. Ya, lanjut Silakan, aja, Datuk. lanjut aja Bang Datu sudah. Tapi dia katanya mau jemput istri dia. Ya. Saya jemput istri saya sebentar, nanti dulu. Nah, dia Oke, mau oke, jemput oke. istri dia. Oke. Otak waras naik Bang Kuera. Yesus itu dari dikubur. Sekarang kan kuburnya kosong itu Bang Kuera. Itu 4.000 tahun lalu, nggak usah ngigau kalian, nggak ada guna. Keselamatan yang betul. Kuburan bagi kami nggak ada manfaatnya, nggak perlu disembah-sembah. Lanjut. Sabar dulu, ini aku yang ngomong ini. Kenapa ini ya? Kan jangan kuburnya bawa Yesus kuburan itu lah. kosong kan, betul enggak? Nggak perlu Kosong kuburan nggak? sama kami. Nggak perlu kuburan. Nggak usah bahas-bahas kuburan di sini. Kami bukan orang Aku tanya sini. Yesus naik ke sorga itu bawa badannya atau dia tinggal badannya? Jangan bawa kuburan. Kalau saya sampaikan ke Anda, dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Baca ya. Iya, dia dibangkitkan, dia naik, di disaksikan KPR banyak 10 orang. Itu ayat dia ke 40. sorga itu sama badan-badannya atau bukan sama badan-badannya? Udah roh kemuliaan. Itulah hebatnya dia. Badannya kemana? Loh, dia kan udah punya kekuasaan di langit dan di sorga, di bumi dan di sorga. Mau bentuk apa pun suka-sukanya. Buktinya ke si Paulus nongol. Badannya dengar jadi- dulu. badannya berubah atau badannya dalam sekejap 28 atau tahun terpisah dari badannya? Dia pernah masuk ke mimpi apa? Mimpinya apa? Saulus kan? Suka-sukanya. Mimpi lega. Banyak orang murtad yang langsung masuk ke ini. Teman-teman mimpi. muslim masuk ke mimpinya langsung. Tapi yang kutanya kan mualaf bukan dia. itu. Oh, Yang murtad. kutanya bukan itu. Yang kutanya di Bible yang tertulis. Iya. Nah, di Bible yang tertulis Yesus itu terangkat ke langit ya. Ya, ke Uranonnya itu, ya kan? Ke Itu sorga. dengan- Nggak ada uranon dengan- kami. Nggak ada uranon kami. Ke Ke sorga. langit Bahasa di Indonesia. situ. Ke langit di Ke situ. sorga. Kalau sorga itu Kalian yang ke paradiso. langit. Isa kalian yang ke langit. Kami enggak. Kalau sorga bahasa Yunaninya paradiso. Di Ini situ bahasa tulisannya Indonesia, bro. Uranon. Bahasa Indonesia, bro. Ya lah, Jangan oke lah, bawa oke kita lah. orang. Oke Kami lah. nggak paham dia itu. dia Aku bukan orang disaksikan. Oke lah. Jadi dia disaksikan murid-muridnya itu naik ke atas itu. Kan naik kan berarti dari bawah ke atas tuh. Angkat ke surga di kalangan malaikat. Ya, naik lah ya dari bawah ke atas. Itu lengkap dengan badan-badannya atau badannya tinggal? Tubuh kemuliaan. Kita nggak tahu tubuh kemuliaan yang kebuktinya dia kemana-mana bisa. Selama 40 hari tidak pernah ditemani oleh murid. Karena Ini yang dibilang kami bilang abang ini nggak jujur dalam menjawab. nggak jujur. Saya mau sekarang Anda, kalau memang Anda udah baca kitab saya, di mana tertulis ikut badannya sama sepatunya? Coba. Di mana tertulis? Kalau dia itu badannya tinggal berarti kan di kuburannya ada mayat. Kalau logika Anda demikian, itu dia bukan penguasa, bukan. Nah, Dia itu manusia biasa. ya, oke. Dia kan Terus- udah kembali. Sabar. Anda aja bisa lewat dibuat kan gitu. Sabar. Nah, Baik. ketika Yesus itu setelah bertemu Maria, kan Yesus bertemu Thomas. Bukan bertemu Thomas. Izin abang saya jelaskan. Ketika dia di kuburan ya, nyari si Maria. Kaget dia. Oh, dilihat. Ya. Mau dipegang. Nggak mau disentuh, jangan nggak mau disentuh. Jangan sentuh aku. Ya, Karena aku belum pergi ke bapakku, bapamu. Yang dan mau disentuh anakku, itu anakmu. badannya atau bukan badannya? Badannya lah. Badannya. Kayak dikira masih manusia. Jangan sentuh. Berarti udah masih larangan. Berarti Tapi- penglihatan Maria Magdalena waktu itu Dengar, badan manusia atau bukan badan manusia? Dengar, ketika dia dibangkitkan Allah Bapa, ada di KPR 10 ayat 41, dikasih kepada tertentu orangnya siapa yang bisa memegang dia, saksinya. Ya, siapa Itulah itu? si namanya Thomas itu. Oke, yang dipegang- dengar, diam dulu. Yang dipegang Thomas itu dengar dulu, apanya dengar dulu. Yesus? Jangan kesana dulu, ikut narasinya. Jakedu. Setelah dia ngomong sama Maria, dibilang Maria Magdalena kasih tahulah kepada murid-murid. Langsung pergi dia kan. Iya. Ketemu dengan muridnya lagi udah ketakutan, udah 3 hari hilang gurunya lah termasuk contohnya. Udah nggak ada, satu orang udah metong kan bunuh diri, Iya. Yudas Iskariot.
ngumpul orang itu di kamar, tahu-tahu beliau datang, kayak kilat kan? Bingung, ini anak dari mana? Kalau kita normal bang, Anda contoh keluargamu baru meninggal, ada ngomong depan, kan pasti kamu anggap hantu kan? Wajar toh? Normal itu bang. Betul. Mereka menganggap hantu, tapi yang nyeletuk duluan siapa? Si Thomas. Saya tidak percaya kalau tidak sejamah bekas luka dan tombak. Hanya dia satu-satunya yang dikasih izin. Setelah disentuh, yang dipegang Thomas apa? Satu luka, satu yang bekas tombak. Di mana itu? Dua. Di dadanya satu, sama di tangannya. Apa yang dipegang? Apa yang dipegang Thomas? Bekas luka. Bekas luka. Iya. Berarti badan atau bukan? Itulah kekuasaan dia dibentuk, dia bisa seperti itu. Kenapa? Kalau badan, kenapa ragu menjawab? Badan atau bukan? Dengar, saya sampaikan gini, saya itu bukan ragu bang, kekuasaan dia kenapa? Kalaulah dia badan asli, pasti nggak bisa masuk ke rumah, orang dikunci rumah. Bang, logika berpikir aja. Makanya kita berakal di sini ya. Yang dipegang Thomas itu badan atau bukan? Tidak sama dengan Allah, Elohim. Anda cuma secuil dari tanah. Ngapain kamu sok-sokan? Memang tidak sama. Makanya aku manusia berakal seperti manusia. Makanya aku tanya yang dipegang badan atau bukan. Akal kita nggak bisa menerima itu demikian karena dia kan kalam, firman. Yang dipegang Thomas itu lambung dan tangan yang bolong. Nah, yang dipegang Thomas itu daging atau bukan? Daging. Nah, daging. Tapi dengar. Kemana dagingnya sekarang? Dengar dulu. Setelah dipegang Thomas, 10 tahun itu kan masih wait and see kan? 10 ini masih wait and see. Nggak berani. Tapi Yesus langsung memberikan strategi supaya mereka nggak nganggap hantu. Karena yang 10 itu masih dengar. Yang 10 dengar supaya Anda paham. Yang 10 wait and see ini cuma si Thomas saja. Jangan-jangan 1/10 pasti menang yang 10 yang hantu kan? Pertanyaannya dengar kemana sekarang? Supaya jelaskan. Ketika ditawarkan Yesus, aku lapar. Itu ngetes itu. Supaya mereka menjawab apa kata mereka? Disiapkan ikan goreng. Untuk mematahkan pendapat mana mungkin hantu bisa makan ikan goreng. Karena bukan hantu, itu badannya kemana sekarang? Dengar dulu, apakah hantu makan ikan goreng? Dari tadi aku dengar. Baik. Badannya kemana sekarang? Kenapa sih susah banget? Jangan menyembunyikan kebenaran. Setelah selesai makan ikan goreng, apa yang terjadi? Hilang kan? Hilang barang itu bro. Nggak ada, bukan hilang. Nggak ada tulisannya di situ hilang. Lenyap kemana-mana udah bisa dia, karena nggak ikut murid Gimana lagi. Dia udah lenyap. Iya, kisahnya udah nggak jelas kan? Artinya kemana-mana sampai. Kau aja yang mengarang kalau di situ tiba-tiba lenyap. Itu karanganmu. Dengar, itulah kelebihan ada dia. Yang tidak tertulis bisa membuktikan dirinya sendiri. Cerita. Tapi sebenarnya dia maha kuasa di langit dengan di sorga. Itu di Alkitabku bro, bukan di Quran yang ku bahas itu. Kamu jangan pelintir-pelintir. Iya. Jadi artinya Yesus itu maha, bisa kemana-mana. Paham? Saya bilang orang rumah terkunci bisa masuk, gimana? Kamu logika pakai apa sih? Badannya Yesus kemana sekarang? Dia kan maha, udah penguasa langit dan bumi. Batu aja bisa diciptakan kok. Aneh kalau mau ciptakan, tapi bukan itu. Dia menunjukkan supaya muridnya apabila nanti ditinggalkan tidak ketakutan. Itu pesannya. Ditanya badannya kemana sekarang. Jadi susah banget jawabnya. Loh, badannya kemana? Penting aman badan itu. Bukan kayak kalian punya masih di bawah alam kolong. Ya penting lah, karena kau bilang tadi tubuh kemuliaan, berarti yang dia di bumi tubuh bukan kemuliaan. Ketika hidup manusia biasa, setelah dibangkitkan Allah itu Allah yang lebih tahu. Mau dibikin tubuhnya yang lama jadi emas nggak ada urusan kita. Penting dia nongol. Kalau Anda bilang dia manusia biasa, tidak bisa mungkin masuk dalam lubang kunci, masuk di ruang mereka tuh ketemu ujuk-ujuk. Ya. Jadi pas sudah beda-beda kan? Di situ dengar dulu. Di situ sama dengan genderuwo tiba-tiba masuk dalam rumah, tiba-tiba menggoda istri orang. Makasih. Apakah genderuwo pernah kamu ketemu? Kutanya dulu. Di Jawa banyak ceritanya. Dengar, cerita itu dongeng. Jangan pakai nanti surah Al-An'am ayat 25. Dengan cerita Yesus yang dia surah 25 ayat surah 25 ayat 5 jangan. Itu tapi dia tulis sama baik sama dengan Bukhari tidak pernah melihat Nabi 105 tahun kok bisa nulis apa itu karena hadis paham kalau hadis orang itu ada periwayatan beda
Periwayatan. Orang Arab aja nggak tahu. Dia kan orang Uzbekistan. dia. Periwayatan itu orang yang bertemu langsung dari Sama. Nabi dan kemudian Sama, dia Bang. menceritakan secara Iya, sama. Nggak jauh beda. Iya, Tapi jadi ada rangkaiannya. Tapi kalau Iya. seperti ceritamu tadi kau dapat ilmunya dari mana coba? Baik. Siapa yang menyampaikan? Dengar dulu rangkaian bagaimana ketika Nabi mengawini anak angkatnya harus keluar Al-Azhar 37 di Madinah. Bawa Kenapa datanya. nggak di Mekah itu? Bawa datanya Nabi mengawini Baca. anak angkat. Istri anak angkat. Anak angkat kau bilang? Bukan, sorry, istri anak angkat. Makanya kau timpalin dulu. Artinya Istri anak kan angkat di mana tidak boleh? sebelum keluar Al-Azhar kan nggak boleh, Bang. Di mana? Di mana tidak hukum boleh? tradisi. Tidak bolehnya di dengar. mana? Mana bawa datanya? Dengar, hukum Bawa data. tradisi Kalau kuno. Loh, kalau kau mau ya, aku menceritakan besarin. tentang Islam ya, Baik. kalau kau mau menceritakan tentang Saya Quran, kalau kau bukan menceritakan bilang tentang sejarah Islam, kau tradisi bawa Arab data kuno. karena Ini Islam dalilnya, ini dalilnya, adalah dalilnya. ajaran yang berakal. Diam dulu. Saya Bawa dalilnya data. ada, bro. Bawa data. Masa kamu ini Arab kuno tidak boleh setelah ada Bawa Al-Azhar itu data, baru bawa bisa. data, bawa Diam, data. Santai kita, santai Di kita. mana larangannya mengawini istri mantan istri anak angkat, di mana larangannya? Ya, sebentar, kamu sabar, jangan tantrum ya. Bawa ya. Ya, nanti kutunjukkan, bukakan kameranya. Iya. Larangannya dilarang mengawini bekas istri anak angkat. Nah, itu mana Iya. larangannya? Iya, kaum Quraisy ya, kaum Quraisy. Dia kan orang Quraisy. Aku bicara hukum Sambil ya, ngobrol. bicara hukum ya. Iya. Melarang apa tuh? Mengawini janda dari anak angkat. Kami ini orang Islam, tidak pernah mengarang-arang cerita kayak kau bilang tadi ada tubuh kemuliaan. Dengar dulu, justru Al-Azhar itu Nggak, kau cari dulu datanya. Aku menarasi dulu. Aku menarasi dulu. Iya. Nggak usah kau protes. Kau tuh tugasmu sekarang membawa data. Kamu makanya kau kalau piknik jangan dekat-dekat. Kau agak jauh lah sedikit ke Singapura kek apa kek. Ini baca nih, besarin saya. Emang ku ya asal ngomong. Bantai dari ini, jangan congor aja. Besarin. Aduh. Nggak pernah mau baca sejarah kaum Quraisy. Aduh. Ya, tapi jangan goyah ya. Iya, nih, silakan. Lihat nih, baca nih. Nggak kelihatan, kau bacakanlah. Aku ketimpa kameraku. Nih, baca. Udah? Nih, ku baca ya. Kau baca, Atau kau ku baca. Nggak kelihatan. atau ku baca aja ya. Nih ya. Kabur tulisannya. Ya, aku baca aja dari bawah ya. Baca. Pada zaman Arab pra-Islam, masa jahiliyah termasuk kalangan suku Quraisy di Mekah, anak angkat diperlakukan seperti anak kandung, seperti hukum sosial. Karena itu, istri anak angkat dianggap haram dinikahi seperti menantu dan anak kandung. Dianggap, aku nggak tanya dianggap ya. Yang aku tanya mana larangannya? Dilarang, orang dilarang kok nih dilarang? Bukan dianggap, yang aku tanya mana aturan larangan? Hukum Quraisy melarang mengawini mantan istri anak angkat. Dengan keluarnya, mana aturan larangannya? Mana aturan larangannya itu? Itu dibatalkan. Mana hukum larangannya? Apa ya hukum larangannya? Nih. Peristiwa menjadi dasar turunnya nih, coba. Kan gak itu kan. Peristiwa ini menjadi dasar turunnya, berarti diminta ini Al-Azhar 37. Mana aturan larangannya dulu nih? Segala sesuatu yang diperbolehkan ya diperbolehkan berarti tidak dilarang. Segala sesuatu yang dilarang berarti tidak diperbolehkan. Kalau dia ada larangannya, mana dalil larangannya? Kalau dia diperbolehkan, mana dalil diperbolehkan? Intinya tradisi jahiliyah melarang keras menikat anak istri angkat. Ini udah paham? Nengok, buka besar-besar matanya. Baca. Itu dengan apa itu? Itu kata siapa? Aku nanti besok kira. Kata siapa ini itu? ya. Mana datanya? Kau ini gimana sih? Dengar, kamu aturan jangan itu harus ada datanya. Bantah ini surah Al-Azhar 37 menegaskan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung sehingga boleh dikahin. Ini yang memperkuat Nabi
kau juga lucu. Itu tentang jahit. Di mana larangannya kan pertanyaannya Baca di mana kitabmu. larangannya larangannya untuk menikahi janda Telepon dari anak orang Quraisy, telepon orang Quraisy. Tahun dulu kami dilarang nggak? Tapi dengan ada alasan. Kau ini gimana sih? Nggak ada akalmu ini. Kamu baca arah kuno ya. Kamu jangan cuma Arak congor kuno, aja. arak kuno, baca arak kuno. Tradisi arah kuno ini bro, aduh malu kau nanti. Kau berpesan maaf. Yang kau baca itu anggapan ya, anggapan Bukan menyamakan anggapan. anak angkat Ini dengan asbabul anak kandung. kenapa turun ini. Ada tulisan anggapan nggak di situ? Ada Ini tulisan persis anggapan nggak? terjadi nih lah. Pertanyaannya, ya, aku tanya nih. bacalah ini. Malu aku Jujur nih, Kuera, masalahmu penyakitmu adalah kau tidak jujur. Sekarang aku tanya, di situ ada tulisan anggapan Bantah tidak? Bantah. Ada tulisan anggapan tidak? Bantah ini, bantah. Yang aku tanya di situ ada tulisan anggapan tidak? Nih, kamu Nah kan nggak jujur kan teman-teman? Kebenaran itu pahit loh, benar ya. Pada masa Ada bisa kata kasih tahu. anggapan tidak di situ? Dengar dulu. Pada masa Nah, nggak Arab mau dia baca. Islam, masa jahiliyah, termasuk suku Quraisy di Mekah, anak angkat diperlakukan seperti anak kandung. Ya, secara hukum. Karena itu istri anak angkat Secara hukum mana haram. hukumnya? Di mana hukum itu tertulis? Nih, Kayak gini aja. istri anak angkat haram dinikahin ini, bukan dilarang nih, haram namanya haram. Ya, haram dinikahi menurut siapa? Aduh, menurut siapa udah saya jelaskan tadi kenapa sih? Loh, menurut siapa? Inilah Sebentar dulu Bang Little Bit. turun. Dengar sebentar dulu. Ada suaraku tidak nih? Ada, silakan. Oke, dengar ya. Kamu bawakan dalil orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang tidak kenal dengan aturan. Ya memang betul. Itu bagian dari Tuhan. Saya sabar dulu, sabar dulu. Dengarin. Oke, siap. Sabar dulu. Makanya di dalam Al-Qur'an yang tidak boleh dinikahi. Coba buka kamu surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ahwatukum, situ diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian itu, wa ahwatukum, dan saudara-saudara perempuan. Baca di situ terus itu sampai ke bawah itu yang diharamkan. Kalau anak-anak istri bekas anak angkat itu bukan anak, boleh dalam Islam, itu bukan ajaran Tuhan. Kau bawa pula itu Tuhan itu membantah ajaran-ajaran pagan yang bukan dari Tuhan tuh, bahwa anak angkat itu tidak boleh, bekas istrinya anak angkat tidak boleh dinikahi, anak angkatnya pun boleh gitu loh. Nggak ada aturan yang namanya anak itu adalah anak kandung, anak sepersusuan, itu yang tidak boleh. Bacalah di situ kalau bahasa Indonesianya. Ini yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Nanti kamu jangan bawa dalil-dalil yang tidak jelas. Oh, dalam masa jahiliyah itu bukan ajaran Tuhan. Itu menyembah pagan, Tuhannya 3 juga ada kayak kalian, begitu loh, Bro. Maka dengarkan ya, langsung bahasa Indonesia. Dan diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari jalur ayah kalian, bibi-bibi dari jalur ibu kalian, dan anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Kau bacalah itu. Dan ibu-ibu yang sudah menyusui kalian, saudara-saudara perempuan kalian sesusuan, atau yang saudara sesusuan, paham tidak? Ibu-ibu dari para istri. Kalau ada ibu-ibu dari para istri, apa namanya? Mertua, tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Udah. Yang aku mintakan data larangan. Si Kuera ini dari tadi dia cuma bilang tradisi, enggak. Mana data larangannya? Tadi bicara aturan itu. Ya makanya ini aja. Jadi selain ini larangan kan ini zaman jahiliyah. Ya sabar dulu. Zaman jahiliyah kenapa disebut jahiliyah? Sebentar dulu, ini Al-Qur'an diartikan dulu. Sebentar dulu, sabar. Oke. Tenang dulu, Al-Qur'an diselesaikan dulu, jangan dianu dulu. Oke ya. Ini Jaya. Dan para istri dari anak kalian bukan anak angkat. Itu loh. Di dalam Al-Qur'an itu jelas. Dari anak-anak, bukan dari anak-anak, dari anak-anak kalian, bukan anak angkat.
Gitu loh bro, ada di situ. Diharamkan bagi kalian apa-apa, kalian menggauli dua saudara atau menikahi dua saudara tuh. Menikahi dua saudara disatukan kecuali yang telah lampau. Jelas aturannya dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 23. Kau bukalah di situ. Kalau ajarannya jahiliyah bukanlah dari Tuhan. Larangan yang dibikin-bikin begitu. Begitu ya bro. Sama kayak kalian nih. Kayak hoten-hoten ya. Nggak kawin sama anak angkat karena udah Yang tidak memperbolehkannya siapa? Itu yang kutanya loh. Yang tidak memperbolehkannya itu aturan dari mana? Siapa yang tidak boleh? Kaum Quraisy sampai Nabi datang. Mana datanya? Mana datanya? Tadi tunjukkan. Saya udah tunjukkan tadi Anda baca. Itu anggapan. Bukan anggapan, hukum. Ada tulisan anggapan tidak? Ada tulisan anggapan tidak? Kaum Quraisy tidak Ada tulisan anggapan tidak? Bukan anggapan, pasti hukum namanya sosial di Quraisy tidak boleh mengawini buka datanya. Ada buka datanya. Buka kembali kameramu. Buka kameramu. Buka kembali kameramu. Ini penyakitmu kejujurannya nggak ada nih. Penyakitmu itu nggak jujur. Bro. Kamu jelaskan ke saya. Ada tulisan anggapan tidak di situ? Saya bukan anggapan, pasti lagi nih. Ini pasti loh nih. Nih, pasti nih. Sekarang nih. anak angkat dianggap sama seperti anak kandung. Ada tulisan anggapan tidak? Dulu kan ada namanya apa bin Muhammad, suaminya si bin Sa'id itu. Siapa namanya itu? Siapa? Kau. Siapa bin Muhammad? Anak angkatnya siapa namanya? Harisa. Siapa? Anak angkatnya siapa namanya? Suami si bin apa? Namanya anak itu dinisbatkan kepada orang tua kandung, bukan orang tua angkat. Anaknya anak angkatnya siapa namanya itu? Muhammad. Enggak, dia enggak punya. Enggak ada namanya itu dia dinisbatkan. Istrinya gimana nggak tahu malu-malu. Kok mengawini istri? Anak angkat ya. Anak sambung sama anak angkat itu beda. Anak angkat itu mamanya enggak dikawini. Kau ini gimana sih? Zaid. Sebentar. Zaid siapa nama bapaknya Zaid? Bukan Harisa tapi bin Muhammad zaman jahiliyah. Setelah datang ini Al-Najaf ini dirubah jadi bin. Kan jadi berubah. Saya ini kan itu kan bro. Bin Muhammad itu yang bilang bin Muhammad itu siapa? Sebentar dulu sebentar. Itu bukan itu. Pertanyaannya begini, di mana larangannya mengawin anak angkat dalam Bibelmu? Bukan itu. Di dalam ajarannya dia. Ngapain kau bawa itu? Bukan ajaran itu. Itu adalah ajaran pagan sebelumnya. Udah silakan. Kok adakah larangan juga mengawini? Silakan Koira buka mic-nya. Begitu. Ngapain larangan terus? Itu memang betul. Orang Quraisy itu bikin aturan-aturan yang tidak jelas. Silakan lanjut. Buka mic-nya. Koira buka mic-mu. Buka mic-nya. Ya Allah ya Rabbi. Ngapain kau bawa itu tunjukkan? Ini setelah keluar ayat itu Al-Ajab 37 boleh. Sebelum ya betul. Ya udah kenapa dibantah teman? Temanmu betul itu orang. Dengar ya. Dengar ya saya jawab ya. Betul orang Quraisy itu menganggap anak angkat itu adalah anak kandung gitu loh, tidak boleh menikahi. Maka ayat itu. Dengar itu. Yang menganggap kan, tapi kan menganggap. Sebentar. Konsili dulu kalian berdua. Konsili. Kayaknya kalian berdua beda ilmu. Sebentar dulu. Sabar. Sebentar. Makanya kalau orang diam dulu. Maka anggapan orang tuh adalah anak kandung katanya. Makanya dibantah di situ. Zaid itu bukanlah Nabi Muhammad itu bukanlah bapak di antara kalian, melainkan itu penutup para nabi, rasul dan penutup para nabi di situ. Jelas di dalam Al-Qur'an itu ketika turun ayat itu, yang diharamkan itu juga dibagikan tadi. Makanya gugurlah aturan-aturan yang dibikin manusia, yang penyembah pagan. Sekarang pertanyaannya yang sama, mana larangannya untuk menikahi saudara perempuan, saudara laki-laki di dalam ajaran Kristen? Tuh. Begitu. Dan larangan untuk menikahi anak angkat tuh. Begitu bro. Silakan. Buka mic-nya. Ngapain kau bawa itu terus? Sudah aku jawab. Zaid bin Harisa pernah disebut Zaid bin Muhammad. Paham? Kau bantah ini.
disebut bukan berarti kebenaran itu. Loh, Bukan berarti kan kebenaran. istilah keluar tadi Al-Ajab itu gugurlah ini dibenarkan tidak Ya boleh. iyalah, itu kan orang-orang menisbatkan itu. Kawanmu itu Saya bin Muhammad itu ditolak oleh Allah. Kawanmu Ayat itu sama, tadi. sama seperti sabar Ya Allah, Bang ya Kucang, Rabbi. sabar Bang Kucang, sama seperti ketika Yesus bin Yusuf itu kan kebohongan. Nggak ada Yesus bin-bin anak kami, Yusuf nggak ada itu kan bin-bin. Kau aja yang punya bin. sekarang Ya itulah anak Sekarang Yosef tetap bin itu. ya Yesus binnya kemana? Yesus binnya kemana? Tak ada. Yesus Mana binnya ada? kemana? Mana Yesus Isa nggak punya bin-bin? Gimana kalian? Yesus Bin itu lah. Yesus sebentar, binnya kemana? sebentar little bit. Sebentar little bit. Masa ada Bin orang itu ada adalah anak bro, dengar dulu. Yesus anak Yosef, anak Daud, anak Abraham. Bin itu. Kami nggak Ya punya bin. Allah ya Rabbi. Bin itu bapaknya yang dinisbatkan kepada Oh iya, bapaknya, di Arab itu keturunan. kenal. Ya kita tak ada bin-bin ya. Jangan Ya bilang bin tadi. itu, kalau bin itu dengarkan. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada bapaknya langsung Ibnu Maryam, anaknya Maria. Binnya langsung ke ibunya. Kalian ini kan bikin anaknya Joseph, anak Abraham. Ini kan kebohongan. Justru Anda yang bohong. Kenapa hanya itu? Aduh, itu bohong namanya. Al-Quran itu membantah bahwa itu Yusuf bukanlah bapak dari Nabi Isa alaihissalam, melainkan anaknya Maria tanpa bapak. Begitu Baik, itu kebohongan. Bagi kita nggak penting ya bin-bin tak ibnu. Enggak, nggak penting. sekarang mana Yang ajarannya, mana larangannya bergauli. disampaikan. Sadarlah coba, kalian. mana? Surah Al-Azab kenapa nggak turun di Mekah? Bro. Kenapa harus di Madinah? Kuera. Orang Quraisy kan Pertanyaan ada di sama. Mekah. Orang Quraisy kan Pertanyaan marah yang sama, besar. dengar. Kuera. Pertanyaan yang sama, coba aku jawab. Mana larangannya untuk menikahi mantan istri anaknya? Silakan di dalam kitabmu. Kami jangan kemauikan, harus satu istri. Paham? Aduh, mana pertanyaan yang sama? Jangankan kawin ke situ. Kawin dua Di kali mana pun larangannya? boleh. Kalau bukan Di mana karena kematian, larangannya? mati Silakan, Bang 19-19 tidak boleh saya kawin. kasih contoh Bang Kucang sebentar, saya kasih contoh. Tidak boleh kawin. Saya kuliah, sabar Paham. Kuera. Aku ini bujang, anggaplah ya. Aku bujang Ya, kuliah ya. semester 2. Ya. Punya mengangkat anak kecil ya, anak angkat ku ambil dari panti asuhan, bukan anakku ya kan. Kemudian anak itu sudah besar, dia menyatakan diri, ayo kita menikah papa katanya. Nah, aku boleh ndak menikahi anak yang kupiara dari panti asuhan itu? Silakan jawab. Ini sekarang masalahnya istri anak angkat, bukan anak angkat itu istrinya loh. Bukan, Itu kan aku berbeda. nggak punya istri. Sebelumnya aku nggak punya istri. Itu anak gua ambil dari panti Tapi asuhan. Aku kisah bujang. di Aku nggak punya kitabmu istri. itu Anak tentang itu ku istri ambil anak dari panti angkat. asuhan. Pertanyaannya, boleh tidak aku menikahi anak yang ku ambil dari panti asuhan? Yang Itu anak kita angkat. bahas, bro, yang kita bahas. Ya Kuera, kamu itu berbohong terus. Berbohong. Sebentar. Melarang sebelum Al-Azab. Sebentar. Gimana? Iya sebentar, kamu itu berbohong. Istri anak angkat itu mantan istri. Pertanyaan yang sama, di mana larangannya? Bukanlah anak angkat lagi, mantan Bang. istri anaknya di dalam kitabmu. Mana larangannya? Mana larangannya? Ngapain Di dalam- ngurusin kawin mawin? Kitab kami bukan ngurusin kawin mawin. Ya kenapa kamu kalau anak angkat tidak boleh katanya? Apa urusannya kalau anu? Berarti boleh. Tadi dibahas Anaknya di sendiri situ. boleh. Kuera ini bedakan anak Aduh, tiri memang. sama anak angkat aja tidak bisa. Bedakan anak tiri Iya, sama coba. anak angkat aja tidak bisa. Bang, Saya tidak Bang, mau Bang, gini loh, mengangkat Bang. anak Bang, angkat dua anak. Kuera, Tadi kau kamu tidak bisa saja. bedakan anak tiri sama anak Mantan angkat. anaknya. Kalau Kamu anak tiri bantah itu tadi, ya, kamu bantah anak tiri tadi itu dalilnya. kalau mamanya dinikahi, Punya anaknya onyot itu udah setuju. Berarti bukan kau anak kita. sedikit tambahin mu Itu dulu, anak tiri. tambahin mu. Sedangkan Silakan, anak angkat Bang A. itu kalau kayak misalnya Bang A. ada anak Ya. dari panti asuhan, ku ambil Tadi- terus boleh ndak tidak ku Tadi Silakan. diambil dalil Anisa 22 ya, Anisa 23 ya. Tadi kalian ambil dalil Anisa Sudah, mana 23. dia ini? Sebentar dulu Bang, biar Kita dengarkan bahas apa dulu mau Anisa kawan. 23-mu. Kita bahas dulu Ya Anisa 23-mu. silakan. Ya silakan buka. Ya silakan buka baca. kameramu, buka. Silakan, apa mau buka? Silakan. kita diskusi ya. Pertanyaan yang sama ya. Buka. Mana larangan? baca dulu ya. Sebentar. Kita baca Ya dulu. nanti pertanyaan Ya, yang buka sama ya. kameramu, Mana buka larangan? kameramu. Tidak apa-apa sebentar dulu, Be. pakai Dengar ya, panasan kau sebelum buka kamu kamera. membuka itu, membawa itu pertanyaan yang sama, mana dilarangannya untuk menikahi saudara perempuan saudaranya, mantan anak istrinya tadi, mantan anaknya, apa ya? Lain, Mantan itu istri anaknya. Anak angkat, anak Itu loh. angkat. Bukan, anak Enggak, angkat. enggak usah, Bang, anak angkat. enggak usah anak angkat lagi, mau anak angkat mau mantan istrinya itu, silakan. Oh iyalah sudah anak tiri, Aku anak tiri. tertarik Silakan. dengan Kalau dalam- Anisa 23-mu yang mengatakan haramkan
Mana dalahnya? Coba. Mana datanya di sebentar, Bible? sebentar dulu, Bang Latu. Sebentar dulu, Bang Latu. Bisa Biarkan. menikahi, dalilmu untuk bisa menikahi mantan istri anak angkatmu. Kau ambil dalilmu dari An-Nisa 23, betul? Iya, silakan. Oten, Apa? Oten ini nggak tahu Sebentar bedakan dulu, anak tiri sama anak angkat. Sebentar dulu. Parah ini, Sebentar, parah. biar little bit. Oke, silakan apa? Pertanyaannya Baca sama dulu ya. Terjemahannya. Ya, oke. Diharamkan atas kamu. Ya. Hah? Ada nggak kata menikahi? Diharamkan itu yang tidak boleh. Selain itu boleh. Jakucluk, memang botol. Ada nggak menyinggung pernikahan? Iya, di pernikahan tidak boleh. Di mana? Menikahi. Hurrimat alaikum, diharamkan. Dari atasnya aku baca. Ya, baca apa bahasa Arab menikah ya, coba. Ya Allah, Bahasa ya Arab Rabbi. menikahi apa? Ini apa yang kamu tanya? Itu berbicara Bahasa Arab tentang menikahi pernikahan apa? itu. Anissa, baca dulu Anissa. Iya, diharamkan atas kamu buka kurung menikahi. Bahasa Arab menikahi apa? Terus apa bahasa buka Arab kurung nih menikahi? kayak Iya, bahasa Arab Anik. menikahi apa? Ada nggak di situ? nikah itu bahasa Arab itu. Iya, Nikah itu menikahi berbahasa itu. Arab. Ngapain kau tanya berbahasa Arab? Apa ya Allah? Waduh. Apa yang mau kau tanya? Ini kan terjemahan ini yang aku baca ini diharamkan. Ya apa yang mau kau atas baca? kamu. Apa yang mau baca? Ini Kau aku baca tanya apa di terjemahannya. situ? Iya, apa yang mau Diharamkan baca? atas kamu buka kurung menikahi. Apa di situ? Tutup kurung. Ya. Sudah. Aku Oke. aku kutip kata menikahi. Apa Oke. bahasa Arabnya isim menikahi? dengar. Di situ ada isimnya. Bahasa Arab itu bukan bahasa kayak bahasa Indonesia. Makna dari diharamkan itu apa? Artinya ada di dalamnya itu. Kata yang kutanya, di mana ada kata menikahi dalam bahasa Arab di sini di An-Nisa 23 ini? Kan di situ ada kata isimnya. Coba bacaannya. Baca bahasa Arabnya. Bahasa Arab menikahi apa coba? Iya, coba kau baca bahasa Arabnya itu, ayat itu. Ya aku tanya dulu kalian. Ya, kau baca ayatnya. Baca bahasa Arabnya. Kalau kau bilang tidak ada, mana ada bahasa Arabnya tidak adanya? Aku bertanya dulu sama kalian, apa bahasa Iya, Arab? makanya kalau kau bilang tidak ada, tunjukkan dalam ayat tersebut tidak adanya. Jangan kalian menambah-nambahin. Mana menambahin ini? Kalau kau tidak mampu berbahasa Arab, berbahasa Al-Quran, Bang Dato, termute. Bisa jawab. Apa bahasa Arab menikahi? Bang Dato termute, buka mute-nya. ya itu kami paham. Nah sekarang kalau kau lebih pintar dari kami, coba baca bahasa Arabnya. Pak, aku tanya dulu kau, apa bahasa Iya, Arab baca menikahi? bahasa Arabnya. Kalau kau bilang statement, Aku tidak kau perlu bilang membaca. statement tidak ada. Aku tidak perlu membaca. Aku Iya, tidak perlu iya, membaca. iya. Aku Kalau hanya kau baca bertanya. ngapain? Kau mengajar belah kami. Aku hanya bertanya bahasa Arab menikahi. Iya, apa, kalau kau Datuk? tidak bisa baca, kenapa kau yang mengajari kami? Datuk, bahasa Arab menikahi apa? Bahasa Arabnya menikah, yang menikah itu bahasa Arab. Bahlul. Nikah itu bahasa Arab. Buset deh. Nikah itu bahasa Arab. Kau tanya lagi apa bahasa Arabnya nikah? Nih ya nikah itu bahasa Arab. Bahlul. Di mana Nikah di sini itu disebut bahasa nikah? Arab. Di mana di bahasa Arabnya di sini? Ini, disebut ayo nikah? bacakan sama saya. Bacakan sama saya ayatnya. Di mana dibuat menikahi? Bacakan dulu bahasa ayatnya. Kalau kau bilang itu tidak ada, tunjukkan, bacakan. Ada domir di situ. Ada kata domir di situ. Domir, Ya. mana domir? Iya. Ya. Waalaikumsalam. Paham nggak kalau domir ada isim fiil di Mana situ? domir di mana? Paham nggak? Tanya Ya, bacakan dulu. Apa? Bacakan Sebentar ya, dulu. sebentar. Arabnya menikah. Sebentar dulu teman-teman ya. Oke, dengar ya. Kau tambahkan Sebentar, di sini ada buka sebentar kurung dulu. menikah. Di situ ada Sabar dulu. domir mustatir itu nah. Ada domir di situ. Domir yang di situ. Kau paham nggak? Bacakan dulu sama saya. Sebentar ya. Inilah oten-oten ya. Di situ berbicara tentang pernikahan istri. Dari atas ke bawah itu surat An-Nisa itu tentang perempuan. Itu tentang perkawinan di situ. Di atas tuh yang diharamkan tuh baca dari atasnya antara waris gitu loh. Berbicara tentang istri. Kalau berbicara tentang istri itu adalah perkawinan. Kok baca dari sebelumnya? Janganlah pelihara kebetulannya. Ya Allah ya Rabbi. Botol kali dia.
Diharamkan Dia nggak tuh tahu apa isi perempuan ini. diharamkan? Diharamkan dimakan. pernah Makanya kalian kalau diharamkan, menjawab pertanyaan kalau diharamkan, Hanya dengarkan, dengarkan. Kalau Hanya satu diharamkan, kata inilah aku tanya makanya sama mau kalian. baca Al-Quran. Bahasa Arabnya Takut dia menikahi ditanya. apa? Nikah itu perempuan, nikah itu bahasa Arab. Nikah itu bahasa Arabnya nikah itu. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati. Coba dalam bahasa Arabnya nikah. Nikah itu bahasa Arab. Masih tanya lagi nikah itu apa? Pening. Pelihara lah kebotolanmu tuh. Ya Allah ya Rabbi. Sebentar lagi mute. Ya coba dengar. Kalau mau kamu pintar ya. Jadi dalam Al-Quran atas kamu buka kurung menikahi tutup kurung. Nah tuh Kum itu bagi kalian atau bak kamu apa yang diharamkan? Menikahi gitu doh. Makanya dijelaskan karena Anda itu ndak tahu apa ini nikah haramkan gini kayak begini. Karena otakmu ndak sampai bro, ndak bisa membedakan manusia mana hewan mana binatang. Mau bahas Al-Quran. Ini kutanya, kenapa kalian itu ditanya mana yang diharamkan atas bekas istri Makanya anaknya? Al-Quranmu jangan cocokmologi Al-Quranmu. Apanya cocokmologi? Jangan cocokmologi Al-Quranmu. Silakan kau jawab. Bisa tidak? Begitulah Mana kalau diharamkan atas karang-karangan. kalian? Begitulah kalau Alias kalian mantan istri anaknya. Coba mantan istri anaknya, anak angkat mau anak istri silakan. Kau pertanyaan yang sama tadi. Silakan mana? Mana yang diharamkan atas anak mantan istri anaknya atau mantan ini istri anak angkatnya, silakan. Ada tidak? Macet. Ada tidak? Kalau boleh ada, semua aku dipakai. Semuanya halal bagiku, kata si Paulus. Semuanya halal. Boleh nikahi ibu kandung sendiri, boleh nikahi adik kandung sendiri, boleh nikahi nenek sendiri, boleh menikahi kakak sendiri, boleh, semuanya halal bagiku. Kristen nggak punya hukum, bahkan kawin dengan binatang pun diperbolehkan. Gereja yang mengawinkan binatang dengan manusia. Gereja yang menikah, Bapak Pendeta yang mengawinkan manusia dengan binatang, ada datanya. Makanya di Kristus itu halal semuanya, semuanya halal bagiku. Kawin dengan bapak boleh, kawin dengan anak boleh, kawin dengan adik boleh. Bahkan ada manusia, ada gereja yang mengawinkan sejenis. Itu. Siapa yang melegalkan kawin? Tempat ibadat mana yang melegalkan kawin sejenis? Ya gereja. Gereja yang melegalkan. Aduh. Boleh lah gereja. Macet dia ditanya Kristen naik lah di bawah teman-teman ya. Tidak mampu menjawab. Di dalam Al-Quran jelas mantan bapaknya, mantan bapak tidak boleh itu. Di sebelum ayatnya itu pernikahan itu perkawinan. Perkawinan kalau dalam kitabnya kawin, tapi kalau dalam Islam pernikahan tidak boleh dinikahi. Oten. Itu coba aku baca dari ayat sebelumnya. Kalau tidak percaya kamu baca dari sebelumnya itu diharamkan menikahi istri bapakmu, mantan istri bapakmu tuh tidak boleh. Janganlah kamu menikah wanita yang telah dinikahi oleh bapaknya. Tidak boleh. Janganlah kamu menikah wanita yang gitu bro. Menikah itu larangan-larangan menikah. Tidak ada tulisannya menikah, harus ditulis semuanya ke bawah menikah gitu loh. Diterangkan itu merujuk kepada ayat sebelumnya. Botol, kebuka lah dulu botol. Sekarang pertanyaan yang sama, mana larangannya menikahi mantan istri anaknya? Anak angkat mau anak kandung mau anak angkat, silahkan kau buka. Jangankan menikahi mantan istri anaknya, anak kandungnya boleh dipakai kok.
Ibunya boleh dipakai. Itu. Kalau ada silahkan. Karena menurut Paulus sudah batal. Semuanya boleh. Silakan abang-abang. Sorry ya. Orang begini memang. Ya betul. Dikit ya Bang Pecang sedikit aja. Tadi saya nyimak dari Oten yang Kuiro ya kalau nggak salah tadi ya. Kuiro. Dari perdebatan mau framing itu kan sejak zaman jahiliyah. Jahiliyah itu berarti pra-Islam. Yang melarang istilahnya anak angkat kalau nggak salah dan seterusnya gitu kan, dan itu dibantah dan diteruskan oleh Al-Quran dalam Surah Al-Ahzab dan seterusnya. Artinya istri anak angkat itu bukan memiliki turunan yang sama dengan kita gitu kan, atau genetiknya tuh beda sama kita. Artinya itu diperbolehkan. Contoh misalnya saya punya anak angkat saya itu meninggal dan istrinya jadi janda dan itu dikawinkan, itu tidak menjadi problem karena tidak memiliki turunan darah secara genetik biologis gitu kan. Nah itu tidak diharamkan. Karena Kuiro tadi hanya mencoba mengungkit kasus di pra-Islam jahiliyah Quraisy yang itu dibantah langsung oleh Al-Quran karena tidak ada hubungan sedarah. Anak angkat itu tidak ada hubungan darah logikanya kan. Nah jadi ini memang framing negatif Oten yang secara kualitas literasi rendah gitu karena menggunakan chat GPT. Itu poinnya Bang Pecang Onyot. Yang berikutnya ya yang Anisa ayat 23 itu sebetulnya kelanjutan dari Anisa ayat 22. Di situ ada namanya munakahat gitu kan. Nakaha. Jadi artinya nakaha itu artinya menikah gitu. Dan kelanjutannya di ayat 23 itu adalah larangan kelanjutan dari 22. Jadi khuribat alaikumul. Alaikum siapa? Alaikum ini berujuk kepada munakahat tadi di ayat 22. Nah itulah tingkat kemampuan literasi Oten yang rendah sehingga kemampuan tadi tidak paham. Yang mereka tembakkan aja peluru itu kepada umat Islam. Dikira umat Islam tidak pandai gitu karena kita menggunakan beberapa, ada namanya balogoh, ada namanya nahu, ada namanya sorof gitu. Nah jadi artinya yang diharamkan itu yang tidak sedarah, yang tidak punya satu keturunan dengan kita, atau DNA-nya itu berbeda, itu poinnya ya. Nah, jadi walaupun kita sudah dianggap anak tidak jadi masalah karena tidak punya turunan darah kita, turunan dari nenek moyang ke atas kita lagi nggak ada. Itu poinnya ya. Jadi di dalam Islam itu sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Cuma terkadang Oten tidak karena lemah literasi menggunakan chat GPT yang tidak ada referensi, ya yang terjadi ya seperti itu. Lanjut Kang Onyot, Bang Datu. Bahasa Arab itu bukan bahasa Islam. Abang-abang, bahasa Arab itu bukan bahasa Islam. Ya terus kenapa? Di dalam hadis cintailah bahasa Arab itu karena 3 perkara. Perintah ini hadis Rasulullah. Karena Nabi Muhammad itu lahir dalam berbahasa Arab dan Al-Quran berbahasa Arab, gitu loh. Iya, bahasa Arab kan bukan bahasa agama. Sabar, tenang dulu, sabar. Dan di surga bahasa Arab, gitu, berbahasa Arab. Jadi, walaupun bukan berbahasa agama, tapi kami sebagai umat Islam telah dianjurkan oleh Rasulullah untuk mempelajari bahasa Arab. Karena kenapa? Kitab sucinya berbahasa Arab. Itu bahasanya agama kita. Al-Quran itu panduan umat Islam beragama, kitabnya berbahasa Arab. Begitu bro. Bukan. Iya, Jadi kalau Kristen sok-sok Arab-Araban tuh yang itu bermasalah itu. Kalau di surga itu bahasa Arab, lalu nabi-nabi sebelumnya bisa nggak bahasa Arab nantinya? Ya bisa lah. Wong Adam dulu itu berbahasa Nabi Isa Arab kan kok. bukan bahasa Arab. Terus bahasa Yunani. Coba aku buktikan sama saya bahwa Isa itu atau Yesus itu berbahasa Yunani. Kan kitabnya Kristen itu berbahasa Yunani. Sedangkan dia orang Arama kata anunya itu bukanlah berbahasa Yunani loh. Di Israel situ, di Palestina. Bahasanya Aramaik. Coba aku jelaskan. Kalau di surga bahasa Arab, nabi-nabi sebelumnya gimana nasibnya? Ya tetap bahasa Arab lah. Allah mampukan semua yang tidak berbahasa Arab ya. Bagaimana kau itu namanya di surga?
Kenapa harus bahasa Arab? Ya keistimewaannya bahasa Arab gitu dong. Al-Quran itu kitab yang paling suci itu bahasanya Arab. Kita ini orang Terus Indonesia, kenapa? Abang. Ya terus kenapa kalau orang Indonesia Harus belajar bahasa Indonesia yang benar. ngapain belajar lagi? Udah selesai. Ngapain Kita lagi ini orang berdiskusi Indonesia belajar pakai bahasa Indonesia? Kok ini? Iya. Orang Indonesia itu harus membanggakan Orang Kristen itu yang nggak tahu bahasa Indonesia. Kata Tuhan aja dah. Iya. Harus membanggakan bahasa sendiri lah. Apa yang kau banggakan dengan bahasamu sendiri? Yang kau bikin tuh, coba. Silakan. Kan bahasa Indonesia itu luas. Makanya Seluas apa bahasa Indonesia? Makanya Alkitab itu Berapa sih? Berapa bahasa sih? itu mudah dimengerti, mudah dimengerti. Coba aku jawab dulu. Aku jawab dulu ya, jawab Kalau ya. Al-Quran berbahasa Arab kan tidak dimengerti orang-orang. Siapa yang tidak mengerti? Dengar ya. Kenapa kitabmu berbahasa Yunani sedangkan Yesus bukan orang Yunani? Silahkan kau jawab tuh. Siapa yang kanan tuh? Merantau dia. Yesus nggak pernah ke Yunani. Kau ini ngarang-ngarang aja kau. Agamanya apa bro? Agamanya apa dulu? Tanya itu. Mabok dia. Nggak usah ditanya agamanya. Pokoknya selain Islam kafir. Nih pastor. Sama. Pak pendeta aja lah. Udah, ndak nyambung kamu ah. Selain Muslim, Ndak nyambung pendeta aja itu lah. labelnya kafir. Ndak, kalau ditanya ndak nyambung gitu ngapain kita diskusi dengan orang tidak beragama, ndak jelas gitu loh. Halo Pak Pendeta, selamat sore bro. Mana itu Pak Pendeta tuh? Aduh. Ya, selamat sore. Diskusi nih Bang. Selamat sore. Ya, apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, kabarnya baik. Bagaimana kamu? Puasamu gimana? Lancar? Ya alhamdulillah lah, namanya puasa ya lancar jaya. Oke, siapa yang mau diskusi nih? Runda belum monitor dia. Silakan lanjut. Aku ingin bertanya ya. Tadi kalau mereka menyinggung Nabi Muhammad ya tentang bekas menantunya dia. Aku mau bertanya kepada Pendeta Sinurat. Boleh? Boleh. Jangan tanya Islam, tanya Kristen. Iya, jadi gini Pak Pendeta, tadi kan disinggung masalah Nabi Muhammad tentang bekas mantan menantunya tuh ya, itu kan sudah mantan. Saya bertanya balik nih ya, dalam Samuel, dalam 2 Samuel 11-12, itu dia suka keturunan Daud ya. Nah itu kenapa ada semacam perjinahan ya, antara Daud dengan Batseba yang melahirkan Salomo hingga akhirnya turun sampai ke Yesus. Ada 2 kali peristiwa aib ya menurut saya. Pertama Daud dengan Batseba ya. Ini kan perjinahan menurut saya. Kemudian belum lagi di Kejadian 38. Kemudian Yehuda ya berzinah dengan menantunya Tamar. Yang hingga melahirkan Peres juga. Nah inilah silsilah Yesus. Apakah layak ini dikatakan keturunan Tuhan? Ternyata Yesus diduga memiliki silsilah yang buruk sekali ya. Dua aib besar menurut saya. Antara Daud dengan Batseba, melahirkan Salomo, hingga akhirnya ke Yehuda. Kemudian Yehuda juga melakukan hal yang sama. Ya, berjin-jin dengan menantunya Tamar hingga melahirkan Peres dan hingga silsilahnya merujuk pada Yesus. Silakan. Terima kasih. Ya, baik, jadi yang pertama di dalam kitab sucinya umat Kristiani itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya catatan peristiwa. Itu hal yang sifatnya sejarah. Jadi itu pemberitahuan. Nah, yang namanya pemberitahuan itu tidak bisa dipakai sebagai fondasi ajaran atau fondasi iman. Itu catatan peristiwa. Nah, yang bisa dipakai untuk membangun fondasi ajaran itu adalah yang sifatnya perintah, peraturan. Nah, yang sifatnya perintah dan peraturan. Jadi peristiwa itu dicatat untuk menerangkan suatu kronologis sehingga
kronologis itu penceritaannya utuh. Nah, itu nomor satu itu harus dipahami. Jadi tidak bisa pakai bagian-bagian yang sifatnya itu peristiwa dijadikan sebagai patokan. Lalu mengenai Betseba, Salomo, dosa Daud dinyatakan, itu membuktikan bahwa Daud pun adalah orang berdosa yang butuh anugerah. Daud itu orang berdosa yang butuh anugerah. Sesuai dengan pernyataan Alkitab bahwa kitab suci umat Kristiani, tidak ada seorang pun yang benar, semua orang telah berdosa. Itu. Jadi jalur silsilah yang diturunkan itu jalur silsilah keturunan Daud. Keturunan Daud. Makanya tidak ada keturunan yang berasal dari manusia itu yang patut untuk disembah. Gitu. Sedangkan Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi jadi manusia lewat jalur manusia. Dilahirkan dari rahim perawan yaitu Maria. Nah, yang dicatat itu Betseba misalnya. Betseba anak pertamanya, anak hasil perjinahannya itu kan wafat. Nah, kemudian lahir anak-anak di Yerusalem termasuk Salomo dan Nathan. Salomo itu yang akhirnya Salomo itu terhubung dengan Yusuf. Kemudian Nathan terhubung dengan Maria. Itu. Jadi Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi jadi manusia. Kalau dia manusia seutuhnya, justru yang saudara katakan itu benar. Lahir dari keluarga yang punya jalur yang bermasalah. Bang Kocang, ini Bang Zuma ya. Lanjut. Enggak, menurut saya narasi jawabannya enggak pas ya. Enggak bisa Anda tiadakan ya. Ibunya Yesus itu adalah silsilah dari Daud, Salomo, ya Yehuda dan sebagainya ya. Jadi tadi narasi Anda mengatakan Yesus beda, yaitu Tuhan yang inkarnasi. Kok Tuhan inkarnasi menjelma itu Bang, bukan melalui proses Bang. Jadi sinilah benang kusutnya teman-teman Kristen ya. Masa Tuhan inkarnasi tapi berproses dia harus dikandung dulu melalui rahim seorang perempuan. Anda lupa membaca Ayub 25 ya. Bahkan Anda lupa Yesus itu adalah sperma Daud ya, spermatos. Jadi Anda melawan Bible sendiri. Jadi menurut saya nggak tepat Anda katakan tadi Tuhan atau Allah yang menjelma di manusia. Itu hanya doktrin menurut saya.